terus. Mana narasi ini? Dengar dulu. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, terus apa yang mau Anda bahas di situ? Jadi Yesus inilah yang turun ke dunia atau di dalam Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Esa bersama dengan Bapaknya. Bang, Anda barusan bawa dalil anak manusia, ya kan? Anda bawa dalil anak manusia. Ya sudah, selesai. Siapa anak manusia di situ? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus, manusia Yesus dari sorga. Ya sudah, Yesus anak manusia. Jangan sitop kau di manusia. Kalau anak kan manusia Anda bawa dari Yohanes 6 tadi. Iya, memang itu cara berpikir Anda. Tetapi kalau anak manusia kok jangan stop. Dia akan busuk. Anda percaya nggak kalau Yesus itu anak manusia? Saya tanya dulu deh. Anak manusia yang tidak mengalami kematian dan kebusukan. Jadi artinya dia Tuhan. Kok tidak mengalami kematian? Justru kitab Anda yang menjelaskan dia itu pernah mati. Kok tidak mengalami kematian? Ini kalian ini kok bicara nggak dipikir melewati kematian itu karena dia menggenapi sesuai dengan apa yang tertulis Matius. Berarti dia mati kan? Ayat 24, mati disalib. Nah, mati berarti kan Tuhanmu kan, Yesus ini kan? Mati disalib, dikubur hidup. Nah, di situ kan pikiran Anda jadi Yesus dikubur hidup-hidup. Dikubur dia hidup, bangkit pada hari ketiga. Waktu dikubur mati nggak? Nanti ditampar Muhammad kau karena surat 3 waktu dikubur dia mati nggak? Di bumi di surga. Ini kok kalian ini kayak mana sih diskusi ini loh? Level kalian itu Kristen itu narasinya itu ya Allah, Allahu Akbar. Begini amat ya. Hidup maksudnya apa, Pak Perlindungan? Makanya itu karena saya tanya tadi si Alif kalau berarti Yesus hidup ya, nggak dikubur ya, nggak ditebus ya dosamu ya. Iya, dengarlah penjelasannya. Kalau dikubur dia hidup, itu tandanya dia Tuhan. Karena melalui sebentar gimana coba diulang coba tandanya dia Tuhan itu gimana? Matius 17 enggak apa barusan tandanya dia Tuhan itu gimana? Dikubur, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perkataan Yesus. Oh, jadi Tuhan itu harus begitu. Memang harus seperti itu. Matius 26 ayat 24 sesuai dengan yang tertulis. Tuhannya Kristen ya, tapi ya maksudnya Tuhannya Kristen ya. Ya itulah Tuhan yang benar. Kalau Tuhannya Nabi Musa gitu nggak? Yang di mananya waktu di zaman Musa ada. Makanya standar kalian itu Tuhan itu ngeri kali. Tuhan itu harus mati dikubur. Gila. Jangan dulu pergi kepada Musa. Loh, ngapain jangan dulu pergi? Bukan jangan dulu pergi kepada Musa. Justru ajaran Nabi Musa itu yang duluan. Kayak mana sih kau ini? Yang dijadikan kitab di dalam keyakinanmu. Yesus yang mengatur semua itu. Dialah pimpinannya. Yesus yang mengatur lagi. Hakimnya. Jadi teman-teman Kristen ini ternyata main lucu-lucuan aja. Kenapa jadi standar sesuai dengan ternyata begini, standar Tuhan di dalam Kristen itu ternyata harus mati dikubur dan bangkit dari kubur, gitu kan ya? Gitu. Memang udah seperti itu? Ya itu standar Tuhan kan? Enggak standar Tuhan. Lah kan kau bilang tadi ya Tuhan yang benar tuh begitu kau bilang. Seperti itu cara berpikirnya. Tadi kan kau yang bilang. Iya, sesuai dengan data lah. Ya itu Tuhannya Kristen gitu kan? Baru kita cari lagi yang Esa itu. Sebentar dulu, pelan-pelan. Enggak, sebentar dulu. 2025 tidak kelar yang Esa. Ketika ada dalil, dengerin dulu Bang. Ketika ada dalil, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Tuhan atau hantu? Seperti itu ada pengajaran kan ada. Sebentar dulu, ini Tuhan apa hantu yang begini? Kalau tadi kan standar Tuhanmu kan harus mati dikubur. Itu Pak yang tinggal di goa Pak, itu hantu tinggal di goa. Itu baru hantu. Iya contohnya. Enggak, bukan loh. Ini biar paham teman-teman Kristen.
Justru yang tidak takluk kepada maut, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ini dalil di dalam kitab Anda. Tapi tadi kawan Anda yang Kristen mengatakan Tuhan yang benar itu mati, dikubur, bangkit. Itu di Itu dalam versi diri Yesus dapat Kristen. itu. Alif, di dalam diri Yesus dapat itu yang kau bicarakan itu, yang kau Gak katakan. ada. Yesus ditampar gak oleh orang? Ada saatnya. Yesus terhampiri gak oleh manusia? Ada saatnya. Lah, sementara dalil Tuhan tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam tanah yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Itu gak ada yang bisa melihat Tuhan. Baca Ada ayat lagi selanjutnya. rupanya selanjutnya tahun 2026 dia dilihat Tuhan. Dia tidak kelihatan. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Ada guru kami ternyata, Afwan. Assalamayalaikum warahmatullahi Baca wabarakatuh. yang tadi ayat yang kamu baca. Coba baca ayat selanjutnya. Izin sedikit Kanda, kita di atas dari tadi minoritas Gurunda. Soalnya mayoritas Oten yang 8 konten. Ya kita selesaikan dulu Alif yang singkat Iya, iya. ini tapi pada Oke. kalau Oke. Esa Bapa, apakah anak Esa? Ya kalau anak Esa berarti ada dua yang Esa. Satu yang Esa Tuhan, kedua Esa bukan Tuhan. Gitu aja. Kata anak, siapa melihat aku melihat Bapa dan siapa melihat aku adalah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Baik. Ketika Yesus ketakutan di Taman Getsemani berarti Bapak lagi ketakutan. Iya, Bapa kan di dalam Yesus. Kalau yang bicara itu kan Yesus, itu perkataan Yesus. Loh, kan melihat Yesus ketakutan. Kan dia sangat ketakutan. Keringatnya bercucuran seperti darah menetes ke tanah kan gitu ya. Kurang lebih dalilnya. Iya. Yesus lagi ketakutan. Nah, ketika Anda maknai harfiah Dia begitu, diatur sebagai berarti manusia wajar tuh takut. kan. Sebagai manusia dia wajar. Kan melihat Yesus sama aja melihat Bapa kau bilang tadi. Ketika Iya, Yesus kenapa? sangat ketakutan bercucuran Kan keringat itu, berarti Bapak makanya begitu. Kau udah ngerti apa-apa, makanya kau Iya. harus Loh, dibaptis. jadi Tuhan nah yang ini benar. jadinya Jangan memponis kau kayak menuhankan gini. orang mati, Tuhankanlah yang hidup. Bunda kalau sudah monitor Biar dilanjut, kau itu- aku juga udah kenyang. Sekolah Jumat. Inilah standar Paling Kristen. nanti kalau Bawa itu dalil, tentang bawa Galatia dalil, 3 tapi ayat tidak mau 13. dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ini contohnya Satu begini bulan nggak susah. selesai itu kalau Bang Bukan. Juma nggak kelar-kelar tentang Galatia 3 ayat Nah, 13. saya bertanya Coba gentar dulu yuk. Allahu Akbar. Ini belum bicara ini sebentar Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Assalamualaikum. Waalaikum. Kami Ya, umat ya. Islam itu percaya kepada kesaksian Yesus. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31. Ini kata Yesus ya. Dia mengatakan, apabila aku bersaksi tentang diriku sendiri, Bang Zuma sama aku boleh nggak, Bang Zuma? maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jangan dulu, Kan Bang Zuma. gitu. Jangan mute aku dulu, Bang Zuma. Tolong Aku berani nggak, Bang ketika Zuma saya- sama aku? Sebentar dulu, Sabar, gantian. sabar, Sabar. gantian. Anda berubah. Tidak. Tuhanmu yang keluar, Tuhanmu yang keluar dari Sama aku kubur dulu. itu, Qurannya. bawa sini Gimana, biar Bang? kurobek mulutnya. Tuhanmu yang dari kubur Sini ke itu, Bang Zuma. biar kurobek mulutnya. Apalagi Turunkan kamu, dulu ya, saya turunkan dulu. nggak usah begitu kali. Berani Hormati nggak Yuli berani yang nggak? datang Ku bilang sini. samamu, sembahanmu yang keluar dari kubur itu sini, biar kurobek mulutnya. Karena yang keluar dari kubur itu setan, bukan Yesus. Nah gini, kalau diskusi itu jangan mancing-mancing. Saya itu paham isi kitabmu tuh. Bahkan saya tahu agamamu ini agama dari mana. Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri. Yesus nih yang bersaksi nih. Yesus nih yang mengatakan dirinya. Kalau aku mengatakan tentang diriku dan perkataanku itu adalah perkataan dari diriku sendiri, maka perkataanku itu tidak benar. Sampai sini paham? Betul, Jadi betul, kalau- betul. Nah, jadi kalau kalian cuman Kristen omon-omon pengikut agama penjajah bersaksi tentang makhluk yang keluar dari kubur, bagaimana mungkin kami bisa percaya? Udah di situ dulu, di situ dulu. Sabar dulu. Dengarkan endingnya.
Ketika Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Pertanyaannya, jikalau kalian yang bersaksi tentang Yesus, di mana kesaksian kalian itu adalah kesaksian kalian sendiri, itu gimana kedudukannya? Apakah kesaksian kalian lebih benar daripada kesaksian Yesus? Nah, coba Yesus jawab. benar. Nah, kesaksian Yesus. Bagus. Ya. Tolong Tunggu tunjukkan, dulu. sabar. Tolong tunjukkan kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Silakan. Mantap. Kalau di sini jungkir balik kau kubikin. Ya, jungkir balik. Makanya perkataan Yesus Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus Ya, kesaksiannya memperkenalkan itu. Allah yang ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Allah palsu, termasuk ajaran Tolong Muhammad. tunjukkan di mana kesaksian Yesus kalau dirinya adalah Iya, saya silakan. siap. Matius Yohanes 6 ayat 62. Siapakah Yesus ini? Silakan. Yohanes 6 ayat 62. Ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya selesai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat selanjutnya. Mana? Kesaksian Yesus mana? Jangan keteteran, Tunggu dulu. Kasihan ini. Iya, Saya bikin minta balik, aku dalil bikin nanti. di mana Supaya kita- kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa Elohim, Tuhannya Musa yang turun menjadi daging. Mana kesaksian Yesus? Iya, saya tunjukkan nanti. Tunjukkannya Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Ini Gagal lagi. Yohanes 6 gagal. Sekarang nomor 14 apa lagi. Yohanes 6? Belum kau dapat tadi tentang Yohanes 6 ayat 62 itu. Yohanes 6 nomor 42 itu. 62 ayat 62. 62 itu dia mengatakan dirinya anak manusia. Yang saya minta di mana dalilnya bahwa dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Silakan. Iya, dapat nanti itu ya, dapat. Tapi Nah, supaya gugur. dia- Silakan. Yohanes 1 ayat gitu, 14 ada. Itu bukan kesaksian Yesus. Bang penjala, bukan gitu bang. Itu bukan kesaksian Yesus. Yesus itu Ini- bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah, gitu loh bang. Iya. Nah, ini lagi lebih kacau lagi nih. Mana kesaksian Bisa. Yesus? Mana kesaksian Yesus? Ingat, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Kalau Kristen yang bersaksi tentang Dewa Roma dalam nama Yesus, itu udah pasti tidak benar. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus bersaksi kalau dia adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia. Silakan. Iya, Yohanes 14 ayat 9. Kita lihat lagi Yohanes 14 Ya. nomor 9. Siapa Silakan. sebenarnya Yesus Telah ini? sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Baca Ya. kemudian data setelahnya. Baca setelahnya. Ayat 10, ayat baca 10, setelahnya. 11. Tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, Apa dan apa yang artinya aku itu? katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri. Betul, Ayo, betul. berarti dia bukan Bapa yang nusul jadi Iya, manusia. memang betul. Dia utusan dari surga yang datang Allah itu yang menjadi saya manusia. yang saya minta kesaksian dia sama dengan imannya Kristen, bahwa dia Ya, adalah memang Bapa sama yang nusul perkataan menjadi Yesus dengan manusia. iman Kristen, Ayo, sama. keteteran lagi. Saya tunjukkan bahwa Yohanes Yesus ini 14 adalah gugur Allah. lagi. Yang saya minta Di kesaksian Kolose Yesus. 1 ayat 15, Kesaksian Yesus. 16, Mana bahwa kesaksian Yesus? adalah wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Ngaco. Ya. Itu bukan Udah. kesaksian Yesus. Yang saya minta kesaksian Yesus. Karena Yesus mengatakan, kalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar.
Bapakku lah Iya. yang bersaksi tentang aku, tidak Betul. pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Betul. Tolong tunjukkan di mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa yang nusul jadi manusia. Yesus Yohanes dulu. 5 ayat 21. Yohanes 5 lagi, loncat lagi. Apa kata Yohanes 5. Yesus? Yohanes Kalau 5. Bapa Nomor menghidupkan dan 30-nya. membangkitkan, Baca nomor Anak 23-nya. pun bisa menghidupkan dan membangkitkan. Gini loh, Bang. Sama sejajar. Baca lagi, Bukan Bapa. baca lagi yang betul. Baca lagi yang Tapi betul. Yesus itu adalah Allah. Harus tahu. Nah, ini lebih hancur lagi. Jadi keberadaan Yesus itu adalah keberadaan Allah yang benar. Lebih parah lagi. Saya mau tunjukkan lagi Allah yang Mana dalil? palsu. Tunggu dulu. Allah yang tidak Tunggu dulu. ada. Yohanes 5 Ya, yang kamu bahas bahwa itu Allah yang gugur tidak jelas lagi. ini akan dihukum. Tidak ada kesaksian, tidak ada kesaksian Yesus tentang dirinya adalah Bapa Jadi itu jelas sendiri. bahwa Yesus ini Tuhan ya. Gugur lagi. Dia adalah keberadaan. Jadi Yesus yang adalah kalian keberadaan Allah. yang kalian anut selama Yohanes 2000 tahun 17, itu adalah ya diamlah kepercayaan, Duma. hayalan, bualan Romawi. Jelas. Nanti Tidak di ada tempat Muhammad kesaksian. tahu. Saya masih kasih Cuma, kesempatan. Surat 3 Al-Imran Tolong 45. kamu tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa Elohim yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana? Ayo. Memang sudah jadi manusia dia Yohanes 3 Nah, ayat itu 13. kesaksianmu. Itu kesaksianmu. Maaf, sorry Sudah. lah. Bagi orang berakal nggak pakai itu. sudah datang ke Yang dunia saya ini dan butuh kita kesaksian juga Yesus bersaksi. yang disahkan Al-Quran oleh bersaksi Bapa bahwa Elohim. Yesus ini pernah Tidak ada ada. di dunia. Nah, kita kasih Salah kesempatan kau sekali Juma. lagi teman-teman. Kitabmu Kita bahwa kasih kesempatan bersaksi sekali lagi. Tolong bahwa tunjukkan ada kepada di kami dunia orang ini Islam kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhannya Yahudi yang turun mengambil daging manusia. Silakan. Kalau tidak ada, lemparkan dia ke neraka, teman-teman. Silakan. Dia Yesus ini adalah untuk dunia, bukan Itu hanya kesaksianmu, untuk Yahudi itu dan kesaksianmu, Israel. itu kesaksianmu. Saya tidak butuh kesaksian gereja, tipu-tipu. Saya butuh kesaksian Yesus. Silakan. Lukas Oke. 22 ayat 30. Itu kesaksian Lukas. Saya Itulah butuh yang kesaksian Yesus. diperdengarkan Yesus kepada Lukas kepada Mana? murid-muridnya. Lukas Sehingga berapa? ditulisnya. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 nomor 30. Nomor 33-nya dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa artinya hubungannya dengan bapaknya, komunikasi dengan Berarti Bapa. dia bukan Bapa. Sudah selesai. Memang Silakan Anda jelas, turun. tetapi keberadaan Yesus Turun, itu Anda adalah gugur. keberadaan Bapa. Anda gugur, itu kesaksianmu, nggak pakai itu kesaksian apa isi perut ikan Gini busuk. loh, Ya, silakan. bro. Gini bro. Hmm. Kan tadi saya katakan Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus itu adalah Allah, gitu loh Bang. Mulai ini yang lebih Dengar kacau dulu, lagi. dengar dulu, saya jelaskan. Lebih parah lagi. Dengar dulu. Butuh obat juga ini. Tunggu dulu Bang, sabar. Allah itu apa? Dalam bahasa Yunaninya apa? Allah itu bahasa Yunaninya apa? Gak usah lari ke situ dulu. Biar saya Yang jelaskan dulu. harus. Saya jelaskan Kalau dulu, boleh. Anda masih menggunakan kata Allah tanpa Anda tahu asal usulnya, Yesus. maka Anda lebih baik di bawah. Lebih baik di Enggak bawah. ada, saya bilang Yesus Saya itu tanya. bukan Bapa. Dalam bahasa Yesus Yunani- itu adalah ilah. Oh, ilah. Ilah dalam bahasa Yunani apa? Aduh. Ilah itu bahasa Arab. Sekarang ilah dalam bahasa Yunani apa? Ayo, jangan pakai jurus tipu-tipu kalian. Jangan pakai bahasa Quran, pakai bahasa Yunani. Asal usul agamamu dari Athena. Ayo, jangan suka nyamar-nyamar. Yang kita Abang mau di jangan- sini, jangan yang kita menggiring. mau di sini, Abang kan mau saudaraku, menggiring saya. kesaksian Yesus tentang agama kalian yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim, Tuhannya Yahudi nuzul menjadi daging. Tunjukkan dalilnya. Berserak kan? Berserak. Iya, gini Bang Zuma. Gini. Sore. Silakan. Berarti Anda ingin bahwa Yesus sendiri yang menyaksikan atau Bersaksi, kesaksian bukan dari menyaksikan. Yesus Iya, bersaksi tentang agamamu yang mengatakan dia adalah Elohim, Tuhannya Musa,
yang turun ke bumi menjadi daging manusia. Silakan. Di mana Yesus bersaksi begitu? Banyak sekali ayat yang Banyak sekali. Ya, Yesus ini mengatakan sendiri bahwa dia dari atas. Oh, dari Dia atas, ada air sebelum- hujan juga dari atas. Sudah, yang saya minta dalil kesaksian Yesus kalau tiada Tuhan selain Dia yang turun ke bumi menjadi manusia. Silakan. Kesaksian Iya, kalian sudah ketika- 2000 tahun itu bohong semua tuh. Sekarang Yohanes saatnya kalian sadar. 8 Silakan. Ayat 58. Berapa? Yohanes 8 ayat 58. Yesus. Yohanes 8, Anda baca nomor 17-18-nya, dia Tunggu mengatakan, dulu. kalau aku 8:58. bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu apa? Kesaksianku itu benar, sebab aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi? Berarti ada 2 di situ, Yesus dan Bapa. Gugur, yang saya minta kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhannya Musa yang turun ke bumi mengambil daging. Silakan. Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata, Baca nomor "Sesungguhnya 17, sebelum 18-nya. Abraham jadi." Tunggu dulu Bang, kenapa kamu menggiring ke situ? Kalau Saya sebelum bawakan Abraham Yohanes jadi, 8. saudara, sebelum Abraham jadi dia sudah ada, gunung-gunung sudah ada sebelum Abraham jadi. Gunung masih ada sampai sekarang. Sungai Nil ada sebelum Abraham jadi. Sungai Nil masih ada sampai sekarang. Yesus sudah tak ada, itu bukan Tuhan. Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah Bapa Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Ayo, seperti sebagaimana agamamu mengajarkan itu. Silakan. Ya, kesaksiannya ketika dia berada di sidang imam Yahudi. Dia kan satu-satunya alasan dia disalibkan kan karena dia mengaku bahwa dia adalah dia menyamakan diri dengan Elohim di situ. Oh, Makanya itu tuduhan, sekarang- itu tuduhan. Bukan, itu itu tuduhan. bukan tuduhan. Kalau itu Itu tuduhan orang-orang Yahudi. Bukan, itu pengakuan Kalau Yesus. itu Aku Enggak ada biasa. pengakuan Yesus. Coba Anda baca dalilnya. kalau Dia itu baca tuduhan, dalilnya. lalu mengapa Coba imam baca Yahudi- dalilnya. Coba Ketika baca kalian dalilnya. bertanya, Sebentar, Silakan Bang. baca dalilnya. Sebentar, Bang Jimmy. Iya, saya tunggu dalil. Iya, Saya tunggu sebentar dalil. Silakan. dong. Iya, Iya, jangan, dalil. kita Jangan. kalau diskusi agama jangan emosian, oke? Oh, siapa yang emosi? Di situ- Siapa yang emosi? Iya. Kok saya emosi? Jangan nafsu sekali. Maksudnya, Coba dengarkan orang Lah, yang harus berbicara, oke? kebenaran itu, kebenaran itu Sekarang- harus disampaikan. Iya. Jangan Iya, tipu-tipu. artinya begini. Nah, Kalau sekarang itu- Anda tunjukkan di kalau mana itu dalilnya tuduhan. Yesus mengaku demikian. Silakan. Iya. Tadi kan sudah saya katakan, Yesus menyamakan itu? diri dengan Elohim. Kata siapa? Kalau kamu anggap Kata Yesus siapa? sendiri yang menyamak. Di mana Yesus. itu tertulis? Lah di dalam Markus 14 kan berkata, apakah engkau Yesus anak dari yang terpuji? Nah, di situ apa ada jawaban akulah Yesus? dia. Yesus mengatakan akulah dia. Lalu di ayat Apa? lain berkata, Kita baca. dia Kita baca. Jangan nipu-nipu di sini. Markus 14 nomor berapa? ayat 60 sampai 64 coba baca. Oke, saya baca ya. Teman-teman menjadi saksi ya. 64. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Elohim. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Yesus dan menutupi mukanya dan meninju muka Yesus sambil berkata kepada Yesus, "Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawalmu memukul dia." Mana? Di mana Yesus mengatakan dirinya Markus adalah 14. Markus 14 saya baca ya, ayat Iya, 61. tadi Ayat 64. Maka imam 60. besar bangkit berdiri di tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab anak. Yesus, Anak. akulah dia. Akulah dia. Anak. Hei, jangan kau nipu-nipu. Anak, apakah engkau Elohim? Bukan, ternyata pertanyaannya. Kayuli. Apakah engkau anak Kayuli. Elohim? Iya, Nipu dia lagi. anak. Kalian dengarkan Nipu. saya. Nipu lagi. Enggak ada. Nipu Dia lagi, mengatakan nipu lagi. ada Yesus. Nipu. Dia mengatakan akulah dia. Akulah dia, akulah anak Elohim, bukan Elohim. Iya. Loh, anak yang saya tanya, Bang, yang saya tanya, rasa ego itu, pengakuan, kesaksian Yesus kalau dia adalah Elohim Tidak pernah yang Yesus turun ke mengaku bumi. dia Bapa. Tidak pernah. Dengarkan itu. Diam dulu. Di mute. Dengarkan Tidak wahai pernah saudara-saudaraku Kristen. Ternyata sudah diakui bahwa
Yesus tidak bersaksi kalau dia adalah Elohim. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia Bapa, sehakikat dengan tidak Elohim. pernah. Yesus Dia tidak pernah mengaku bersaksi kalau dia adalah Bapa Elohim Tuhannya Yahudi. Berarti kesaksian Kristen selama 2000 tahun adalah penyesatan belaka. Selamat. Yang mau waras silakan waras, yang tetap mau gila silakan gila. Tugas saya selesai. Silakan Tindak Alif. Di ayat Ambil lagi. lain kan dikatakan dia menyamakan diri dengan Allah dan orang-orang Itu bukan Yahudi kesaksian tahu. Yesus. Itu bukan kesaksian Yesus, itu tuduhan. Di mana orang-orang Yahudi memang sedang melakukan kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar Lalu disalib. kenapa imam Yahudi marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa imam Yahudi marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu tuduhan, mengapa imam Yahudi itu marah dan mengoyakkan pakaiannya? Artinya orang Yahudi tahu ketika Yesus berkata, "Akulah Mesias, anak yang terpuji," dia menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi tahu itu. Anda baca nomor satunya dulu dari Markus 14 itu biar sehat. Coba Anda baca dulu. Sekarang gini aja. Bacakan dulu Markus 14 nomor 1 yang Anda bawa. Silakan. Markus 14 Nomor 1 yang Anda bawa tadi, Anda kan membacanya 61, sekarang nomor 1-nya coba. Supaya Anda sadar gitu loh. Baca nomor 1. Markus 14 nomor 1. Iya, yang tadi Anda bawa nomor 61-nya, Anda baca nomor 1-nya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan ada satu jangan pada waktu perayaan Udah stop supaya di jangan situ timbul. dengan cara tipu muslihat Bang Juma. Dengan cara tipu muslihat itu udah jelas Dengan itu. cara Jangan tipu dipanjang-panjangin. muslihat. Ini kan pertanyaan Yuli. pertanyaan besar. Imam Yahudi besar Yahudi. Tunggu dulu, satu-satu Dia sendiri lah. Yang lain ngomong berdialog. dulu. Jangan kalian Iya, jangan jangan kalian ditipu-tipu. borong Sekarang terus gini. waktunya. Imam Pak Yuli, kepala dan Yuli, ahli dengarkan Taurat saya. ingin Dengar. membunuh Yesus dengan cara apa? Menjeratnya dengan apa? Ya. Menjeratnya dengan Muslihat apa? paman. Ini kan Tipu dialog. muslihat. Dialog antara jangan dikeroyok sebentar. Jangan dikeroyok. Ini Lanjutin, kamu Dara, kan lanjut. dikeroyok. Yo Yuli, bukan Saya bikin Gini, kopi gini, dulu jam sekarang 5 gini satu. aja, Lina, sekarang lanjut. tipunya. Udah stop Bukan di situ tipu-tipu, data ini itu. kan dialog. Jangan dikeroyok sebentar, berikan saya Dengan waktu, cara oke? apa dulu? Jawab dulu dengan cara apa Ini kan- dibun-bun itu dengan ini- cara ini- apa? Ini kan dialog antara Betul. imam besar Yahudi dengan Yesus, ya kan? Nah, Betul. Dengan cara apa? memang ada bun-bunnya? tuduhan saksi terhadap Yesus bahwa Yesus ini kan Mesias dan lain sebagainya. Lalu imam itu Yahudi benar. ingin dari mulut Yesus sendiri siapakah dia? Makanya dia kan bertanya. Kalau Iya. Mesiasnya nggak salah, tapi ketika tuduhan menyamakan dengan Elohim, itu baru yang dicari mereka. Dituduh menyamakan dengan Elohim, makanya dibun-bun. Iya, Itu yang artinya benar. begini. Iya, artinya begini, Bang. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, orang Yahudi tahu artinya dia memang menyamakan diri dengan Elohim. Akulah dia itu Makanya- jawabannya kan sebagai anak, bukan sebagai Elohim. Iya, sebagai anak saya juga kan bilang sebagai anak. Artinya kan orang-orang Yahudi tahu itu Mesias itu kan anak Allah. Ya Artinya datang udah, dari tadi Allah. kan Artinya begini, konfirmasinya sebentar. Bang Juma, apakah benar Yesus itu adalah Allah? Udah tinggal jawab bukan kan? Iya, Yesus itu adalah Allah, anak Allah ya Allah. Sekarang gini. Oke, Kok sekarang gitu? gini. Kok gitu? Ada dua pribadi Iya, kok. Iya, memang 2 pribadi, bahkan 3 pribadi. Anak Allah ya Allah, hakikatnya sama. Oke, sekarang gini. Yesus ini kan kamu Bang Juma dari tadi bilang kalau harus konfirmasi dari mulut Yesus sendiri. Sekarang gini, di dalam Lukas 23 ayat 22 Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini dari mulut Yesus sendiri. Jadi Bang Juma harus konsisten, ya kan? Dari mulut Yesus sendiri dia mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, kenapa 600 tahun kemudian ada kitab yang mengatakan dia tidak salib? Lah, coba berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak disalib, aku diserahkan. Apanya kau bawa kitab Al-Quran? Iya, karena Bisanya kan kau baca kita- Al-Quran itu? Kan begini, kan kitab kalian menyangkal Yesus disalibkan diserahkan. Mana kenapa dari lari? mulut Jadi- Yesus sendiri? Jadi nyawanya Jadi, diserahkan kepada Tuhan ya, bukan Sama-sama. kepada tentara Romawi, betul? ke dalam kembabapanya sekarang. Iya, saya ulang lagi tanya. pertanyaanku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa atau kepada tentara Romawi?
kepada Bapa, kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya Berarti, tanya. dengar. Berarti Sekarang pertanyaan yang saya cuma satu, sabar dulu. Berarti yang tertulis di dalam Markus 9 nomor 29, 30, 31 itu bukan Yesus. Wah, berarti kamu bersilat lidah. Kamu bahkan mengatakan Tadi saudari mengatakan kepada Bapak diserahkan nyawanya. Kepada Berarti Bapak kamu- atau kepada Bapak? Juru berarti nggak konsisten. Kamu Loh. Hei saudariku, Iya, sekarang- ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti Yesus tidak dibunuh oleh manusia di bumi. Makanya saya katakan Markus 9 nomor 30, 31, setelah anak manusia itu pergi, mereka membunuh anak manusia itu, lalu setelah hari ketiga, maka anak manusia itu bangkit dari kubur. Itu bukan Yesus, karena yang dibunuh bersilat oleh lidah. mereka adalah bukan Yesus. Kenapa bukan Iya. Yesus? Karena Yesus memberikan nyawanya bukan kepada mereka, tapi kepada Elohim. Kalau begitu berikan saya data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dibunuh, aku diserupakan. Silakan. Tadi Anda yang baca datanya. Tadi Enggak, Anda baca. berikan saya ayatnya. Di mana ayatnya? Dia Secara mengatakan terlek, tidak ada Yesus seorang pun mengatakan. yang mengambil nyawaku. Yohanes 7. Mana ayatnya? Tidak Ya, ada seorang baca, pun baca. yang bisa mengambil nyawaku, Ya, melainkan ya, mana? aku yang menyerahkan diriku sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali. Betul? Itu ucapan Mana Yesus, betul? ayat yang mengatakan? Coba Saya ulang lagi. dengar baik. Saya ulang Mana lagi. ayat yang mengatakan? Saya ulang lagi. Aku tidak mati, tapi Saya aku ulang lagi. diserupakan. Saya ulang lagi. Coba, Tidak silakan. ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Betul? Baca ayat selanjutnya. Baca selanjutnya. Melainkan aku yang memberikan dan mengambilnya Ya. kembali. Betul? Iya. Terus kalau Betul. begitu adanya, Markus 9 Anda baca. Di Markus 9 jelas sekali tertulis bahwa anak manusia mereka membunuh dia, lalu setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Dia siapa yang dibunuh di situ? Iya, artinya kamu kan mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup mengambil nyawa Yesus kecuali Yesus sendiri yang memberikan. Iya, oke. Benar. Sekarang dia yang memberikan nyawanya di Lukas 23. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke Bapa, Itu ke perkataan Bapa, Yesus. ke Bapa. Iya, ke Bapa. Iya. Nah, sekarang yang dibunuh oleh mereka Enggak, siapa? Jangan lari Juma. Sekarang berikan saya data saja dari Al-Qur'anmu atau dari manapun. Kenapa jadi Kalau Al-Quran? kamu Bibel tidak sendiri mampu. menjawab. Enggak, kalau Saudariku. kamu tidak mampu, enggak, gini, Yohanes saudaraku. 10. Gini. Yohanes Jangan 10. sebentar. Gini saudaraku. Saudaraku gini. Yohanes 10 Kalau Yesus dari mengatakan, Al-Quran, bicara kalau sendiri dia. dari- Jangan kau bawa gini, Al-Quran. sebentar. Mulutmu itu penuh dengan daging babi. Jangan kau bawa Quran. Tidak pantas mulut pemakan babi membahas Quran. Ya, kalau Yohanes begitu, 10. berikan dari Alkitab. Yohanes 10 di saya. kitabmu sendiri yang menerangkan Ya, Yesus tidak mati. Mana? Coba mana Yesus Makanya mengatakan, "Aku izinkan tidak saya menjelaskan. Jangan nyerocos. Kalau kamu sudah ketahuan agamamu itu agama sesat, jangan nyerocos. Biar ku jelaskan Enggak. samamu. Bunyinya mana Yesus mengatakan aku tidak mati, aku diserupakan. Coba. Saya akan berikan itu lengkap data di Bibelmu. Mana? Makanya Boleh kita baca dengarkan. sama-sama? Kalau tidak- Dengarkan. Yohanes 10. Dengarkan. Kita baca Yohanes 10 Iya. ayat. Nomor 17. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku mendengarkan suaranya. Katanya, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dariku. Tidak ada seorang pun. Nah, saya bacakan dalil kepada saudara. Tidak seorang pun. Artinya tidak ada orang yang bisa membunuh Yesus. Sekarang saya baca Markus 9. Markus 9. Jangan lari dulu. Enggak, kan tadi dikatakan bahwasanya Baca dulu lengkap, tidak ada baca seorang pun. Dengarkan dulu. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Betul? Saya baca ya dari 17. Saya baca. Bapa mengasihi aku. Masih oleh mau karena cari aku cari memberikan jejak. Mau nyawaku. kali Yesus mati kayak Ayat setan. 17 sendiri sudah menghantam jantungmu. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk Memberikan kembali. Di nyawaku situ kepada sudah- siapa? Iya. Memberikan Iya. nyawaku kepada siapa? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, kepada siapa? memberikan nyawa kepada Bapa. siapa? Makanya Kepada Lukas 23. Kepada siapa?
Ya artinya nggak usah. Kepada kamu siapa dia mempelintir. memberikan nyawanya? Kepada Bapak. Saya baca Kepada ulang. Bapak. Mengasihi Kepada aku, Bapak ya? oleh karena aku memberikan nyawaku. Oke, Dia memberikan nyawanya kepada untuk Bapak. menerimanya kembali. Oke, Nah, apakah kepada di sini Bapak. Yesus, Kepada Bapak, mana di adikku, sini bunyinya aku kepada diserupakan. Bapak. Nyawanya diberikan kepada Bapak atau kepada tentara Romawi? Jawab. Saya tidak menyangkal kok. Saya tidak menyangkal. Dia Saya ulang memberikan lagi. nyawa kepada Bapak. Saya Dibenarkan ulang di lagi. Lukas Kepada 23. Bapak atau kepada tentara Romawi? Jawab. Kepada Bapak. Bapak, bukan tentara Romawi kan? Bukan. Oke, baik. Sekarang Anda lihat di dalam Markus 9 nomor Mana 31. bunyinya? Kamu belum Astagfirullah. memberikan. Saya baru Aku mau baca disumpahkan. langsung dipotong. Ketakutan kali kau. Mana mulut Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mati, aku diserupakan. Ini saya baru mau baca. Mana kata Tuyul. diserupakan mana? Kata Ya Allah aku ya ini diserupakan Karim. mana? Kalau tidak, Ya kitab abad Allah 7 ya itu udah gagal. Karim. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak Ya ada Allah ayat ya yang Karim. mengatakan aku Ya diserupakan. Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ayo, Anda ayo, mau berdiskusi atau Anda mau Ya, bertengkar? mau. Saya mau Kalau mau berdiskusi dengarkan dengan baik. gurumu. Kalau mau dengarkan gurumu sebelum saya lempar kau buku. Permintaan saya cuma satu. Mana Bagaimana saya mau memenuhi permintaanmu kalau kau ngomong Mengatakan, terus? Ya Allah jangan ya lari. Karim. Pertanyaan saya cuma Ya Allah ya Yesus Karim. Kan mau Ya dijelaskan Allah. ini. Coba gantian dulu. Aduh, Ya biar Allah dia ya dulu. Karim. aku diserupakan. Mana Ya kata-katanya Allah aku ya diserupakan? Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Ayo. Allah ya Karim. Ini mau dijelaskan atau Anda turun dulu di Ya bawah ya Allah, biar ya Gurunda menjelaskan. Silakan Gurunda. Ya di bawah dulu. Ini lagi. Itulah kalau selalu dimasuki dua batangan sekaligus mulut nak mau diam. Markus 9 Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tadi kepada Bapak kan? Yesus kepada Bapak kan, bukan kepada tangan manusia kan? Terjawab di situ. Pakai otak lo. Anak manusia diserahkan kepada Bapa atau kepada manusia? Kepada manusia. Itu yang disalib. Tapi kalau Yesus di dalam Yohanes 10, dia hanya memberikan nyawanya kepada Bapa, bukan kepada manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Bisa enggak? Ada enggak yang bisa membunuh Yesus menurut Yesus? Enggak ada. Berarti yang Yesus terangkan sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Dia di situ bukan aku, tapi anak manusia. Manusia yang dimaksud di situ adalah Yudas Iskariot. Anak manusia Yudas akan diserahkan kemudian dan akan dibunuh oleh mereka dan akan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang kau sembah. Yesus menyerahkan nyawanya hanya kepada Bapa, tidak memberikan nyawanya kepada orang jahat. Nah sekarang kalau dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pertanyaannya, maukah Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Mau nggak Bapak membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Tidak mau. Makanya Yesus berdoa, Lukas 22, nomor 4344. Bapak, sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Doanya dikabulkan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia berdoa kepada Tuhannya, doanya dikabulkan agar dia terhindar dari kematian. Itu dalil. Jadi jelas Yesus kemudian tidak disalib oleh manusia, tetapi dia diangkat oleh Tuhannya. Dia serahkan nyawanya kepada Tuhannya. Nah, pertanyaan saudara tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa aku akan diserupakan? Dengarkan jawaban saya. Yesus berkata kalau dia akan diserupakan. Di mana itu Yesus mengucapkan kalimat itu? Jadi waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dan berkata akulah Mesias. Menyerupakan dirinya
penyesat itu menyerupakan dirinya dengan diriku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu yang diserupakan dengan Yesus akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya yang nampak di dalam Markus 16 nomor 12, maka Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus mengatakan, aku akan ada yang diserupakan, menyerupakan diriku, memakai namaku, dan dia juga mengatakan dia adalah Kristus. Itulah yang menyerupai Yesus itu. Begitu saudaraku. Tapi kalau Anda masih ngotot, saya bisa kasih dalil yang lebih akurat di mana Yesus tidak mati dibunuh oleh manusia. Silakan. Izin Bang Suma. Tadi Bang Suma menyatakan yang diserupakan itu Yudas. Yes. Ya, dalilnya adakah di situ tertulis? Ada, jelas dalilnya. Mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, siap, dibaca aja. Baca silakan. Loh, kamu yang bawa, kamu yang Kristus, kata Paulus, Kristus, kata Yesus, Kristus palsu, kata Paulus, Kristus, kata Yesus, Kristus palsu. Waspadalah, Kristus palsu. Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus apa Yudas? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yang menerima suap kan Yudas. Ya, Yudas. Terkutuklah, dalilnya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sekarang siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Oke. Yesus menjadi kutuk. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Loh, saya tanya. Saya serius bertanya. Iya, Bang Suma. Yesus menjadi kutuk, itu kata siapa? Ya, sabar. Itu kata Sekarang siapa? saya tanya, apakah Yesus melakukan dosa? Apakah Yesus melakukan dosa? Justru karena itu saya bertanya. Ya. Siapa yang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuh. Siapa? Loh, Yesus kan menjadi kutuk karena menebus dosa manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu darahku menebus dosa. Siapa yang mengatakan itu? Loh, kamu baca siapa? Loh, kok jadi saya? Loh, kamu kan yang menarasikan. Iya, saya bertanya. Saya kan mengatakan bahwa yang terkutuk itu Kristus, bukan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Kristus. Kristus belum tentu Yesus, tapi Yesus sudah pasti Kristus. Ayo, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan? Sabar, Bang, sabar. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Kau jangan pura-pura gila. Saya sudah bilang. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Kau belum paham, belum ngerti di otakmu. Kurangi makan babi, ya. Mulai hari ini. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang bersaksi kalau Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Kan tidak ada, dia menjadi kutuk. Kok jadi tidak ada? Saya ulang lagi. Ulang lagi, saudara Paulus. Siapa yang bersaksi, siapa yang menyatakan, siapa yang menceritakan, siapa yang mengabarkan, siapa yang menginformasikan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk? Jawab. Yesus kan disalib, Bang.
Aduh. Loh, aduh. Memang saya tidak tanya itu, Paulus. Loh, Saya nggak tanya itu, saudaraku. Anda Yesus kan disalib. bertanya kepada saya, mana dalilnya Yudas mati terkutuk? Ya kan? Saya kasih dalil. Sebentar. Saya kasih dalil. Sebentar, kamu Ulangan mengatakan. 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Yudas. Terus? Nah, sekarang kenapa Anda mengatakan Kristus yang mati tergantung untuk Kristen itu Yesus? Karena Yesus mewakili manusia. Kata siapa? Loh, kan kata dia. Inilah darahku. Di mana Loh, Yesus sebelum dia mengatakan bahwa aku mati untuk menebus dosa-dosa manusia, itu di mana Yesus katakan itu? dia sebelum diserahkan itu kan dia perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Hancur. Inilah Di perjamuan darahku. kudus itu, di perjamuan kudus itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Dia hanya melihat di mana siapa di antara murid-muridnya yang akan berkhianat kepadanya. Perjamuan kudus itu jelas itu. Perjamuan kudus, dia sudah mengatakan inilah darahku, anggur, inilah dagingku, roti. Bukan dia benar-benar mati di atas salib. Loh, yang ditangkap itu siapa, Bang? Yang ditangkap itu orang yang terkutuk. Loh, Ya dong. Yesus. Yang ditangkap Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk. Dia mewakili manusia. Nenekmu kiper, itu maumu. Ibumu Itu maumu. kiper. Karena Ibumu bapakmu kiper. iblis. Iya. Iblislah bapakmu. Iya. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang mengutus setan-setan itu siapa, Bang? Yang mengutus setan itu siapa? Ya setan. Coba aku tanya Paulus. Paulus, di dalam tubuhmu ada utusan iblis, siapa yang mengutusnya? Ayo. Tanya Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus, kau mengaku bahwa di dalam tubuhmu ada utusan iblis. Pertanyaan saya, yang utusan iblis dalam tubuh Yesus itu tubuh Paulus itu utusan siapa? Yang mengutus setan siapa, Bang? Ya, kutanya dulu. Yang kamu katanya yang mengutus setan. Dengar. Iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu utusan siapa? Ayo. Yang mengutus setan. Jawab dulu. Iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu utusan siapa? Kamu baca utusannya siapa itu? Coba kamu baca. Ya, ada enggak keterangannya? Loh, ada enggak? Ya, dia mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Pertanyaannya, yang mengutus iblis ke dalam tubuh Paulus itu siapa? Yang mengutus setan ya Allah. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala mengutus setan kepada Paulus. Begitu? Di situ dikatakan. Berarti kalian kafir. Udah selesai. Memang. Sekarang di mana tuh? Iya. Menurut orang kafir itu di mana? Di surga atau di neraka? Sebentar. Orang kafir itu di surga apa di neraka? Di mana tempatnya orang-orang kafir itu? Ayo. Di surga apa di neraka? Ayo. Di mana tempatnya orang kafir itu? Di surga apa neraka? Iblis diutus oleh Allah masuk ke dalam tubuh Paulus karena Paulus kafir. Sekarang pertanyaannya, iblis ketika masuk ke dalam orang kafir, dia kemana nantinya? Dia dan pengikutnya kemana? Surga apa ke neraka? Kalau kafir kepada Allah, surga, Bang. Ya, tahu enggak? Karena generasi udah turun. Kafir kepada Allah masuk surga. Kamu nggak bisa menjawab. Ya, yang mati terkutuk Yudas, kamu nggak ada bantahan. Kalau kita mau berbicara mengenai siapa yang mengutus setan, dengarkan. Saya bisa buktikan kalau yang membisikkan kalian itu
masuk ke gereja hari Minggu, itu bukan Elohim. Bukan juga Yesus anak Maria. Lalu siapa? Kamulah yang bisa jawab. Oke? Orang Yahudi ke sinagoge hari Sabtu. Orang Islam diutus oleh Allah ke masjid hari Jumat. Yang mengutus kalian ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Allah kagak, kemudian Yesus kagak, Nabi Muhammad kagak, Nabi Musa kagak, Abraham kagak, Daud kagak, Salomo kagak. Lalu siapa yang mengutus kau ke gereja kompak kali? Hari Kiriaki. Kiriaki adalah dewa, hari dewa matahari. Siapa yang mengutus kalian pergi menyembah itu hari Minggu itu? Ayo. Siapa yang disebut oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang? Siapa gelarnya? Apa gelarnya? Yang menyesatkan banyak orang itu gelarnya apa? Kristus. Siapa yang menjadi pengikut Kristus hari ini? Masalah generasi berserak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita kembali kepada tema, Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Artinya bahwa ketika orang Kristen bersaksi tentang Kristen, bersaksi tentang gereja, bersaksi tentang Bible, kitab mereka, keselamatan mereka, surga mereka, Yesus mereka, Kristus mereka, maka kesaksian-kesaksian Kristen itu kudu wajib dipersaksikan Tuhannya Yahudi, yaitu Elohim. Kalau tidak ada, maka saatnya orang waras di kalangan mereka meninggalkan agama tersebut. Oke, silakan sahabat yang lain. Oke, selamat sore Bang Zuma. Sore. Oke, keren loh Bang Zuma ini loh. Oke, siapa sih yang berkata bahwa yang terkutuk di kayu salib itu, yang tergantung di kayu salib itu? Emang Bang Zuma nggak tahu ya? Siapa yang berkata begitu? Emang Bang Zuma, aku tanya dulu, Bang Zuma nggak tahu atau? Saya tahu. Saya tahu. Itu adalah Paulus pendiri agama lo yang mengatakan Yesus, yang mengatakan Kristus itu terkutuk. Oke, justru bukan Paulus justru bahkan. Lalu siapa? Justru Paulus mengutip ayat di dalam Ulangan 21-23. Berarti Elohim. Ya bisa, iya Elohim yang mengatakan itu. Emang kenapa? Berarti Elohim mengutuk Yesus. Emang kenapa? Emang dia belum terkutuk kok, memang fakta sejarah. Iya, jadi kita sepakat bahwa Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu. Sabar. Emang fakta sejarahnya kok, fakta sejarahnya setiap orang yang digantung di kayu salib, teman-teman ya, akan dipandang terkutuk, akan dibilang terkutuk. Emang begitu kok sejarahnya, kenapa? Iya, sepakat kita, nggak usah panas. Berarti Tuhan yang kau sembah adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Emang betul kok, emang terkutuk. Ya udah, selesai. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku Kristen, kalian harus memahami bahwa sembahan kalian itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tidak apa-apa, emang dia harus menerima, tanggungan itu kok, tanggungan terkutuk. Emang kenapa? Iya, dia harus seperti itu. Dia mau menebus dosa kemana rupanya? Ya menebuskan manusia lah. Ya menebus dosa kemana? Oke, Matius 20:28. Coba dibaca Matius 20:28. Apa katanya di situ? Oke, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia yang Anda maksud itu siapa? Yesus lah. Oh, Yesus. Yesus menebus dosa kepada siapa? Yesus menebus dosa kepada siapa? Ini penebusan dosa cuma enggak seperti secara harafiah ketika kamu menebus bagian kamu. Mulai ngaco, mulai oleng kan? Yesus menebus dosa kepada siapa dengan darah manusia? Aku tanya dulu. Santai. Yesus menebus dosa orang-orang Kristen menggunakan darahnya. Darahnya itu dipersembahkan kepada siapa? Giliran saya ngomong dong. Kapan sih kagak? Iya, makanya jawab pertanyaan saya. Anda mengatakan Yesus menebus dosa dengan darah. Pertanyaan saya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Oke, darah Yesus itu dipersembahkan kepada untuk menggantikan setiap pelanggaran saya. Bukan itu. Gimana emang begitu? Jawabannya gimana sih?
dengarkan. Kalau dengar. Seperti keinginan kamu gitu maksudnya. Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim. Betul? Betul, terus? Kalau Kristen dalam konsep agamanya, Yesus mempersembahkan darahnya kepada siapa? Oke, sekarang aku jawab ya, jangan dipotong ya, Juma ya. Iya. Dipotong ya. Aku harap kamu jangan potong lah. Oke. Sekarang kita berbicara bahwa kematian di kayu salib itu siapa sih yang mati? Itulah kemanusiaan Yesus. Mulai, Anda lincah kayak Paulus. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Keren. Anda cocok jadi pendeta. Betul. Anda cocok jadi penerus Paulus. Saya ulang lagi. Tuhannya Yahudi, dengar. Tuhannya Yahudi, dengar dulu. Tuhannya Yahudi dan orang Yahudi ketika ingin menebus dosa mereka mempersembahkan dan menumpahkan darah hewan dipersembahkan kepada Elohim di atas mezbah. Pertanyaan saya, dalam konsep Kristen diajarkan Yesus menumpahkan darah untuk Kristen. Pertanyaan saya, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Oke, baik. Makanya dengerin dulu, jangan dipotong-potong dong. Dari tadi gimana aku bisa jawab pertanyaan kamu potong terus. Kualitasnya dia gini ya. Astagfirullah. Kamu paham pertanyaan saya? Aku paham pertanyaan kamu. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Kamu kan tanya kepada siapa? Gak usah kau ulang. Jangan sok paten. Saya bertanya, dengarkan pertanyaan saya. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dengar dong. Ya, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kalau nggak bisa, Anda turun. Kabur. Tapi mau dibilang kabur dari saya. Mau dibilang kabur. Enggak, kalau memang kamu bisa, jawab. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dosa manusia itu adalah perbuatan. Saya tidak tanya dosa tuyul. Paulus, saya tidak tanya dosa, saya tanya darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kebiasaan memang kalian ini kalau diskusi, kalau memang kami jawab kalian tuh nggak kasih waktu. Alah, mulai ngaco, mulai tabiat kamu, pandai-pandaian. Yang saya tanya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ya, dipotong ya, aku jawab ya. Aku jawab ya, jadi potong. Oke. Ya. Karena manusia melakukan pelanggaran salah dan dosa, maka darah Yesus itu dipersembahkan untuk apa? Menebus dosa manusia kepada siapa? Kepada Elohim. Jelas. Di mana dalilnya Elohim menginginkan penebusan dengan darah manusia? Silakan. Jawab. Giring-giring dulu pertanyaan kamu. Jangan kau jangan main giring-giring di sini. Saya tanya, Anda kan memfitnah Elohim. Anda memfitnah Elohim bahwa Elohim menginginkan darah Yesus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan darah manusia. Silakan. Kamu seperti ini, kamu mulai giring-giring di sini. Makanya jangan giring. Jawab. Di sini hujan, saudara-saudaraku. Saya di sini hujan. Saya di lantai 2. Dari tadi suaraku ngegas itu karena hujan. Kamu tidak akan pernah bisa mendengarkan suara saya kalau saya suaranya kecil. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk nebus dosa. Silakan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah mempersembahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Kalau diskusi di room kalian, kalau itu nggak mau mendukung kebenaran, itu masalahnya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Dengar. Tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan Elohim menginginkan penebusan dosa dengan manusia mempersembahkan darah manusia. Silakan. Berdiskusi nggak seperti kalian begini loh. Sabar.
mulai ngaco, mulai. Kamu itu lebih menyerang orang-orang Kristen yang bodoh. Apa gitu loh. Banyak alasan kau nggak bisa menjawab, banyak alasan. Kamu lebih suka dengan orang-orang Kristen itu yang bisa jawab. Tunjukkan gitu. dalilnya Kamu di lebih mana suka Tuhannya sama orang Kristen Yahudi yang bisa jawab menghapus masalahnya. dosa manusia dengan persembahan darah manusia. Silakan. Aduh, turunkan aja nih, pansos aja dia, pansos. Turun. Ibrani Turun. Ibrani 9 baca. Itu Ibrani firman Tuhan. Iya, Ibrani 9 14. Itu saya baca Ibrani ya. firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Saya baca 13 Firman Tuhan. 14. Siapa yang datang kepada siapa? Jika darah domba. Sebentar, saya baca dulu. Siapa? Jangan dulu kau baca, dites dulu. Baca. Emang di sini kau pikir gereja? Siapa yang berfirman kepada siapa di Ibrani itu? Allah berfirman kepada para rasul untuk menuliskan semua firman-Nya. Masalah. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada pengarang kitabmu Ibrani itu? Iya. Di mana? Saya baca ya. Enggak, jangan kau baca dulu. Bentar, Alergi saya mendengarkan. tadi Udah, kamu- Anda turun. tadi kamu minta- Turun. Di bawah. Di gereja. Kau boleh baca surat-surat kepompong di gereja, jangan di sini. Saya bertanya, di mana Tuhannya Yahudi? Kalau berbicara Tuhannya Yahudi berarti Kejadian, Imamat, Bilangan, Keluaran. Bukan Ibrani. Ada aja ini orang, rusak otak kalian memang. Mulai dari kesaksian kalian selama 2000 tahun lamanya tidak dipersaksikan oleh Yesus, apalagi Tuhannya Yahudi. Catat itu. Kemudian ketika Anda minta data di mana Yesus itu tidak dibunuh, tidak mati dibunuh, saya sudah kasih data. Balik saya bertanya, siapa yang mengajarkan Yesus itu mati dengan jalan terkutuk? Kalian mengatakan Elohim, Tuhannya Yahudi. Fitnah. Itu enggak ada. Terakhir Anda mengatakan Tuhannya Yahudi menginginkan korban darah manusia untuk nebus dosa manusia. Itu penipuan, itu penyesatan, itu murni ajaran setan. Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 8, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tidak boleh membunuh manusia, apalagi mempersembahkan darahnya untuk Theos atau dewa Molok. Nggak boleh. Jadi orang Kristen kehilangan arah tuh. Ketika ditanya siapa yang menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, orang Kristen siapapun itu pasti kelabakan dan serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, tidak pernah lurus. Silakan. Ya, aduh masih belum duduk. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Mungkin saya masuk ini. Silakan. Pansos ini. Mungkin saya masuk sedikit dulu. Kita jelaskan sedikit sejarah. Boleh, lanjut. Ajaran-ajaran yang menyimpang mungkin ya dari Kristen. Jadi begini kawan-kawan ya. Terkait tadi tengah perdebatan Bang Suma dengan kawan-kawan Kristen itu ada dua hal. Yang pertama itu hari Minggu ya. Yang kedua itu adalah siapa, untuk apa, untuk siapa ya pengorbanan itu ya, manusia itu di kayu salib. Nah, jadi begini kawan-kawannya, kalau hari Minggu itu nanti baru diperintahkan Kaisar Konstantin pasca Delik Melano. Jadi sebelumnya tidak ada orang dikatakan gereja hari Minggu. Jadi gereja hari Minggu itu kesepakatan antara Kaisar Konstantin dengan Uskup Eusebius dengan Kaisar Lysius dalam Delik Melano, pasca Delik Melano.
Jadi hari Minggu itu artinya Sunday, hari pertama, hari dewa matahari, disematkan untuk dewa matahari. Jadi antara Natal dengan hari Minggu ya ini adalah satu paket ya, satu paket di mana budaya Helenistik atau budaya Roma sudah diterima oleh orang-orang Kristen atas kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Nah, saya sudah jelaskan sejarahnya, nanti kita lanjut, kita skip saja dulu itu. Yang jelas hari Minggu tidak ada perintah Paulus, tidak ada perintah Yesus, tapi itu perintah Kaisar Konstantin untuk menghormati dewa matahari dengan alasan merayakan hari kebangkitan Kristus ya. Makanya kalau Abang lihat gereja Katolik awal-awal itu semuanya menghadap ke timur. Ya, kenapa? Karena timur itu daerah apa? Timur itu adalah apa? Tempat terbit matahari. Jadi ketika matahari terbit, mereka buka gereja lalu menyinari patung-patung dalam gereja Katolik pada masa itu. Ya, begitu kawan-kawannya. Tapi kita skip. Saya kurang tertarik membahas itu karena itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi saya akan bawa satu kisah yang luar biasa yang selama ini disembunyikan oleh gereja Katolik ya. Saya akan bawa kawan-kawan yang dibawa rekam supaya Anda paham sebenarnya ajaran apa mereka ini ya. Ya. Makanya kalau saya menjelaskan masalah sejarah itu akademisi Kristen itu pada ketakutan semua. Saya akan coba membawa. Tadi Bang Suma bertanya ya kepada Viro, bertanya, kalau orang Yahudi dalam budayanya itu mempersembahkan korban di mezbah itu kepada Elohim. Darah domba yang ditumpahkan di budaya Pesa ya, di mana budaya Pesa ini memperingati hari raya keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh Musa. Jadi dipotong kambing, domba dipotong itu dipersembahkan kepada Elohim. Dan itu betul. Nah, ketika ditanya, ya kalau Kristen, budaya Kristen itu darah yang tertumpah di kayu salib itu dikorbankan untuk siapa? Nah, sudah pasti kalau menurut budaya Yahudi sudah pasti itu bukan untuk Tuhan Elohim. Lalu siapakah entitas selain Tuhan Elohim yang meminta pengorbanan darah? Ya. Nah, itu pertanyaan Bang Suma. Lalu siapakah entitas di luar Elohim yang meminta pengorbanan darah? Saya akan bahas langsung hal yang paling fundamental ya. Hal yang paling fundamental. Bang Alif, suara saya didengar mungkin ya? Jelas didengar? Jelas? Jelas. Ya. Saya akan bawa langsung ke hal yang paling fundamental yang sama sekali tidak pernah dibahas ya. Tidak pernah dibahas di satu diskusi apapun ya, yang dibawa catat, rekam supaya Anda paham ajaran Anda ini seperti apa. Jadi ketika orang Yahudi mempersembahkan ya lembu, sapi ya, terus mempersembahkan domba di Pesa itu semuanya untuk Elohim. Sekarang pertanyaannya, budaya Kristen mempersembahkan darah manusia itu siapa? Nyawa yang orang yang dikatakan Yesus yang tergantung di kayu salib itu untuk siapa? Ya, nah sudah pasti bukan untuk Tuhan Elohim. Begini sejarahnya kawan-kawan. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik, catat, rekam supaya Anda paham. Jadi begini. Kenapa agama Kristen itu tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Saya pernah jelaskan bahwa tertolak secara otomatis. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Kristen-Kristen pasca Delik Milano ini melawan ajaran-ajaran Kristen awal-awal. Kenapa? Karena dasar ajarannya itu berasal dari bangsa yang saya pernah sebutkan, Celtic ya. Jadi Celtic ini adalah bangsa yang hidup 800 tahun sebelum Masehi, berasal dari suku Celt ya. Dasar ajaran mereka ini berasal dari sini. Kenapa mereka tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi? Mereka hanya bisa besar di Eropa karena memang dasar ajaran Eropa, terutama Eropa Tengah ya, mulai dari Jerman, Belanda sampai ke Roma, itu semuanya turunan ajaran pagan dari bangsa Celtic ya. Dalam bangsa Celtic itu ada 3 jenis pengorbanan manusia. Ya, catat yang di bawah, rekam ya, karena ini pengetahuan yang Anda saya yakin Anda belum pernah ketahui ya. Saya bongkar-bongkar saja supaya kita paham apa ajaran mereka ya. Jadi dalam bangsa Celtic itu ada 3 pengorbanan nyawa ya. 1 untuk dewa yang bernama Theoatis
Nah, ketika bangsa Celtic mengorbankan ya nyawa untuk dewa Teoatis, itu manusia ditenggelamkan ke laut. Itu untuk dewa Teoatis ya. Jadi kelompok Druid atau pendeta Druid ya. Pendeta bangsa Celtic itu namanya Druid ya. Pengorbanan nyawa yang kedua dilakukan untuk dewa Tiranis ya. Dewa Tiranis ketika pendeta Druid mempersembahkan ya, atau bangsa Celtic mempersembahkan manusia, itu dibakar hidup-hidup ya. Nah, inilah kenapa banyak bangsa Roma atau kaisar Roma yang membakar hidup-hidup ya para ilmuwan segala macam, itu maksudnya untuk mempersembahkan kepada dewa Tiranis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang perlu Anda ketahui, catat baik-baik, masukkan di memori otak kalian ya. Yang ketiga, inilah yang diwarisi Kristen ya. Jadi yang ketiga, pendeta Druid dari suku Celt atau bangsa Celtic itu mengorbankan nyawa manusia ya. Melalui apa? Kalau tadi Teotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup, ketika korbankan manusia. Yang terakhir, yang ketiga ya, pendeta Druid mengorbankan manusia kepada dewanya yang disebut dewa Yesus. Dewa Yesus awal pertama kali dipersembahkan. Awal pertama kali ya. Muhammad kontol. Tuh lihat kejang kan. Jadi yang ketiga, kalau tadi Teotasik ditenggelamkan, Tiranis dibakar hidup-hidup ya. Nah, yang ketiga, mempersembahkan kepada dewa yang bernama Yesus ya. Nama Yesus juga ini berasal dari sini, Yesus ya, dari bangsa Celtic. Yang ketiga, dikasih bagaimana manusia tersebut? Ternyata ya, Celtic mencatat dalam sejarahnya, ketika mengorbankan manusia, mempersembahkan kepada dewa Yesus, itu digantung atau disalib. Itu digantung ya, atau disalib. Dengan demikian ya, tiga ajaran bangsa Celtic ini semua diwarisi oleh Roma. Yang pertama, ketika mereka mengorbankan manusia ya untuk dewa yang bernama Teoatis, itu ditenggelamkan. Yang kedua, ketika mereka mengorbankan manusia untuk dewa Tiranis, itu dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, ketika mereka mengorbankan manusia ya, mengorbankan darah manusia, itu dengan cara digantung atau disalib ya. Makanya nama Tuhan kalian itu namanya Yesus. Yesus sebenarnya itu berasal dari dua mitologi. Yang pertama dari dewa orang Celtic yang bernama Yesus. Yang kedua campuran antara nama Zeus dengan sebuah sungai yang berada di kota Diaspolis yang saya terangkan tempo hari. Jadi dengan demikian ajaran mereka, this is the formulation of pagan teaching. Kenapa mereka tidak bisa besar di Tuhan para Nabi? Karena tertolak secara otomatis. Kenapa mereka besar di Eropa, terutama di Roma, Belanda, Belgia, Jerman? Karena memang dasar ajaran mereka adalah paganisme. Itu sedikit dari saya ya. Kalau lanjut terlalu panjang nanti Bang Sumana bisa diskusi. Oke, saya skip dulu yang jelas. Ya. Keren. Mereka mengorbankan nyawa manusia tergantung di kayu salib itu untuk dewa yang bernama Yesus, dewa orang Celtic. Sedikit dari saya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustaz Arif, Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Manuel. Sebentar dulu. Yang di atas, Andre, selamat sore, Andre, silakan dibuka bajunya. Selamat sore, Bang. Ya, silakan kalau mau diskusi. Oke, Bang. Jelas ya tadi ya, Jelas Bang Goto. Saya makin sedih, saya makin terharu sama saudara kita ini yang di luar Islam ini. Makin kasihan saya. Makin iba saya melihat mereka, Bang. Ternyata betul pagan ya, Gurunda, ya Allah. Iya. Tahu kau, kutanya kau orang Islam, apa alasanmu mengikut Muhammad yang Sebentar jadi dulu. abu dan Waduh, ini lagi. Ini Andre sudah saya besarkan. Coba ya Kristen yang teratur. Silakan Bang Andre. Andre dulu, silakan. Iya, Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi begini Bang Zuma, bagaimana menurut Bang Zuma tentang kesaksian Yesus
tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya? Iya, iya. Ya. Jadi gini, suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda, sangat bagus. Kedengaran. Iya. Jadi gini, di dalam kitab saudara dikatakan dalam Lukas 1 nomor 33, ini terkait dengan Yesus yang kalau dalam iman Islam itu Isa. Dikatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang akan menjadi raja bagi kaum Bani Yakub untuk selama-lamanya. Jadi Bani Yakub, kita ini bukan Bani Yakub, Kristen bukan Bani Yakub, Yesus itu raja. Kenapa dikatakan dia raja? Karena dia berasal dari kerajaan langit. Maksudnya kerajaan langit itu adalah kerajaan di mana rajanya adalah Allah, lalu kemudian mengutus para rasulnya ke bumi. Jadi ada beberapa utusan dari kerajaan Allah turun ke bumi, mengajarkan manusia bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Itu satu. Kemudian ketika Yesus ini sebagai raja, dia tidak bisa kemudian melanggengkan kerajaannya kepada Bani Yakub. Kenapa? Karena Bani Yakub di samping mereka itu ingkar terhadap nabi-nabi yang datang termasuk kepada Nabi Isa, mereka juga sudah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran asing yang ada di sekeliling mereka. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu yang terjadi. Jadi kerajaan Allah itu yang diberikan kemudian kepada manusia di bumi ini, biasnya itu hanya ada sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini. Makanya kerajaan yang didirikan kemudian sampai hari ini tidak pernah surut. Seperti kerajaan Daud itu tak ada lagi. Salomo tak ada lagi. Tapi kerajaan yang diberikan kemudian kepada bangsa lain itu masih berjaya sampai hari ini. Di mana di sana diajarkan menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Itulah yang kami anut sekarang. Jadi kerajaan Allah itu adalah akhirat. Di kerajaan Allah itu terbagi dua. Kerajaan Allah yang meliputi surga dan kerajaan Allah yang meliputi neraka. Jadi Allah yang merajai semuanya tuh. Pencipta langit dan bumi yang merajai semuanya. Apapun yang ada, dia adalah raja di atas segalanya. Raja terhadap surga, raja terhadap neraka. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu surga dan juga neraka. Gitu saudaraku. Ya, tadi kan Bang Zuma ada katakan bahwa kerajaan terakhir yang diberi yang terakhir Suaranya enggak didekatkan lagi. Cek ada? Ya sudah, silakan. Oke. Tadi kan kata Bang Zuma, kerajaan Allah terakhir diberi kepada Muhammad, ya kan? Iya. Itu semuanya sudah tertulis kah? Maksudnya? Ada catatan di Al-Quran gitu? Di Bible aja ada, Bang. Iya, di Al-Quran katanya. Di Bible kalau nanti Al-Quran sebentar habis di Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai seluruh umat manusia, aku adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Itu ada. Kalau Yesus, Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel, Tidak, Musa hanya untuk Bani Israel. Kerajaan Allah itu. Ya itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya apa? Ajaran Allah yang turun ke atas muka bumi ini. Si Kata pemilik itu- kerajaan, gimana? Kata Gimana? Yesus, kerajaan Allah ada pada diri kita masing-masing. Ada Kata pada, Yesus. ya itulah yang dimaksud kerajaan itu. Kalau dalam Islam itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu ada tempat dua, yaitu kerajaan di surga atau kerajaan di neraka.
Itu Malik Yaumiddin, Tuhan inilah yang menguasai semuanya ini, kesemuanya di hari pembalasan itu kerajaannya meliputi surga dan neraka. Jadi kerajaan Allah itu bukan cuma surga. Kerajaannya Allah itu adalah seluruh hari akhir yang meliputi hari akhir, hari kebangkitan itu kerajaan Allah. Langit dan bumi itu adalah kerajaan Allah. Makanya dikatakan kita seluruhnya akan kembali kepada Allah. Apakah semuanya kita masuk ke surga? Tidak. Tuhan memiliki wadah namanya neraka. Kembali kepada Allah, Allah nanti menyimpan kita. Apakah kita disimpannya di neraka atau kita disimpannya di surga. Begitu saudaraku. Jadi kalau dikatakan pada diri kita itu ada surga, memang ada kerajaan, memang betul. Kita ini akan kembali kepada kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu ada dua tempat. Bisa saja di surga, bisa saja di neraka. Begitu saudaraku. Jadi tempat kembalinya kita ya kembali kepada kerajaan Allah yang menguasai hari pembalasan. Suaranya keras sekali bang. Suaranya bang, suaranya hilang lagi. Coba. Ya, oke. Iya bang, saya ngerti bang Zuma yang maksud. Tapi Yesus berkata begini, jika ingin hidup yang kekal, maka carilah kerajaan Allah. Terus katanya kerajaan Allah ada pada diri manusia masing-masing, ya kan? Nah, setelah itu dia katakan, dan ikutlah aku. Begini saudara, terkait dengan dalil itu di Matius 19. Ada orang bertanya, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, untuk memperoleh hidup yang kekal, stasiun pertama yang harus dilalui adalah melakukan segala kehendak Elohim. Di sini Kristen sudah gagal, tidak bisa masuk ke dalam hidup kekal, maksudnya di dalam surga. Kalau kematian kekal kan neraka, hidup kekal itu di surga. Meskipun dua-duanya hidup. Nah, istilah di Kristen ketika dikatakan hidup kekal adalah surga dan kematian kekal adalah neraka, kata Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu harus mentaati seluruh perintah-perintah Elohim. Itu kata Yesus. Nah, apakah Kristen ini melakukan segala perintah-perintah Elohim? Tidak lagi. Kristen ini bukan pelaku perintah Elohim. Perintah Elohim itu jaga hari Sabat. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau menyembah selain daripada aku. Nah, Kristen menyembah kepada yang namanya Kristus Yesus. Gugur. Dari situ aja Kristen sudah tidak bisa masuk dalam hidup kekal. Kemudian perintah Elohim, bersunat, jangan makan babi, pelihara Sabat dan seterusnya. Nah, Kristen semua langgar itu. Karena Paulus sudah mengatakan kita hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi kita hidup di bawah yang kekal. Kalau kamu harus melakukan segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 5 nomor 19. Untuk masuk ke dalam hidup kekal harus melakukan segala hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen melakukan itu enggak? Enggak. Di Kristen jangankan yang kecil, yang terbesar aja jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Nah, Kristen tidak bisa masuk di situ. Silakan. Nah, tapi Yesus memenuhi syarat perintah Allah yang dari Musa itu kan 10 perintah Allah itu. Nah, yang diturunkan kepada Musa itu. Nah, Yesus gimana? Kan katanya ya Yesus memenuhi semua perintah Allah yang diturunkan kepada Yesusnya. Iya. Oke. Kita mencari kerajaan Allah, maka ikutlah Dia. Ya, kalau mau mencari kerajaan Allah, katakan apa yang dikatakan Yesus. Kan ditanya Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga kerajaan Allah? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu syarat pertama. Syarat pertama dan itu semua Yesus memenuhinya. Ya, Yesus sudah masuk. Ini yang jadi masalah Kristen. Oke bang, betul. Tadi kan yang menjadi masalah Kristen. Terakhir kan. Tadi kan abang bilang kerajaan Allah terakhir di Muhammad ya kan? Iya betul. Nah turunnya di Muhammad. Tapi Muhammad melanggar perintah Allah.
Perintah yang mana? Dia berzina. Di mana Nabi Muhammad berzina? Katanya Baik. Mulutmu kafir, mana datanya? Bahaya ini, bahaya ini. Di mana adik ini dapat informasi Nabi Muhammad berzina? Ya sering banyak yang buka-buka Quran sih di TikTok di itu mana? katanya. Di mana? Satu dalil aja. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad SAW itu berzina. Silakan. Untuk ayatnya tidak tahu persis di mana. Memang tidak ada. Itu fitnah. Dan menunjukkan Itu fitnah, bangku. Itu fitnah. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu fitnah. Tolong jangan diulang lagi fitnah-fitnah seperti itu. Kalau itu betul, maka jangankan kami yang ada di Indonesia, dari abad ke-7 orang-orang Arab tidak akan menjadi pengikutnya dan tidak akan mau menjadikan beliau sebagai teladan yang sangat-sangat mulia. Kalau memang fitnah itu betul. Nah, baru kali ini orang-orang Barat ya menghembuskan fitnah kepada beliau supaya orang itu semakin jauh dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Barat justru sekarang ini merangkul Islam. Semakin Islam, semakin Nabi Muhammad dihujat, semakin Nabi Muhammad ajarannya digemari di mana-mana. Gitu. Makanya saya sudah katakan minggu lalu, saya akan membuat kelas, saya akan menaikkan generasi Gen Z itu untuk bertanya tentang Islam, bertanya tentang Kristen. Nah, kemungkinan bulan puasa kita sudah mulai. Silakan. Ini korban fitnah ini beliau. Coba Bang Zuma ini cari ayat-ayat yang mengatakan tentang Islam. Sebentar. Jangan, bukan gitu polanya, Bang. Sebentar, afwan Gurunda ya. Gini Bang ya. Abang tadi kan menyampaikan lalu membebankan kepada kami itu tidak elok karena jelas di dalam Islam itu tidak ada seperti itu. Nah, kami masih berpikir positif sebagaimana tadi guru kami menyampaikan, abang itu korban dari pengajaran orang yang benci terhadap Islam. Saya minta Anda dengan jujur aja bicara, kami tidak akan menghakimi. Siapa dari Anda? Sebentar dulu, saya izin bertanya aja sedikit, Anda jawab. Siapa yang mengajarkan Anda tentang demikian terhadap Islam? Saya ingin tahu. Tadi kan Anda tidak tahu, dalilnya tidak tahu, referensinya tidak tahu. Iya. Saya tak ingin tahu dulu. Kami akan maklum kok, kami maklum. Kamu kan korban. Cuman saya pengen tahu, tidak ada masalah. Pengen tahu. Apakah dari pendeta kalian, guru pengajar kalian di kelas, atau dari mana? Saya pengen tahu. Sorry Bang, sebelumnya jauh dari situ. Karena yang saya ketemu kenapa nggak berani jujur? Nah, serius Bang, sumpah. Nah, siapa yang mengajarkan di TikTok itu? Apakah dari Kristen? Saya tanya. Jawab jujur, apakah itu dari Kristen? Kalian tunjukkan ayatnya. Jawab. Kenapa? Iya, jawab jujur, apakah itu dari Kristen? Muslim Bang, Muslim katanya. Oh, berani fitnah. Kurang ajar kau, udah lempar ke neraka aja kau manusia bejat. Tidak ada. Kita mau berusaha berpikir positif. Malah dianya tetap mitah kita. Aja Bang. Kasihan kita sama sabar Bang, ini nanti dia ditangkap tuh gimana tuh? Ajaran Paulus. Parah. Al-Quran bercerita tentang Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quranul Karim surah Al-Qalam ayat keempat. Ayat keempat bercerita tentang akhlak, perilaku, tindak tanduk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencipta langit dan bumi memuji beliau. Beliau dipuji oleh penciptanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tuh fakta real. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ayat suci Al-Quran atau apapun itu yang mengatakan berzina, jangankah ayat suci Al-Quran, hadits sekalipun itu nggak ada. Dan mungkin dia tidak tahu Gurunda, ada buku yang dibuat oleh Michael Hart, ya orang barat sana. Itu Rasulullah di peringkat pertama, 100 pemimpin terhebat di dunia. Rasulullah nomor 1, Tuhannya nomor 3.
Dan Rasulullah kan digelari Al-Amin, orang terpercaya. Memang kalau fitnah jago kalian ya kafir-kafir. Ada Tuhanmu nomor 3. 100 orang berpengaruh di dunia. Rasulullah nomor 1. Bukan orang Islam yang buat. Oh dasar kafir. Lanjut. Ya, mungkin saya masuk sedikit dulu bahwa Bunda supaya ini tidak terjadi fitnah ya. Jadi kawan-kawan ya, itu kalau naik di ranah diskusi pastikan betul-betul baik datanya supaya ini ya. Jangan memframing ya. Tadi Bang Suma sudah jelaskan ya, Allah itu sangat memuji Rasulullah. Ya jangankan Allah ya, saya akan membawa beberapa nama ilmuwan, profesor yang yang dianggap orang tercerdas di dunia ya, yang begitu memuja Islam ya. Padahal orang-orang ini bukan dari Islam tapi dari Kristen. Ya tentu yang pertama tadi yang Bunda katakan ya, Bunda Rahmah Michael Hart yang seorang ahli ya astronomi, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential People in History ya, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah ya, menempatkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh dunia ya. Yang pertama, yang kedua ada orang yang seorang ilmuwan, seorang penjelajah ya, yang meneliti budaya Islam. Saya tempoh hari sempat menyinggungnya di room ini ya. Namanya itu John Francis Burton ya. Setelah meneliti Hajar Aswad dan meneliti budaya Islam, beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Bahkan beliau sempat masuk ke Mekah ya, menyamar sebagai Haji Abdullah untuk bisa masuk di lingkungan kerajaan Arab Saudi pada masa itu. Akhirnya beliau mengarang buku dengan judul Personal Narrative ya, Pilgrimage to El Medinah in Makkah. Jadi ketika Profesor Michael Hart, seorang ilmuwan NASA, mengarang buku The 100 Ranking of the Most Influential in History, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia, menempatkan Rasulullah sebagai orang terbaik, terpopuler sepanjang sejarah, maka ya Johann Francis Burton memutuskan untuk masuk Islam dan mengarang buku Personal Narrative tadi ya. Yang terakhir yang saya paling tertarik, nama ketiga yang terakhir ya, adalah orang tercerdas di dunia sepanjang sejarah dunia. Bahkan seorang Albert Einstein, penemu teori relativitas, menganggap beliau adalah orang yang terakhir di bumi yang mengetahui segalanya. Beliau mampu menarasikan jalan pikiran dengan baik dan benar, dan beliau adalah tokoh di mana puluhan bahkan ratusan filosofi dunia atau filsafat dunia atau tokoh-tokoh filsafat dunia, filsuf dunia mengadopsi pikirannya. Siapa beliau? Nah, dengar baik-baik kalian di bawah ya. Baik-baik kalian di bawah. Namanya Johann Wolfgang von Goethe, seorang yang diakui para ilmuwan paling tercerdas sepanjang sejarah. Tidak ada lagi orang yang paling cerdas kecuali beliau ya. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya tentang Islam? Beliau katakan apa ya? Albert Einstein saja mengakui beliau, bahkan mengidolakan beliau, apalagi saya ya, seorang filsuf jalanan. Sedangkan para filsuf yang lain ya, filsuf yang besar, filsuf yang ternama itu mengidolakan beliau sebagai orang tercerdas sepanjang sejarah. Apa yang beliau katakan dalam salah satu puisinya, bahwa proses keabadian dalam Islam itu absolut mutlak, Al-Quran, kitab di atas segala kitab. Makanya saya pernah sampaikan tempo hari, this is the real key to heaven, namanya di Quran. Saya juga mengadopsi pikiran beliau ya. Jadi beliau mengatakan ya, tidak ada ya kitab yang sesempurna Al-Quran. Padahal beliau Kristen, beliau orientalis Kristen. Beliau mengarang beberapa saja puisi ya yang sangat cerewet nih. Keluar aja deh. Orang tercerdas. Nah, lah kalian yang sampai di gerbang ini seperti apa? 3 orang tercerdas di dunia, saya ulang namanya, Michael Hart ya. Yang kedua John Francis Burton, yang ketiga yang paling cerdas sepanjang sejarah menurut para filsuf ya, yang saya sebut namanya tadi, Johann Wolfgang
van Goethe, seorang filsuf Jerman yang hidup di abad ke-18. Anda cari sejarahnya, Anda cari tulisan-tulisannya. Saya mengadopsi pikiran beliau di mana beliau katakan bahwa Al-Quran adalah kitab di atas segala kitab, dan saya berhasil meneliti ulang ya para filsuf ini, para ilmuwan ini, ternyata apa yang mereka katakan itu betul ya, benar adanya. Tidak sembarang Michael Hort mengarang buku 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Tidak sembarang Francis Burton mengarang buku persoalan naratif. Tidak sembarang Wolf van Goethe ya menyebut kitab Al-Quran adalah kitab dari segala kitab ya. Makanya Anda lakukan studi dalam, Anda baca sejarah dunia. Ya saya hanya mengungkapkan garis besarnya, karena kalau terlalu detail nanti dapat kita biar 5 SKS ya, nggak jadi diskusi. Oke. Begitu aja penyampaian saya, kawan-kawan. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jika orientalis Kristen saja begitu memuji Rasulullah, begitu memuji Islam, bagaimana kalian yang hanya sekolah sampai di gerbang? Begitu kira-kira sedikit saya. Silakan Bang Suma, Ustaz Talib lanjut. Silakan Bunda Rahma disapa dulu Bunda. Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma masih. Sis Maret. Selamat sore, Sis Maret. Sis Maret, selamat sore. Sis Maret, selamat sore. Immanuel, ada apa kau Immanuel? Tolonglah Bang Goto, jangan memuji diri sendiri, malu kita. Artinya gini, kalau Anda memuji diri Anda, itu orang lain pun bisa melakukannya. Saya tidak memuji, itu data, buku-bukunya jelas. Oke. Kau mengatakan filosof terbaik dunia, mengatakan Islam begini begono. Udah lebih hebatkah dia daripada Immanuel Kant? Immanuel Kant itu tidak masuk orang tercerdas di dunia, yang masuk yang 3 tadi. Para Anda ini. Apa? Begini yang 3 kawan. tadi ini masuk. Jika Anda sebentar dulu Goto. Jika Anda melakukan klaim Anda hebat atau Al-Quran itu tangguh, maka berdirilah di situ untuk dilakukan uji terhadap Quranmu, begitu. Jangan Anda mengatakan Quran kami sempurna, tetapi ketika diuji kau marah-marah, nggak boleh begitu. Saya tidak ada marah-marah. Oke, kau diam, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan kau baik-baik ya. Saya ini tidak perlu kau ajari Bible. Saya mantan misionaris ya, kawannya. Tidak perlu kau ajari saya Bible. Justru saya melakukan perbandingan dengan metode interdisipliner. Saya melakukan perbandingan dengan disiplin-disiplin ilmu. Terlalu jauh perbandingannya Al-Quran dan Bible, saudara. Usah terlalu berbahasa ilmiah, Bumi dan langit. Makanya. Halo, sore semua. Selamat malam. Boleh saya ikutan? Makanya. Ya, silakan Pak Jospen, silakan. Akademisi kalian menantang akademisi kalian. Tahan dulu Jospen. Ketika saya menantang akademisi kalian membahas Bible dari sisi teologi, ada yang berani menjawab tantangan saya? Saya tantang ke Budia Sali loh. Dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu. Berani enggak? Kita offline duduk satu meja. Kita bahas Bible dari sisi aksiologi. Kalau perlu ontologi, epistemologi, aksiologi, 3 atau enggak besar ilmu pengetahuan kita bahas. Kupas habis Bible dan Al-Quran. Berani kalian? Tantangan saya ke Budia Sali loh. Apalagi Anda yang hanya sekolah sampai di gerbang. Anda ngerti enggak filsafat? Anda ngerti sejarah budaya? Itu bukan tak berani, capek dia malas. Sampai di gerbang. Immanuel Kant. Kau baik saya tidak tahu Immanuel Kant itu siapa? Filsuf dari mana? Saya tahu, Bang. Tidak ada. Kalau belum ada modal tegang-tegang leher, itu gak ada guna. Tahan dulu. Kalau Immanuel Kant itu hanya mampu menarasikan jalan pikiran. Tapi kalau Michael Hort itu ilmuwan NASA. Orang Kristen ilmuwan NASA. Paham kau? Ya, ahli astronomi, penemu. Sementara Immanuel Kant Anda bawa. Ya, kalau Anda bawa masuk pun 10 orang tercerdas di dunia dia tidak masuk. Masuk pun 10 orang terpulat di dunia dia tidak masuk. Paham kau? Sebentar. Kau bilang tadi. Bentar dulu. Oh silakan Jospen. Silakan Jospen. Saya pakai dulu. Tahan dulu Ustaz. Saya tadi membawa narasi dari beberapa judul buku. Salah satunya adalah personal naratif ya, Pilgrimage to El Medina in Makkah. Kau kasih saya bukunya Immanuel Kant yang menyinggung, yang memuja Bible, Tuhan kau, yang memuja budaya Kristen. Saya baca bukunya Immanuel Kant, tidak ada memuja-muja Bible, tidak ada memuja-muja Yesus. Murni untuk filsuf, murni untuk jalan pemikiran para filsafat. Tapi coba kalau Michael Hort,
dia memuji Rasulullah. Coba kau lihat Francis Burton, dia memuji Rasulullah. Coba kau lihat Van Goethe, dia memuji Rasulullah. Ada Immanuel Kant bukunya memuji Yesus, memuji Paulus, memuji Benar. Tapi tidak ada. Enggak ada ya. Ya Allah. Saya jawab Bang Goto. Immanuel Kant depan saya. Saya ini sebentar Bang Goto. Punya literasi ratusan filsuf dunia. Mulai dari Immanuel Kant, John Day sampai John Locke, saya ngerti semua sampai Bertrand Russell. Basic saya filsafat, Bang. Jangan tanya saya filsafat. Saya hafal tokoh-tokoh Plato, Socrates, sampai Thales. Kau bawa Immanuel Kant tidak ada apa-apanya, Bang. Tidak masuk 20 orang tercerdas dulu. Oke. Sebentar. Tunggu, kasih saya judul bukunya. Benar, Immanuel. Kasih saya. Kau kasih saya judul bukunya. Mana judul bukunya Immanuel Kant yang memuja Yesus dan Bible? Sebentar. Jospet, mau diskusi Jospet? Kasih satu saja bukunya. Tadi saya mau diskusi Pak Jospet. Pak Jospet mau diskusi Pak Jospet? Iya mau saya komen Bang Goto. Ya, tentang tema, tentang kesaksian Yesus. Pak Jospet? Iya mau, cuman Bang Goto dari tadi bicara, makanya saya mau komen. Iya, saya mengatakan begini Bang, kalau kita diskusi, saya kasih tesis, kau kasih antitesis. Ya, ketika saya bawa 2 judul buku di mana orientalis Kristen, para filsuf ilmuwan memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana kau judul bukumu? Kita bedah sama-sama. Saya kasih udah. Mereka takut ini ajarannya dibuka ya Allah. Enggak apa-apa, lanjut. Oke, dengarkan. Maksudnya Immanuel, saya justru kasih edukasi Anda supaya Anda mengerti. Ya, dengarkan. Saya berdata, Anda memframing saya, Anda bilang saya ini memuji diri. Itu buku, ada bukti fisiknya. Ada namanya puji diri sama mago. Memuji diri itu awal dari kejatuhan. Tidak ada. Sudah kau turun saya di bawah kau. Saya minta judul buku memuji diri. Tidak harus saya memuji diri sini. Saya minta judul bukunya. Mana judul bukunya? Tandu Jospen. Saya minta kalian membawa antitesis dari tesis saya. Itu namanya ranah dialektika. Ketika saya membawa 2 judul buku, ya, di mana 2 buku ini sangat memuji Rasulullah dan budaya Islam, mana buku kalian? Kalian bawa Immanuel Kant, mana bukunya? Saya baca 2, bahkan bukan 2 sampai 3 saya baca Immanuel Kant bukunya. Tidak ada yang memuji Bible dan Yesus. Tapi kalau kau baca Michael Hart, kau baca Francis Burton, bukunya sangat memuji Rasulullah, bukunya sangat memuji budaya Islam. Itu bawa antitesis bukunya mana? Kebenaran tidak perlu dibenar-benarkan. Sebentar, gantian. Nanti Bang Goto dengan Bunda Maria yang saudara Yesus dan saudara Harun dan saudara Musa. Kau paham dah pertanyaanku? Saya bawa orang-orang tokoh-tokoh dulu. Saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Harus dibandingkan juga dengan perilaku Yesus dengan saya bawa tokoh-tokoh dan judul bukunya. Antara Nabi Yesus dengan kenabian Yesus dengan kenabian Nabi dari saya minta judul bukunya mana? Di mana judul buku kau? Mana judul bukumu? Mana judul buku? Dengarkan. Tidak perlu. Kau bisa diskusi lah. Memang kau basic kau memang bukan dari ranah diskusi. Dukungan manusia. Tidak mana judul bukunya? Tidak perlu dibenarkan oleh filsafat. Enggak nyambung ya. Benar. Enggak nyambung. Alkitab tidak nyambung Anda Saya pikir kau banyak bicara mau menanggapi. Aduh, Alkitab tidak perlu memerlukan pengakuan dari Thomas Hobbes. Tetapi Alkitab kebenaran. Nyambung Anda ini. Jangan kau bicara iman di sini. Saya tidak bicara iman. Saya bicara dari sisi akademik. Ketika saya membawa tokoh yang memuji Rasulullah berikut judul bukunya, kau bawa mana tokoh yang memuji Bible, mana tokoh yang memuji budaya Kristen berikut bukunya, judul bukunya. Alkitab itu yang membuka dirinya sendiri. Tidak nyambung Anda ini. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung goblok. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya udah diskusi aja. Jelaskan Jospet. Tunjukkan datanya bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Turun. Mampus kau mana? Turun. Loh, kemana dia? Turun kabur.
Itu ngerti ndak Anda ranah dialektika? Dengar baik-baik ya. Ketika kita ada di ranah diskusi, Bang, ketika lawan argumen kita, lawan bicara kita menyampaikan tesis, kau bantah dengan antitesis. Bantah logika lawan dialektika Anda dengan logika, bukan bantah dengan moral, bukan bantah dengan iman ketika kita bicara di ranah akademik, Bang. Bisa dipahami tidak? Anda ngerti ndak? Kalau kita bicara iman ya dalam ranah dialektika, Bang, anak kecil juga bisa, anak TK juga bisa. Saya menyampaikan 2 nama tokoh ya, 2 judul buku ya. Kau sampaikan antitesisnya. Ketika saya katakan tokoh Francis Burton, tokoh Michael Hart, tokoh Van Gogh memuji Rasulullah, kau sebutkan antitesisnya apa? Ketika saya bawa judul bukunya, ketika saya bawa The 100, ketika saya bawa personal naratif, kau mana bukunya? Mana Assalamualaikum bukunya? Ustaz Hatta. Assalamualaikum Ustaz Hatta. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum. Jangan Linda, yuk silakan diskusi aja. Ya diskusi aja, udah sampai mereka, saya rasa udah sampai mereka. Udah sampai mereka ya. Oke. Kau bilang tadi ada ahli filosof yang memuji Muhammad sebagai tokoh yang paling Al-Quran itu benar, ya kan? Aku tanya dulu kau, apa yang dikatakan tokoh itu terhadap Al-Quran? Apa pendapatnya? Bagaimana isi pendapatnya itu? Coba. Oke. Kau bagaimana? Arif, saya lanjut ini sama orang ini yang dungu. Dengar aja Goto. Oke. Oke. Kita kan bukunya kan? Oke. Makanya diam. Kau nih. Buku karangan Michael Hart ya, yang diterbitkan tahun 1978 yang begitu laris dalam pasaran. Judul bukunya The 100 Ranking of the Most Influential People in History. 100 manusia paling berpengaruh, paling cerdas sepanjang sejarah, menempatkan Rasulullah ya, nabi orang Islam sebagai nabi yang terpopuler, tercerdas, terbaik sepanjang sejarah, dengan mengatakan, dengar kau baik kata Michael Hart, the great man in the world is Prophet Muhammad, good man is number one. Kau ngerti artinya? Kau ngerti artinya? Ngerti? Aku bilang kau uji. Tunggu. Yang lain ini edukasi, kawan-kawannya edukasi ya. Dari 10 orang ya manusia terbaik, terpopuler di dunia, Rasulullah ditempatkan nomor 1 ya. Penemu dasar fisika, penemu teori gravitasi Isaac Newton ditempatkan di urutan kedua. Isa Yesus yang kau tuhankan ditempatkan di nomor urut 3, dan yang nomor 4 Siddhartha Buddha Gautama, yang kelima itu Confucius ya, penemu gebrakan dalam pendidikan, yang kelima itu Taslun, bahkan yang keenam baru Paulus ya. Yang Aduh, Bang Goto, jangan gitu Bang Goto. Masa seorang Tuhan ditempatkan nomor 3, Bang Goto? Iya. Tuhan itu. Pertanyaannya belum terjawab Goto. Pertanyaan. Udah makanya. Jatuhkan pendapat. Apa yang dituliskan di buku itu dari Muhammad? Apa yang wow gitu? Ya makanya kau diam. Saya sebut dulu orang-orang. Sudah. Yang sudah dijelaskan oleh Bang Goto is number one dari tadi. Kenapa diulang-ulang? Waduh, Tuhan mau di nomor 3 masalahnya. Charles Darwin menyatakan manusia dari Oke, saya jelaskan 3 alasan dalam buku The 100 ya, ranking ya. 3 paling mendasar Michael Hart mengatakan Rasulullah itu adalah manusia tercerdas. Apa yang pertama? 1, Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, jujur ya dalam berdakwah, itu yang pertama. Yang kedua ya, Rasulullah diakui sebagai nabi ya yang membawa paham terakhir ya tentang ajaran Nabi di dunia. Yang ketiga, yang paling saya tertarik pernyataan beliau mengatakan bahwa ajaran Rasulullah sukses mempengaruhi dunia, sukses mempengaruhi peradaban. Itu yang ketiga saya paling tertarik dari statement beliau ya. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah itu sukses di tanah kelahiran para nabi. Ajaran Rasulullah sukses di dunia. Tapi coba Anda lihat ajaran kalian. Kenapa? Karena ajaran kalian tidak sukses di tanah kelahiran para nabi. Jadi alasan ketiga dari Michael Hart mengatakan Rasulullah adalah seorang yang paling terpopuler, terbaik sepanjang sejarah, karena
paham-paham beliau mempengaruhi dunia. Itu Bang. Nah, tapi kalau kita bahas lagi udah apa sampai SKS ini, nggak perlu ya, karena kita ada di ranah diskusi. Ya, begitu mungkin. Semua yang disampaikan Bang Goto itu gugur dengan teori Charles Darwin. Manusia itu berasal dari kera. Sudah itu semua. Dari kera. Itu. Titik agama, kau berarti turunan kera ya, bukan turunan Adam ya? Loh, teori Charles Darwin. Ya sudah, turunan kera berarti ya sudah. Ya sudah, Anda membenarkan teori Darwin. Muhammad lah, santai aja diskusi Bang. Sudah, langsung. Ambil alih Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Boleh tanya. Jangan kalian kejang-kejang. Ini Gurunda kan ibadah, Gurunda Rahmat sudah ini Makassar, sudah maghrib. Bang Goto. Boleh tanya. Bang Goto. Bang Host. Iya, silakan. Kalau The Satanic Verse sama Rusty gimana? Apa itu? sama Rusdi pula. Kau nggak tahu Salman Rusdi matinya karena apa? Karena apa Salman Rusdi matinya? Kenapa matinya? Verse buku. Nah, saya tanya Salman Rusdi matinya kenapa? Karena Salman Rusdi gimana? Matinya karena apa? Kau dengar baik-baik. Salman Rusdi matinya karena diasap oleh Allah. Makan kau itu. Mau kau seperti itu? Jawab dulu, jangan langsung matiin. Gimana sih Satanic Verse itu gimana? Saya tanya Salman Rusdi matinya karena apa? Malah kenapa? Diceritakan ditembak, ditangkap mati atau hidup ya? Saya tanya kau matinya kenapa? Matinya kenapa dia? Enggak, kamu tahu enggak Satanic Verse tahu enggak? Nah, iya saya tahu, enggak usah kok. Apa itu? Sekarang saya tanya kok, Salman Rusdi matinya kenapa? Kenapa? Dia mati damai atau dia mati? Sekarang saya tanya kau ya. Salman Rusdi itu matinya damai atau matinya penuh konflik? Mau saya ajar kau lagi filosofinya. Salman Rusdi itu enggak mati. Maksudnya tuh baik ya. Yang baik-baik ya. Menurut legal filosofi bangsa Yahudi, dasar-dasar hukum bangsa Yahudi, seorang yang mati penuh konflik itu dipastikan masuk neraka. Dengar kau baik-baik ini, kau saya ajarin baik-baik apa itu aturan dasar bangsa Yahudi. Satanic verse, dengar kau baik-baik ya. Ketika Salman Rusdi menghina Rasulullah menurut budaya Yahudi, saudara-saudara kau di bawah saja. Percuma kau tidak bisa diskusi. Saya ngomong kau timpali. Saya diskusi edukasi bukan hanya kau. Dengar kau baik-baik ya. Ketika Salman Rusdi menghina Rasulullah, menurut budaya Yahudi, seorang yang mati penuh konflik itu dipastikan adalah turunan iblis. Paham kau? Maka saya tanya kau, Salman Rusdi matinya kenapa? Kecuali kalau dia mati damai, banyak yang mendukung dia. Itu bisa dikatakan dia mati. Menurut orang Yahudi, dia mati penuh kedamaian. Ya, tapi kalau kau baca sejarah Salman Rusdi, tulisan-tulisannya, dan akhir hidupnya dia mati penuh konflik, enggak? Penuh konflik tidak? Maka dengan demikian, tergenapilah sudah Yeremia 23 ayat yang ke-15. Paham kalian? Satu entitas sosok yang mati penuh konflik dipastikan itu mati karena iblis. Itu budaya Yahudi. Panggil Bang Yosef kemari. Ngerti kau? Kau lihat siapa yang tergantung di kayu salib? Mati penuh konflik tidak? Dengan demikian bukan Isa yang tergantung karena dia mati penuh konflik. Kecuali kalau tidak. Paham kau? Makanya kau belajar sedikit legal filosofi, belajar kau sedikit aturan alam bangsa Yahudi, aturan manusia bangsa Yahudi. Jangan kau ngaku kau Yahudi, tidak satupun kalian tahu budaya Yahudi. Nanti kena Wahyu 3:9, jemaah iblis. Berarti kau tiap hari bicara Yahudi, tidak satupun budaya Yahudi yang kalian tahu. Paham kau? Tidak usah kau jauh-jauh, orang disalib saja itu menajiskan satu kota. Tidak boleh mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Itu dalam budaya Yahudi. Lawan itu penuh siapapun dia, kalau dia mati penuh konflik dipastikan nabi palsu. Salman Rusdi pengajar palsu, nabi palsu. Silakan Ustaz Tata. Paham kau? Belajar kau budaya Yahudi kawan. Nah lanjut Pak Ustaz, lanjut. Orang-orang ini saya narasi kejang-kejang semua. Santai aja Bang. Ustaz Tata, Ustaz. Jangan Oke. Ya sudah ada 3 Kristen ini. Ya silakan. Mau dialog apa ya?
Milih-milih sendiri temanya ya. Silakan. Carolina. Ya, masalahnya bawa-bawa Salman Rusdi. Dia saya tanya matinya Salman Rusdi kenapa? Ya, Carolina, silakan. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Silakan mau dialog apa? Teologi, selamat sore teologi. Yang dikuasai apa? Yang oleh Kristen kuasai apa? Wah, YouTube. Ini si Agung, pendeta. Silakan. Iya kan, silakan ayo kita gantian aja. Mau dialog? Ayo Carolina tentang kesaksian Yesus. Ayo. Ini Gerunda sempat ngambil tema ini. Silakan Carolina. Kesaksian Yesus. Ya, tentang kesaksian Yesus. Yesus itu seperti apa? Ayo silakan. Yesus itu dia Allah yang turun ke dunia. Allah? Udah biarin aja. Yang dibahas. Dia itu Tuhan Maha Kuasa. Dia itu Allah. Itu ada di Filipi 2 ayat 6. Dia rupa Allah. Saya nggak congor ya. Saya ada data. Halo? Sudah? Filipi 2 ayat 6. Yesus itu rupa Allah. Sudah, itu aja. Biar dibantah oleh Ustaz Tata. Enak bawa data kan? Saya bawa data loh. Iya. Ya sudah. Terus Yesus itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikut dia, maka tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Udah, itu dulu. Oke. Tak tambahi. Gong, tunggu dulu Gong. Jadi Yesus itu Allah sendiri. Oke, kita bantah pakai ajaran Yesus ya. Yesus bukan Allah. Di antaranya pertama, Yesus di dunia, sedangkan Allah itu di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi berdoa kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, Yesus ini ngaku diutus oleh Allah. Yohanes 5:37. Ya, Allah Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus Allah, masa Allah diutus? Siapa yang mengutus? Tapi kalau Yesus itu bukan Allah, dia utusan nabi, wajar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, kalau Allahnya Maha Kuasa, Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Berarti Yesus bukan Allah. Yang kedua, katanya Yesus ini rupa Allah. Oh tidak. Di dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku, kata Allah, di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada. Berarti memang Tuhan itu roh, tidak punya rupa. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan Yesus. Nih, Cak. Tenang ya. Biar kita enak. Dialognya itu kalau gantian enak. Ya. Jadi itu data-datanya banyak ya untuk membantah Bu Gorila. Apa Karilano. Ya itulah Karolin. Ustaz bilang gorila ya mama Gorila. Susah namanya, susah. Karolin. Iya. Oke, silakan dulu. Karolin gorila lagi. Macam mana kau? Sudah selesai. Lanjutlah. Siapa namamu? Ustadz siapa namamu ya? Tata. Kamu jangan potong-potong ayat dan kamu ambil sesuka otakmu ya. Kamu bilang tidak bisa berbuat diriku sendiri. Itu tentang apa? Hal menghakimi. Kalau kau diskusi yang bagus lah. Saling menghargai ayat yang kau perlu yang kau ambil. Ya. Sementara Filipin 2 ini 6 kau baca.
Kau baca dulu. Yesus Yang walaupun memang dalam Tuhan. rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu dengan miliknya yang harus dipertahankan. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus yang setara dengan Allah tidak mempertahankan posisi ilahinya, melainkan memilih untuk mengosongkan diri dan merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia untuk menebus umatnya, seperti dijelaskan lebih lanjut pada pasal ayat yang 7 dan 8. Ya. Jadi jangan congormu aja kamu bilang aku tidak bisa berbuat diriku sendiri. Itu tentang apa dulu, bro? Tentang menghakimi orang lain. Dia tidak bisa menghakimi dengan sesuai dirinya. Dia itu hakim adil. Dengan rupa Allah. Bagaimana dia katanya utusan? Memang dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Allah. Dia datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Dia bukan Dan dia Tuhan, akan tau. mengajarkan bagaimana manusia itu menyembah Allah dan memposisikan Allah itu nomor 1. Ya. Berarti Yesus Dia bukan dalam Tuhan tubuh ya. manusia. Kenapa dia disalibkan? Karena orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah karena dia menganggap dirinya anak Allah. Itu kenapa disalib. Berarti Yesus bukan Jangan Tuhan. khotbah pakai data yuk. Nanti kamu saya gempur. Malaikat aja bilang Yesus Tuhan. Pendeta Agung, sebentar dulu lah Pendeta Datanya Agung. ini saya udah kasih tahu ke kau. Filipi 2 ayat 6 baca sampai 8. Ya oke, sudah ya. Udah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, tenang Pakai Pak. data, pakai data Pak, semangat kalau diskusi. Silakan gantian. Ya udah kalian berdua gantiannya, silakan semangat. Nah, nanti dua-duanya akan saya tampal. Matius 1 ayat 21. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baca Matius 26 ayat 28. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan kepada banyak orang untuk menghapus dosa mereka. Baca itu. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menghapus dosa mereka. Baca itu Matius 26 ayat 28. Sudah? Iya, udah. Oke, diem ya. Jadi tadi kan ditanya, darah Yesus ditumpahkan untuk siapa? Ya untuk umatnya. Ya udah Bang, udah. Habis ini tak ajarin ajaran Yesus yang sebenarnya ya. Kalau kalian kan cuma imani saja. Pertama, Bu Caroline tadi mengatakan Yesus menghakimi di situ. Nah, justru di ayat ini Yesus bukan Allah. Karena dia menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Dalam nama Yesus. Ini diskusi Bang, semangat. Gantian, nanti bisa dibantah. Gantian ya. Gantian. Kau tahu apa arti umatnya? Umatnya kau tahu artinya? Oh, belum selesai kalian. Ya udah silakan tambah. Kejang sih. Ganti-gantian. Umatnya itu yang atasnya namaku disebut itu umatnya. Kau manggil nama siapa? Allah kan? Sabar Pak, nanti kena stroke Pak, sabar. Diam kau bukan umatnya, diam kau. Umatnya, kau umatnya rupanya. Muhammad pun bukan umat. Kau rupanya Bani Israel. Kau rupanya Bani Israel kau. Dari mana kau? Darah Bani Israel mah kau. Kau kan umat Paulus. Mana sini marah-marah, kau diskusi lah. Enggak ada yang maksa kau jadi Islam. Di sini edukasi, biar kau cerdas. Iya, kita marah-marah pula. Umatnya. Iya Bang, iya kita gantian ya. Tenang ya. Oke. Kenapa ini kesurupan cara nada bicaranya? Iya. Janganlah. Oke. Nanti Zuma. kalian bertiga gantian. Kau umatnya apa enggak? Zuma sama aku lah. Akui dulu, kau umatnya apa enggak? Itu dulu, baru lanjut kita ke yang lain. Aduh. Emang kau Bani Israel, Pir. Dulu Zuma sama aku dulu, Zuma sama aku. Yo. Ku. Zuma. Lawan aja putra-putra lawan saya dulu. Nah, karena aku sama Zuma saja. Nah, diseleksi. Orang kalau mau lawan Gurunda ini diseleksi dulu. Coba lawan saya dulu ya, silakan. Tema yang kamu Ya udah. Apa? Aku tanya Anda, baik. Anda dikitan tidak? Kenapa? Anda dikitan tidak? Iya. Tuhan mau dihitan. Jelaskan ayat ini. Dia mulai. Gini ya. Nah, gini. Tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Tunggu dulu. Tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Tenang. Kalau Anda dikitan, tolong jelaskan ayat ini ya. Iya. Tunggu dulu. Apa temanya? Nanti enak. Ya. Nah, misalnya temanya hitan ya, nanti apakah Yesus hitan? Apakah orang yang mengaku pengikut Yesus hitan?
Oh kalau saya Nabi Muhammad nanti memerintahkan apa, saya tunjukkan data-datanya. Dan apakah pengikutnya hitam? Nah itu gitu. Nah sekarang apa temanya dulu? Silakan. Jangan mulai gugup dong. Jangan mulai gugup. Apa temanya? Jangan takut. Jangan takut. Tema dulu. Temanya Yesus Allah. Tema dulu ditentukan. Apa temanya? Saya temanya Yesus Allah. Yang maju. Kalau Anda tidak mampu suruh Juma yang maju, ya. Makanya diseleksi dulu. Kalau kamu udah tahu apa-apa, Gurunda, ya buang-buang waktu. Saya aja dengan Ustadz ini. Oke. Udah turunkan dulu. Gedein dulu. Waduh, tunggu tuh. Nanti aja. Kamu itu cuma modal. naik ya. Ya udah silakan Bu Caroline. Tunjukkan kalau temanya Yesus Allah. Ya silakan. Data-datanya. Oke, data-datanya silakan. Ya. Buat dulu temanya Yesus Allah. Nah, silakan dirubah temanya dirubah. Yesus adalah Allah. Gitu, silakan. Ayo kamu pakai data, saya diem ya. Oke, silakan. Oke. Apa syarat itu belum diubah temanya? Ya enggak, jangan nyebut Allah lah. Allah itu punya Islam. Theos, Yesus itu Theos gitu ya. Kamu Allah, beda. Kamu Allah. Oten. Bego. Maksudnya Allah kok. Ya udah terus silakan. Tema ini nanti sampai malam. Ya sudah, temanya dengan Ustaz Tata. Ini tema umum ini, tema global ini. Enggak, Yesus Allah dulu buat temanya. Ya sudah dengan Ustaz Tata, ayo langsung. Gas. Ubah dulu temanya. Nggak bisa kita pakai tema itu. Ini kembal Muslim kafir. Ya, apakah Yesus Bapa gitu ya? Yesus itu boleh. Gini aja, Yesus Bapa aja. Ya, apakah Yesus Bapa? Yesus Allah, syarat Allah itu apa? Gini aja, syarat Allah. Syarat yang bisa disebut Allah. Yesus syarat. Sudah, Yesus gini aja. Apakah Yesus itu Bapa? Silakan. Bapa sama Allah beda. Udah turutin aja lah, biarin ngomong apapun. Yang penting nanti saya tampol pakai data Bible. Ya udah silakan. Silakan. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Belum diubah. Nggak bisa, itu nama sembahan orang Islam. Itu kau Theos, dewa. Sekalian dewa di situ. Kalau kau nggak mau pakai bapak, dewa. Kafir, kau minum ergot di bawah kau. Ngatur-ngatur di Kemal Muslim. Aduh, biasa rambut keriting itu gitu, ngeyel kayak dewa itu, ngeyel. Rambut keriting. Orang kita tidak mengakui Yesus itu Allah. Laqad kafara alladzina qala innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang berkata Allah itu Isa putra Maryam. Masa kita pakai judul itu kafir? Itu Bapa itu. Yesus di Bible bukan Bapa itu, Tuhannya Yesus. Bapak kami yang di surga, kan gitu. Kok alergi dengan si Bapa itu? Memang dasar kafir bikin emosi. Nah, yang santai lah diskusi, jangan ngatur-ngatur Kemal Muslim. Diri, selamat sore saudara. Diri. Rahim dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah itu? Tuhan langit dan bumi. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi jelas ya. Tuhan itu Allah. Ya. Dan Allah itu nama, ya. Bukan kalau Tuhan ini kan sebutan. Misal saya ditanya, "Tata, siapa Tuhanmu?" Allah. Nah, berarti jelas dalam Islam. Yang kedua, Allah ini pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Yang terakhir, Allah itu disembah karena dia Tuhan. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah, jadi jelas. Nah, sekarang abang, silakan. Siapa Tuhannya abang itu, namanya siapa? Begitu. Cocok nggak dengan definisi Tuhan? Silakan.
Macet. Aku yang jawab. Ya, Sebenarnya orang Islam itu agama klaim-klaim. Dia klaim Allahnya. Aduh, belum narasi dulu, Bang. Allahnya itu. Dan tunggu, Abang narasi dulu. Kalau nama Tuhan saya namanya Encus misalnya ya. Dialah pencipta. Ya, pakai data. Oh, nama Tuhan saya misalnya siapa terserah. Ya, terus Tuhanku itu pencipta, ini datanya gitu. Jangan langsung nyerang, santai. Silakan. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Bukan Allah orang Mekah. Bukan yang kau kenal pada abad ke-7. Tunggu gini caranya, Bang. Anda pakai Tuhannya Sriwil, nanti ditanya Tuhannya Kristen Yesus, kan gak nyambung. Nah, tentukan dulu. Tuhanmu ini Yesus apa Allah Sriwil? nyambung. Nanti gak nyambung nanti. Karena kalian tuh bingung ketika di penciptaan Tuhan saya menciptakan pakai perjanjian lama. Teologi nih Kristen, teologi Kristen. Saudara teologi Kristen. Jangan nangis. Ya, silakan. Jelas Muhammad menerangkan Allah yang kusembah. Jangan dulu masuk Bang ya, satu-satu. Hanya menyembah Allah orang Mekah saja. Nah, itu jelas. Jadi jangan kau klaim-klaim Allahmu Allah pencipta langit dan bumi. Itu terlambat kau. Sementara Allahmu kau kenal pada abad ke-7. Gini Bang, caranya biar dijelaskan. Diam ya, biar dijelaskan. Silakan Ustadz. Anda dialog ini bukan kayak gitu. Anda gini, kalau Tuhan saya tahta Yesus, ini datanya Yesus ngaku Tuhan. Dengarlah Sriwil, Tuhan itu aku sendiri. Dan Yesus itulah pencipta tahta. Jadi Yesus menciptakan langit. Itu logika kamu, Ustaz. Ustaz, itu logika kamu. Loh, mau dialog logika firman Tuhan ini. Kenapa ya dia pikir gereja nih, di gerejamu rame-rame juga joget. Kok diamlah dulu satu-satu. Biar kamu buta huruf. Buta huruf. Kenapa dia marah-marah ya? Tuhanmu itu keturunan budak. Sabar kau Kita berpendapat. Gurunda, kalau langsung gas Gurunda. Di sini maghrib Ustaz. Maghrib di sini sholat maghrib. Lanjut Ustaz. Ini budak, ini buta huruf ini. Gak sekolah. Yo, enggak apa-apa. Kau pintar, paling pintar kau sehingga kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Paling pintar kau. Jangan dulu, jangan buta huruf. Kau buta huruf. Gini, kita ini dialog pakai data ya. Jangan dari tadi tak lihat masuk kesurupan, masuk kesurupan. Makanya pahami Bibelnya biar seneng dialog itu. Kalau kalian Bibel tidak paham, akhirnya ke atas cuma modal kesurupan kalian. Ya, gara-gara tidak paham. Sekarang yang ku bilang tadi betul atau tidak? Coba kau jawab. Ya udah silakan, kamu gini. Kamu tadi kesurupan. Kamu yang kesurupan. Repot nih masuk otan-otan ini. Aduh, nggak ada otak mereka Ustaz. Sabar Ustaz. Tanya kepada domba. Sekolah kau Bunda. Namanya domba ada punya otak. Aku diutus hanya diskusi lah sama Ustadz kue. Kenapa selalu saya? Kau mau sama saya diskusi, kau mencret. Berak darah kalau sama saya. Jangan itulah, santai. Sama Ustadku, kalau saya sama saya kau berak darah, kau sama Ustadku lah yang lembut. Ayo, sama Ustadku. Kau lebih mencret kalau ini mau sama saya. Mau sama saya. Yang baiklah, jangan banyak kotor gitu. Buktikan, ayo. Ayo sama saya yuk. Sama Bunda ayo. Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Jawab. Saya tanya kau. Kenapa? Jawab dulu. Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Cuma kau itu punya Tuhan keluar dari kelamin. Kenapa? Coba jawab. Nah, itu goblok. Masih mencret kau. Ya itu Tuhanmu dilahirkan berarti keluar dari kelamin. Apa bedanya dengan kau keluar dari kelamin mamakmu? Apa? Mau tuh sama saya toh? Mau sama saya tuh dari tadi kau ganggu saya tuh. Kau gak keluar. Saya tanya kau, kenapa Tuhan keluar dari kelamin? Saya tanya kau keluar dari apa bedanya dengan kau yang keluar dari kelamin mamakmu? Apa? Kau kan keluar dari kelamin mamakmu bersama najis. Tuhanmu pun dilahirkan berarti keluar dari kelamin mamaknya dengan najis kencing, air ketuban, lendir, darah. Itu Tuhanmu itu najis. Berarti kau najis berarti. Ya Tuhanmu kalau manusia wajar, manusia, tapi kalau Tuhan keluar bersama najis. Itu Tuhanmu itu. Tuhan siapa yang keluar bersama najis? Tuhan siapa yang keluar dari kelamin perempuan? Tuhanmu. Berarti kau apaan itu?
Tuhanmu itu najis, Tuhanmu penuh najis. Iya, darah lendir, air ketuban itu najis, itu darah lendir. Bahkan ada air kencing. Kalau kau dilahirkan sama mamamu, tanya istrimu ya. Kalau ada anakmu keluar dari kelaminnya istrimu, tanya, apa kau itu kencing istriku? Apa dari kelaminmu itu keluar juga lendir, darah? Tanya istrimu. Yang lucu kalau Tuhan keluar dari kelamin, yang lucu. Lawak-lawak itu Tuhan keluar dari kelamin. Lawak-lawak Tuhan keluar dari kelamin. Sembah batu, ikut sembah Muhammad yang jadi abu. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan keluar dari kelamin, itu lawak-lawak. Turun kau minum air got. Tuhan wajah keluar dari kelamin. Banyak gaya kau. Tanya kau, mana Yesus sekarang? Yesus yang Tuhanmu itu mati terkutuk di tiang salib, itu yang kau cari. Ya, Tuhan yang mati terkutuk yang kau cari atau Nabi Isa? Nabi kami terangkat ke sisi Allah. Nabi kami terangkat ke sisi Allah. Kalau Tuhanmu yang mati terkutuk, yang digantung, ya beda lah. Beda itu. Beda. Kalau Tuhanmu kan mati terkutuk, Tuhanmu kan mati terkutuk digantung. Kau mau diskusi yang kayak begini, model begini kau mau? Kau naik, kau mal muslim ricu, nggak mau diskusi baik-baik. Ditawari diskusi sama ustadku, kau kayak bego, ODGJ. Sama yang lawak-lawak itu. Justru lawak-lawak itu kalau Tuhan keluar dari kelamin, bro. Bagi kami itu sesuatu yang sangat aneh, luar binasa. Tuhan keluar dari kelamin, disusui oleh ciptaannya. Tuhanmu disusui oleh ciptaannya. Udah dilahirkan keluar dari kelamin, diteteki lagi sama ciptaannya. Aduh, memang kalian ini memang otak buntu kalian semua. Menyelamatkan nenekmu kiper, kau diusir. Matius 7 21-23, orang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Nyala kasih kampret. Yang pengajar mati ke neraka. Baca. Inilah kau ke neraka kau. Udah ke neraka kau. Pada ribut, nggak mau diskusi baik-baik. Ya Allah ya Rabbi. Bang teologi Kristen, diskusi lah baik-baik bang. Sabar. Ada Kristen silakan sama ustadku. Enggak, dia akan ricu. Bukan mau diskusi, modelnya mau bakalai dia. Mau bakalai, kau jual saya beli. Dapat takut. Silakan sama ustadku bang. Ya, saya cuman mengingatkan sama teman-teman Kristen saja ya. Supaya teman-teman itu tidak asal bicara ya. Pakai data, jangan adu congor begitu. Apa kita dapat nanti? Nggak ada. Tunjukkan kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Bunda, aku itu dulu percaya Yesus sebagai Tuhan, sekarang tidak. Oh, mantap. Sekarang sudah ini, sudah mau bersahadat. Yang ya saya percaya bukan Yesus sebagai Tuhan, tapi dia itu Elohim. Bukan. Mama Elohim yang Tuhan, bukan Yesus. Kan jelas kan Elohim yang perjanjian lama. Jadi Yesus menurut abang apa dia? Utusan. Ya, itu sebagai utusan, dia manusia, ya kan? Nah, tetap jelas kan? Berarti Anda ini sudah. Kalaupun ada data. Apa diturunkan? SSI mungkin ya. Kena pelanggaran. Oh, pelanggaran. Kena pelanggaran itu. SSI dia kayaknya itu. Aduh, banyak stok di bawah ten. Santailah teman-teman Kristen kata. Bukan dia itu dulu lawan debat Bang Juma, kami di WA dari dulu Agung itu benda. Ya sama seperti nonton Tritunggal gitu itu sama. Cuma sekarang dia pernah mualaf, malah dimualafkan bisa ada dengan Bang Juma di Agung itu. Iya, dia komar. Ya Allah. Pernah ada dia, Bang Juma yang mimpin. Agung yang iya kenal. Andre, silakan. Ustadz. Ya. Langsung digas. Ingin berdiskusi tentang gambaran Allah. Kenapa? Mau berdiskusi tentang gambaran Allah sebenarnya itu seperti apa? Oke, lanjut gas. Siapa dulu? Siapa, saya dulu atau abang?
Silakan. Gambaran Allah itu seperti apa menurut Sharing aja kita bang. Ini yang tadi ini Ustadz yang bilang Rasulullah ini. Kau yang tadi itu toh? Oh, silakan. Gambaran Allah itu seperti apa? Oh minta maaf dulu lah bang. Baru lanjut. Minta maaf. Maaf. Ya, silakan. Maaf. Jadi Allah yang dikenalkan oleh nabi-nabi itu seperti apa? Coba kamu ceritakan. Pakai data aja. Kalau saya bisa pakai Quran, Bible, bisa semua. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau menurut kitab sih segambar dan serupa dengan dia. Sudah itu doang? Iya. Oke. Jadi gini ya. Kalau Anda paham ajaran samawi, bahkan ada Bang Billy itu, segambar situ bukan berarti Tuhan itu segambar dengan manusia, tidak. Ya, makanya ini juga di hadis ada. Innallah khaliqu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Maksudnya apa? Allah itu kan melihat Tuhan itu. Maka dia menciptakan manusia melihat. Tapi Tuhan melihat tidak pakai mata. Kalau kita melihat karena diciptakan mata oleh Allah. Allah itu hidup, maka dia menciptakan manusia hidup. Cuma hidupnya manusia ditiup roh. Kalau Tuhan tidak butuh roh. Tuhan ini mendengar, maka dia menciptakan manusia mendengar. Cuma pendengarannya manusia karena diberi kuping. Tuhan gak kayak gitu. Maka dalam Al-Quran dan Bible, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Gak ada. Gak serupa dengan apapun. Gitu. Makanya kata Yesus roh. Maksudnya roh itu apa? Tidak bisa dilihat. Tidak seperti apapun. Gitu. Goib. Gitu. Oke, silakan pakai data, ayo. Ya, jadi di Alkitab itu kan menyatakan bahwa Allah serupa dan segambar dengan manusia. Itu berarti kan Tuhannya Kristen, Tuhannya Kristen kalau gitu. Langsung aja Tuhannya Kristen siapa? Tuhan seperti bentuknya seperti manusia. Jadi siapa Tuhannya Kristen? Jadi untuk menjadi manusia, ya Allah yang menjadi manusia. Di mana datanya? Kata Yesus Allahnya di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Ya nanti kembali lagi kepada Trinitas sih itu, tapi saya tidak masalah, yang penting pakai data, silakan. Jadi kalau pemahaman tentang Trinitas di luar logika bang, soalnya Allah itu tidak bisa dicapai melalui logika. Ya terus Anda mau jelasin apapun yang Anda ngomong nanti tak bantah pakai Bible nanti, silakan. Kalau Trinitas sih mana datanya? Pokoknya silakan Anda ngomong aja, nanti saya tampol pakai Bible nanti. Oke. Jadi menurut Ustadz ini bagaimana gambaran Allah itu menurut pribadi Ustadz? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu ayatnya jelas, perjanjian lama, Al-Quran sama. Nah terus, menurut kamu gimana coba? Menurut Yesus, Yesus memperkenalkan Tuhan Allah itu seperti apa coba? Kalau Tuhan tidak serupa dengan manusia, tidak segambar. Jadi bagaimana kalau kita tahu sosok Allah itu seperti apa? Ya nanti. Kan sama kata Yesus, Allahku di langit, tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Yesus juga mengatakan kayak gitu, Tuhannya gak bisa dilihat, mendengar suaranya pun kamu gak bisa. Ayo. Iya, tapi kan sudah dikatakan juga Allah menciptakan manusia itu serupa dengan segambar. Udah aku jelasin itu, orang Wahyudi mengartikan ayat itu gak seperti Kristen. Ya, maksudnya kayak desain gitu. Allah ya seperti manusia. Jadi tidak masalah kalau dia mau menjadi manusia. Ya, oke. Di mana Yesus mengatakan, aku ini adalah Allah, jadi aku. Di mana? Wong kata Yesus, Allahku tetap di langit. Makanya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17.
Sus, mau pergi kemana? Allahnya ada di mana, Sus? Ada di langit. Matius 18:19. Gak pernah Yesus mengatakan, ini jadi aku. Gak ada. Ayo. Iya. Berarti kembali lagi ke Trinitas dong. Ya silakan pakai data. Di mana ajaran Trinitas itu? Dengan hasil will Tuhan Allah kita itu Trinitas. Itu di mana? Kalau bahas tentang Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, panjang nanti saya juga. Gak apa-apa, yang penting pakai data. Silakan, langsung pakai datanya. Sih kalau bahas ke situ, ya tujuannya sharing aja bang, gambaran supaya mengetahui kan gambaran Allah itu seperti apa sosoknya gitu. Gak seperti apa-apa menurut Yesus, menurut Musa, menurut Nabi Muhammad. Gak seperti apa-apa. Jadi bagaimana kita mau dekat sama Allah kalau kita tidak mengetahui Allah tersebut? Ya sudah dekat, Allah itu sudah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Makanya kata Yesus, oleh Bapa yang diam pada diri saya, kan gitu. Iya. Makanya dalam Islam itu jangan takut Bunda Rahma, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ayo apa lagi? Jadi intinya tidak ada nih gambaran tentang Allah begitu. Menurut Yesus gak ada. Karena kata Yesus Tuhannya itu roh, ada di langit. Iya, kalau menurut Pak Ustadz? Ya sama. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Menurut Musa sama. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Bagaimana mau dekat? Ini kita tidak kenal. Kita dipaksakan kenal sesuatu yang belum. Suaranya gak ada. Ini siapa ini? Rema ini siapa? Reman. Ya bang. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Remaco, oh ya, Mas sore. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Ustadz? Enggak, takutnya dari tadi kan belum ngomong. Oh, iya. Saya nyimak dulu ya Pak Ustadz. Bang Ustadz. Oke Pak Ustadz lanjut. Nah, jadi pertanyaan saya tuh begini Bang. Gimana kalau kita mau dekat sesuatu yang kita tidak tahu, tapi kita bisa rasa dekat, itu gimana caranya? Ya, karena Allah sudah dekat dengan kita. Menurut Yesus, menurut Nabi Muhammad, Allah itu sudah dekat. Tuhan itu bersama kita sudah. Makanya kalau dalam Al-Quran, katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya sama seperti Yesus. Tuhanmu itu seperti apa? Udah seperti apa-apa Tata. Bisa dilihat Sus? Tidak. Jangankan dilihat, mendengar suaranya pun kamu juga gak bisa. Ya udah kayak gitu udah. Masa kita mau gini? Aduh, gimana Yesus caranya Tuhan seperti itu? Masa kita mau bantah gitu? Namanya ajaran samawi. Nah sekarang gini Bang, kenapa kok kata Yesus Tuhan itu tidak serupa, Tuhan tidak bisa dilihat? Makanya disebut samawi langit. Kalau abang pingin Tuhan itu bisa dilihat ya. Nah jadi kalau abang pingin Tuhan yang bisa dilihat, abang ajaran pagan. Kayak Bang John ini Tuhannya kelihatan. Ya kayak orang-orang, misalnya orang apa ya, mereka ajaran pagan, kan mereka menyembah berhala. Kelihatan berhalanya, dilihat, diraba-raba, bisa dicewer kupingnya. Karena Tuhannya kelihatan. Kalau ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad, Tuhannya itu tidak bisa kamu lihat, tidak serupa dengan apapun. Itu namanya samawi. Jadi kalau Anda, gimana caranya kalau Tuhan tidak bisa dilihat, tidak serupa? Ya kalau ingin Tuhan seperti itu, ajaran pagan aja. Kamu buat patung, inilah Tuhan saya. Nah kamu cewer bisa. Gitu ya. Oke. Iya Bang. Jadi kan untuk memenuhi logika itu kan kita harus mengetahui sesuatu.
untuk bisa dekat ini. Contoh, kalau mau dekat dengan Pak Ustadz berarti kan harus kenalan. Yang saya sudah tahu ini Pak Ustadz seperti apa. Nah, merasa dekat lah itu. Ya, nah sekarang gini, ajaran samawi, coba sekarang yang kamu imani, kamu kan Kristen. Yesus menceritakan Tuhan itu seperti apa? Coba, pakai data coba. Menurut Yesus coba. Iya, yang saya pegang itu saja, serupa dan segambar dengan manusia. Di mana datanya Yesus ngomong kayak gitu? Yang saya tanya, Yesus kan punya Tuhan. Seperti apa Tuhannya Yesus? Coba kamu ceritakan ke saya. Kejadian saja itu bang, penciptaan manusia. Kejadian itu Tuhannya orang Seriwil. Kamu agama apa sih kamu? Kristen kan? Iya. Oke, kamu pengikut Yesus nggak? Nah, Andre pengikut Yesus nggak? Ya, pengikut setia. Oke, pengikut Yesus. Menurut Yesus Tuhan itu siapa dan seperti apa? Coba. Menurut Tuhan. Menurut Yesus. Iya, menurut Yesus Tuhan itu yang sering dia sebut sebagai Bapa. Ya, Bapa. Nah, seperti apa tuh Bapak itu seperti apa menurut Yesus? Yesus sendiri mengatakan jika kau melihat aku maka engkau sudah melihat Bapa. Berarti kalau Yesus ini lagi joget-joget, Bapak joget juga gitu? Kita sudah melihat Yesus, berarti kita sudah ada gambaran tentang Allah itu. Ya berarti ajaran bukan ajaran samawi namanya kayak gitu. Wong kata Yesus Tuhan itu roh. Coba menurut Yesus Tuhan itu roh apa bukan? Saya nanya menurut Yesus Tuhan itu roh apa enggak? Roh yang menjadi manusia. Di mana datanya? Roh yang menjadi manusia itu? Ada itu ayatnya bang. Ada doang, ada datanya. Malaikat. Ada di Al-Quran. Malaikat. Ya silakan. Ke surga. Surah Maryam 19. Kalau dalam Al-Quran itu ditiup roh sama seperti Adam, sama seperti saya. Saya juga ditiup roh. Allah mengutus malaikat untuk meniup roh kepada manusia. Dalam Bible juga sama. Ditiup roh di kandungan, bukan ditiup roh sudah diluarkan, sudah lahir. Kalau masih di kandungan ditiup roh, karena Isa itu berbeda dengan manusia yang lain. Karena dia itu memang asalnya dari Allah, beda dengan manusia-manusia lain. Makanya saya jawab. Sebagian. Jadi gini ya, di dalam Al-Quran semua manusia itu ditiup roh. Kalau Nabi Isa ya sama. Ya, Nabi Isa ini ditiup roh di dalam kandungan. Ya, itu sama seperti saya. Saya juga gitu. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 bahwa janin ini atau di dalam hadis ya, ketika janin itu di dalam kandungan berumur 120 hari, maka Tuhan mengutus malaikat untuk meniup roh. Ya sama seperti Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ini kan Allah mengutus malaikat. Farsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Sama. Jadi saya dengan Isa, Adam itu sama dengan Yesus. Karena kalau tidak ditiup roh ya dah hidup. Mati nantinya. Kan tidak ada rohnya. Roh apa bang? Roh manusia. Iya sama. Yesus, Musa, saya, Adam. Ya roh manusia, roh ciptaan Tuhan. Makanya ketika kita meninggal roh ini kembali. Iya kalau kita Kristen bang, rohnya dari Allah. Di mana datanya? Kita kenal. Ya di mana datanya? Nah kalau saya ini pakai Quran, pakai Bible punya data saya. Ustaz Tata, selamat sore saudara semua. Apa kabar? Ya, Ustaz Tata. Ustaz Tata. Kami meniupkan ruh kami dalam kurung Jibril ya. Itu ya, Isa Jibril. ya. Betul, Jibril. Sama dengan Lukas 1 ayat 26. Tuhan mengutus Jibril pergi ke Maria gitu. Berarti Jibril ditiup ya? Atau bagaimana? Meniupkan ruh kami dalam kurung Jibril itu bagaimana? Oke, nama Jibril gini. Jibril itu nama dari malaikat.
Jibril ini disebut dalam Al-Quran, bisa disebut Ruhul Kudus, maksudnya Jibril. Ruhul Amin, maksudnya Jibril. Gitu. Atau Allah langsung menyebut Jibril, mangkana adwal Jibrila. Langsung nama. Kadang-kadang Allah menyebut Ruhul Amin. Contohnya Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Jadi Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Atau Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102 ayat 102. Kul nazalahu Ruhul Kudusi. Ya, katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu. Atau di dalam Maryam, farsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus ruh yaitu Jibril. Jadi banyak ayatnya Jibril itu disebut roh. Gitu. Iya. Ustaz Tata sebentar, Ustaz Tata. Ya, silakan. Katanya kan menupkan ruh kami. Kalau ruh kami itu Jibril, berarti Allah menupkan Jibril, begitu? Allah mengutus sama dengan Lukas 1 ayat 26 pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Jibril. Nah, sama dengan di Al-Quran itu farsalna ilaiha ruhana, ruh di situ. Kemudian kami mengutus ruh yaitu Jibril. Itu sama dengan Lukas 1 ayat 26. Oke, silakan. Apa lagi? Meniup apa mengutus, saudara? Coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Farsalna ilaiha. Coba apa artinya? Saya nggak tahu apa-apa, makanya saya bertanya kepada ya makanya, udah aku jawab, mengutus. Udah dijawab masih ditanya lagi. Iya bang. Kan kalimatnya meniupkan ruh kami. Di mana? Coba di mana ayatnya itu? Yaitu ruh Allah, Ustaz. Di mana ayatnya? At-Tahrim 6612. Oh, kalau At-Tahrim itu sama dengan Adam. Nabi Adam ditiup roh, sama dengan Isa ditiup roh. Itu. Loh, kami tiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Dari sebagian dari roh Allah, roh kami. Jadi kalau roh Allah 100%, 50-nya itu ditiupkan kepada Isa. Makanya Isa itu menjadi manusia sempurna dan keilahian menyertai dia. Ini sebagian loh, bukan 10%. Iya. Jadi sebagiannya itu nanti kita tanya Ustaz Tata saya sebagian itu berapa persen. Terus ini apa menupkan tuh kan dikatakan Ustaz Tata Jibril tuh, berarti Maria apakah Allah menupkan Jibril begitu atau mengutus Jibril? Itu roh itu di Pak John saudara, biarkan dia Ustaz Tata yang jelaskan. Tadi kan dia kan bilang itu ruh kami itu Jibril. Nah, jadi kita biarkan dia yang menjelaskan. Silakan Ustaz Tata. Oke, Pak Ustadz, silakan. anak-anak gitu. Halo Pak Ustadz. Maghrib, ada rohnya kan? Maghrib kita mute dulu, biarkan dulu. Pak Arif kemana nih Pak Arif ini? Bunda. Host. Iya, silakan. Bunda Rama, monitor Bunda Rama. Host, gimana nih? Bunda Rama. Ya Ustadz. Ya, Ustaz Tata masih sholat dengan saya maghrib di sini. Oh, oke, silakan. Apa bang? Aduh, dua-duanya nih raja ngeyel. Kenapa saudara Rames? Ya bunda. Rames nasi Rames, ada nasi Rames tuh loh. Biasa aku tengok. Menggas-gas aja nih teman-teman, jangan. Kali dia naik ngeyel, kalau mereka damai-damai aja diskusi ya kita layani baik-baik. Kenapa Rames? Nasi Rames di tempatku tuh nasi Rames tuh enak loh.
Ternyata nasi rames itu ini. Udahlah. Ayo Bang. Coba Bunda, kalau dikatakan Ya, Bunda Isa, tadi Isa itu sebenarnya begini teman-teman Kristen ya. Bunda, Udah jelas saya mau nanya Bunda. Coba saya kasih dulu pencerahan biar tahu akalmu sedikit bermain ya. Iya, Di dalam Islam itu sudah jelas laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu Isa putra Maryam. Jadi please jangan mengemis di dalam Al-Qur'an kami. Enggak ada sisi ketuhanan Yesus atau Nabi Isa dalam Al-Qur'an kami. Dia adalah nabi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kau diam dulu biar kau pintar sedikit aja. Orang-orang kafir dan orang-orang kafir ahli kitab, orang musyrik, tempatnya neraka jahanam, kekal abadi. Dialah seburuk-buruk makhluk. Jadi enggak ada celah ya kalian untuk mengemis Al-Qur'an kami untuk mendukung ketuhanan Tuhan Yesus. Tuhanmu gak ada, dia nabi. Jadi please deh kau bahas dulu Bibelmu aja kau nggak paham, tolong deh. Kalau kita lihat data di Bibelmu ketika Gabriel nih, makanya kau John ini nggak pintar-pintar sampai sekarang. Di dalam Bibelmu tertulis begini, makanya simak apa kata Gabriel ketika menemui Maria. Salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Apa yang dia mau sampaikan Gabriel? Kamu pikir dia membawakan kelereng Maria? Yang dia mau sampaikan itu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Aku utusan Tuhan kepadamu Maria, menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah isi dari firman itu. Engkau akan mengandung. Itu yang disebut firman, perkataan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel, disampaikan ulang kepada Maria. Makanya disebut pada mulanya firman, pada mulanya perkataan Tuhan, kalamullah, disampaikan kepada Maria. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging, berproses dalam rahim Maria, segumpal daging, menjadi embrio. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Perkataan kalimatullah yang disampaikan Gabriel kepada Maria, jangan sampai Maria kaget, oh kenapa saya bisa hamil nih. Maka terlebih dahulu disampaikan, Maria, aku utusan Tuhan kepadamu, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau beri dia nama Yesus. Tiba-tiba di Lukas 2, yang lahir Tuhan katanya. Hari ini telah lahir Tuhan. Mama yang dikandung orang, yang lahir Tuhan. Ini dulu kau pahami Bibelmu. Gak usah ngemis-ngemis ke Al-Quran kami. Kami jijik kalian mau menuhankan Nabi kami. Itu aja dulu kau pelajari ya. Otakmu dulu ini kan disembuhkanlah otakmu sedikit tuh. Jadi dari apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan Gabriel kepada Maria? Apa? Bunda, apa Gabriel mengatakan, Maria kau akan melahirkan Tuhan? Apa yang disampaikan Gabriel kepada Maria? Bunda lewatkan mengandung dari Roh Kudus, kan Bunda tidak. Pernyataan Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Apa yang dikandung Gabriel Maria? Apa? Orang, monyet, atau Tuhan? Apa? Roh Kudus itu sebelumnya. Roh Kudus itu. Kenapa kok inilah kalian ini lucu, kayak ada melebihi anak PAUD, yang ditanya lain, yang dijawab lain. Kenapa kok begini? Yang kutanya Gabriel menyampaikan kabar. Saudara-saudara misionaris John ini misionaris ya, jadi memang kerjaannya nipu-nipu kawan ya. Sabar ya, kita nggak akan tertipu John. Kebenaran, Bunda. Nggak ada kebenaran. Jawab kalau kebenaran nih, ini kebenaran nih. Gabriel menemui Maria, kemudian dia menyampaikan, Maria, aku utusan Tuhan kepadamu, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki orang. Tiba-tiba Lukas sudah bilang yang lahir Tuhan, orang ini telah lahir Tuhan. Yang mana yang benar? Maria melahirkan orang atau melahirkan Tuhan atau melahirkan tuyul? Apa?
Data loh, data. Oh diam dulu, ini dulu misionaris kita kasih cerdas otaknya, jangan membodohi manusia-manusia jemaat. Kenapa lewat? Kamu dikandung, mari. Gak ada lewat, ini penyampaian Gabriel. Penyampaian awal Gabriel yang dia sampaikan ke Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Iya. Orang yang dikandung Maria orang ini atau tuyul atau Tuhan? Apa yang dikandung? Menurut data Biblemu loh. Iya. Apakah Roh Kudus tuyul si bunda ini? Misionaris, kenapa kamu memperbodoh diri? Yang disampaikan Gabriel, aku ini nggak ada. Pertanyaan saya itu pilihan ganda. Oh, pilih salah satu. Kata Gabriel, aku ini utusan Tuhan. Jadi Gabriel diutus untuk menemui Maria, membawa firman dari Tuhan, perkataan dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan lah ini disampaikan Gabriel kepada Maria. Maria, aku utusan Tuhan menyampaikan kepadamu, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau orang itu, apakah itu Tuhan? Kalau Gabriel mengatakan orang, tiba-tiba yang lahir Tuhan. Iya. Kenapa bisa? Isa itu menjelma jadi manusia dasar misionaris cap kongkong. Oh ini misionaris kadal. Misionari kadal kau. Pembodohan. Kau mau bahas Alkitab. Oh, kau jawab aja, yang dilahirkan Maria itu manusia, tuyul atau Tuhan? Kau jawab. Jawab itu dulu, jawab. Roala, nenekmu kiper. Jawab itu. Apa yang dilahirkan Maria menurut Gabriel? Maria akan melahirkan apa? Ayo, semangat misionaris Jom. Kami jadi misionaris membodohi. Kepada kenapa Isa. Kalian ku bego ya? Yang lain ku tanya, kenapa ku bego? Yang ku tanya saudara, kata Gabriel, Maria akan melahirkan apa? Maria akan melahirkan apa? Manusia, seorang manusia. Iya, manusia, anak laki-laki. Berarti manusia. Terus kenapa otakmu menuhankan dia? Kenapa kau bodoh kali menuhankan manusia? Bahas dulu di. Saya tanya dulu, kenapa kau menuhankan manusia ini padahal dalam bilangan tertulis Tuhan itu bukan manusia? Kenapa kau bego? Di dalam Biblemu tertulis Tuhan itu. Allah itu Tuhan. Di dalam Biblemu tertulis, di dalam Biblemu tertulis Tuhan itu bukan manusia, Dodol, John. Di dalam Biblemu tertulis, dibilang Tuhan itu bukan manusia. Sementara yang dilahirkan Maria manusia. Kenapa kau Tuhankan manusia ini? Kenapa kau bego? Kan kata Tuhan di situ, Tuhan itu bukan manusia. Di bilangan, di Hosea pun tertulis. Di Hosea pun tertulis, aku ini Tuhan John. Aku ini Tuhan John, bukan manusia. Dan kenapa kau bego menuhankan manusia? Sudah disampaikan oleh Gabriel. Sudah, kau putus-putus ya Andre, kau turun dulu minum banyak-banyak air got ya biar kau kenyang. John, sudah disampaikan Gabriel, Maria, kau akan melahirkan, kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang manusia, seorang anak laki-laki. Kau beri dia nama Yesus. Kalau seorang orang berarti manusia yang dilahirkan. Kenapa tiba-tiba otakmu itu, akal sehatmu hilang? Jadi 1 Korintus 4:10, John botol demi menuhankan Yesus. Kenapa kau jadi botol? 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Tidak salah, kan Al-Quranmu mengatakan Isa itu menjadi manusia. Ngemis lagi di Al-Quran. Sempurna. Tetapi manusia tuh bukan Tuhan tuh. Manusia tuh. Di dalam Al-Quran kami, Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Jadi banyak itu, para nabi itu memang dimuliakan oleh Allah, termasuk Nabi Isa kami. Bukan Tuhanmu yang mati terkutuk di tiang salib, bukan. Tuhanmu kan mati terkutuk, Galatia 3:13.
Itu sangat menghinakan Tuhan kok mati terkutuk. Itu Tuhanmu yang mati terkutuk. Jangan kau ngemiskin Nabi kami. Nabi kami mulia, tidak dihinakan, dia diangkat ke sisi Allah. Wa maqataluhu wa masalabuhu ala kisubihallahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Mampus toh kau. Kafir kau mau jadi misionaris di sini. Aduh ya Allah ya Rabbi, kau itu kubilang jangan ngemis ke Al-Quran, masih ngemis. Kada malu kau ya. Udah maling kata Allah, maling istilah Islam. Gemis-gemis lagi ayat-ayat suci Al-Quran kami untuk mendukung konsep paganisme di kalian. Gak bisa lah, gak ada celah-celah. Gak bisa kau ngemis-ngemis saudara ya. Melinda, saudara Melinda muslimah, Kristen. Bingung dia di Bibelnya, ngemis ke Al-Quran. Dasar, nyolong. Paling Melinda Rames gimana? Kan Rames kau bisa jawab yang dilahirkan Maria itu menurut Gabriel apa yang akan dilahirkannya? Manusia, Tuhan atau apa? Rames? Anak Allah. Jangan. Melinda? Anak Allah. Apa? Anak Allah Bunda. Di situ anak Allah yang kata Gabriel akan dilahirkan manusia loh. Apakah Gabriel ini bohong? Nah, saya kasih pengertian tentang anak Allah ya, anak Theos Bambun. Kalau kita baca Roma 8 berapa ya? Roma 8:14 kah? Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Bukan berarti anak Allah adalah Allah itu sendiri atau keturunan Allah. Kenapa ya oten-oten ini bego-bego ya? Ya Allah. Ada yang bego lah Bun. Kalau baca itu kitab kita masing-masing, tak payah menjatuhkan sesama. Lo kita semua. Masalahnya itu misionarisme berusaha membodohi, kayak tadi si John itu misionaris berusaha nipu-nipu, membodohi, mengambil kata istilah Allah, istilah Al-Quran kami untuk menipu. Kalau kalian seperti kayak agama Buddha ya, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka percaya diri dengan kitab mereka, nggak ada yang maling sana maling sini, semua istilah-istilah Al-Quran kami diambil, di dalam Al-Quran kami diambil tuh Bibelmu. Kalau Hindu dia percaya diri, padahal dalam Bible, dalam kitab mereka itu dewa itu mereka. Pemuja dewa-dewa itu Hindu Buddha. Tapi dia percaya diri. Macam percaya diri dia, tapi kau bahasa Bibelmu kan Yunani, Theos. Theos itu dewa, harusnya kau percaya diri. Ini saya kasih tahu nih biar kau pintar, jangan bunda-bunda. Di Bibelmu originalnya Bibelmu. Kau dengar. Dengar dulu bagaimana orang mau bicara? Saya tanya setiap lawan bicara kalian kasih mood. Karena kau nggak ada otak diskusi, pakai data Bibelmu ayo. Ada yang tak ada otak, semua manusia ada otak, bina hewan. Saya tanya. Bunda pun tak ada otak. Sini kasih tahu sini. Kalau kau ada otak, coba kau jelaskan Matius 11. Matius 11:25 kau jelaskan. Kalau Matius 11:25, jangan curhat. Matius 11. Jawab Matius 11:25. Kata Yesus, kalau saya kasih tahu dulu baru kau jawab, Bun. Kata Yesus di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Matius 11:25, buka Bibelmu. Siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Dia Tuhan Yesus, dia adalah anak yang diutus. Jangan. Mama datanya di situ Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Terus. Menurut Yesus, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Menurut Yesus di data 11:25, Matius 11:25, siapa yang Tuhan di situ? Menurut Yesus, bukan menurut congormu Bun. Menurut Yesus, coba jawab. Allah Bapa, tadi saya sudah jawab. Berarti bukan Yesus. Tapi kamu mengungkiri terus. Tapi bukan Yesus, berarti bukan Yesus. Allah Bapa, dia bukan Yesus tapi Allah Bapa. Berarti kau bukan Kristen. Astaga, otakmu ada di mana Bun?
Kau Kristen atau Muslim? Pak, Allah Kau tidak menuhankan Yesus? Tuhan Yesus, dia itu yang diutus, anak yang tunggal. Jadi kalau dia menyerupai firman. Berarti Yesus ini juga Tuhan. Dia adalah firman Allah. Yesus Tuhan atau bukan? Yang menjadi manusia. Yesus Tuhan atau bukan? Yang jujur, jawab jujur. Yesus Tuhan atau bukan? Kenapa kalau dia Tuhan, Bapak juga Tuhan. Jangan. Karena kau bego, Bapak juga Tuhan. Kenapa dimut? Karena kau nggak jawab, Bapak juga Tuhan atau bukan? Bagaimana saya jawab? Setiap saya jawab. Sekarang jawab. Sekarang kau jawab. Sekarang kau jawab. Nih, Bun, kau jawab. Bapak Tuhan. Ya. Ada nama Bun sini, saya tak ada Bun. Siapa namamu? Kalau Bun itu siapa itu yang bisik-bisik belakangmu? Mulutnya itu bagus. Nama Bun, tapi mulut. Sekarang kau jawab. Dimut lagi. Kalau begitu kau lempar ke neraka. Kau lempar ke neraka. Minum air got, penyembah manusia berselangkangan. Ayo. Oten. Enggak Oten Wati, enggak. Aduh ya Allah. Kesesatan mereka ini teman-teman memaknai firman. Firman itu katanya Yesus. Firman itu perkataan atau logos. Masa firman makan ikan goreng? Masa perkataan makan ikan goreng? Perkataan kalamullah. Di kitab Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman itu perkataan, kalimat perintah, Oten, simak di bawah. Firman itu perkataan atau kalimat Allah, kalimatullah, kalamullah, perkataan Tuhan. Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu di kitabnya Musa, kitab Kejadian. Itu punya Yahudi, bukan untuk kafir ya. Tapi kalian kan maling, kalian ngambil punya orang. Kemudian memaknai berbeda. Mengartikan salah punya orang, tapi kalian menafsir seenak kata. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia. Nggak ada tertulis di Bible firman itu Yesus, nggak ada. Karena perkataan adalah firman, berarti perkataan itu Yesus. Ketika kita sampai kepada Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Apa kita mau berkata segala Yesus yang engkau sampaikan? Kalau pemakna Yesus itu firman. Firman itu perkataan, kalamullah. Maka malaikat Gabriel tadi menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Engkau akan mengandung Maria dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu firman, perkataan Tuhan, kalamullah. Dalam Islam itu kita biasa dengar firman Allah di surah Yasin ya. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Maka di dalam Bibelmu ketika Maria disampaikan perkataan firman dari Tuhan disampaikan oleh Gabriel, Maria berkata, Gabriel, bagaimana mungkin? Aku ini kan tidak ada suami. Bagaimana mungkin aku akan mengandung? Aku belum disentuh laki-laki. Apa kata Gabriel? Maria, Elizabeth, mamahnya Yahya, Nabi Yahya di kita, kalau di mereka Yohanes Pembaptis, istrinya Zakaria, lagi mengandung sekarang ini Elizabeth. Usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Gabriel ingin berkata, jangan kau kaget Maria. Elizabeth itu lagi mengandung padahal dia mandul. Disambung lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kehamilan itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Adam aja nggak ada mamanya, nggak ada bapaknya bisa tercipta karena Allah menghendaki kan. Sarah sudah mati haid, bisa mengandung, bisa melahirkan Ishak. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukan tidak ada mustahil sehingga Allah itu bisa jadi manusia, bukan begitu maknanya. Artinya kekuasaan Tuhan itu mudah kalau dia menghendaki. Terjadi kehamilan pada Maria. Apa kata Maria? Kalau begitu malaikat, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Terjadi kehamilan, hamil nih Maria.
Firman itu telah menjadi daging. Dalam proses kehamilan Maria, tadinya dari segumpal daging menjadi embrio berproses menjadi janin kemudian dilahirkan. Jadilah manusia Yesus. Di dalam Mazmur 339 tertulis begini. Apabila dia berfirman maka semua jadi. Apabila dia berfirman maka semua tercipta. Apabila dia memberi perintah maka semua jadi. Jadi firman itu, kalamullah itu kalimat perintah, perkataan Tuhan. Inilah yang dibawa Gabriel disampaikan kepada Maria. Tapi kalian itu karena dogma doktrin di kepala kalian memaknai Yesus itu adalah firman. Yesus adalah perkataan. Hasil, Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Misalnya nih, saya berkata ya, ini analogi sederhananya. Tolong saya buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata kepada pelayan. 5 menit kemudian ada teh di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya. Seperti pun perkataan Allah, kalamullah yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria disampaikan. Terjadilah kehamilan itu seperti yang diinginkan oleh Allah. Mana sih kalian ini otaknya kenapa nggak nyampe ke situ? Kita sapa dulu Dismas, Tejax, my only Kristen, saudara. Kalian tersesat karena memahami firman ini keliru, salah. Nggak ada data di Bible kawan. Yesus itu firman. Yesus itu hasil dari kehendak Tuhan mencipta. Seperti Adam, seperti Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis yang mamanya mandul. Sarah sudah mati haid. Ketika malaikat mendatangi Abraham dengan Sarah, malaikat menyampaikan, Sarah, Abraham, tahun depan aku akan datang dan aku akan memperoleh seorang anak. Tersenyum Sarah, dikasih tahu oleh malaikat, dia tersenyum. Ditegur sama malaikat, Sarah kenapa kau tersenyum? Apa kata Sarah? Saya ini kan sudah mati haid malaikat. Kalau udah mati haid kan walaupun beberapa kali orang bercocok tanam, udah kering ini, ladang ini udah kering, nggak akan bisa tumbuh ini tanaman yang kita, benih yang kita benih yang kita tanam tuh nggak bisa tumbuh karena nggak ada lagi bibitnya, udah mati haid nih Sarah. Bagaimana mungkin, saya ini sudah mati haid malaikat, suamiku sudah tua, Abraham tuh pada waktu itu 90 tahun, Sarah sudah mati haid. Apa kata malaikat? Sarah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terjadi kehamilan, tahun depannya lahir Ishak. Itu keajaiban Allah. Allah hendak menciptakan, Allah hanya berkata kun fayakun. Kenapa kalian sulit utusan Tuhan yang mempunyai kewajiban menyampaikan, menerima firman-firman Allah, kemudian menyampaikan kepada kaumnya itu Bani Israel, bukan pula kepada Oten. Kalian ini Teja, Kristen, saudara, my only, Dismas. Dari awalnya kalian salah memaknai tentang firman. Inilah yang membuat kalian nih sesat sampai ke ujung-ujungnya. Firman adalah Yesus. Mana ada? Salahnya di mana? Salahnya kau maknai firman itu Yesus. Padahal Yesus itu adalah hasil dari kehendak Allah menciptakan makhluknya. Tertulis begitu macam mana juga? Di mana tertulis firman itu Yesus? Kasih saya datanya. Baca Yohanes 1 sampai 18. Di mana di situ Yesus? Baca aja Yohanes 1 ayat 1 turunlah minum sampai 18. ergot. Turun minum ergot kau. Disuruh mana datanya, kau suruh kita nyari. Oh yang bilang ada. Kalau aku kan bilang nggak ada. Masa ada bisa ku cari kalau aku bilang nggak ada? Kalau saya bilang ada datanya, aku bisa pertanggungjawabkan. Kau bilang ada tapi mulutmu aja yang congor. My only. Selamat malam saudara.
Ustadz Alif, udah standby. Gurunda, silakan. Halo, somebody home? My only Kristen? Jadi begitu teman-teman ya, memaknai firman. Memaknai firman itu mereka nggak cerdas. Firman itu kan kalamullah. Yesus itu menerima firman, kemudian firman yang diterimanya itu disampaikan kepada kaumnya. Masa Yesus menyampaikan Yesus? Ada aja kalian pikiran kalian tuh. My only, saudara Kristen. Oh, nek lagi nih si bego. Silakan. Kristen. Oh, kalau kita diskusi, kita kasih data ini, kau lari ngeyel. Ada otak kau. Loh, bukan gitu. Bunda, masa Allah jadikan makhluk berkata-kata, firman-firman. Itu kan ku bilang kan kau bego kan. Udah turun kau minum air got. Berkata-kata. Dia tidak heran kalau Tuhannya mati terkutuk, diludahi, ditempeleng. Tuhan berkalam, berfirman, heran dia. Tuhanmu keluar dari kelamin perempuan, kok nggak heran? Tuhanmu menyusu, kok nggak heran? Kenapa sih? Apa akalmu kau matikan? Kenapa akalmu kau matikan? My only Kristen. Muslim apa Kristen my only? Ustadz, udah makan mungkin ya. Tejax, Kristen, saudara Tejax. Ya, saya Kristen. Gimana kau memaknai firman, Bang? Tentang apa? Lagi makan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen, Master? Muslim? Ya, Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Ya. Saya ingin menyampaikan satu hal. Bahwa Isa itu adalah tanda dan rahmat bagi Maaf ya, moderator di sini agak-agak ini teman-teman. Tejax, silakan. Udahlah, sebenarnya saya mau ngomong banyak tapi di sini kan. Gini Bang, kita mau mulai aja gini kita mulai gini aja pelan-pelan. Teman-teman Kristen ini mengimani Yesus itu Tuhan berdasarkan apa? Landasannya apa? Dari mana dapatnya itu? Dalilnya mana coba? Kan kalian mengimani Yesus Tuhan. Nah, landasan Anda dari mana? Ustadz Tata, Gurunda, Ustadz Alif. Silakan kalau masuk ya. Silakan Bang. Dari bisik-bisik tetangga, dari nenek moyang, atau dari Bible? Atau dari pendeta, silakan. Dari Bible. Dari Bible. Itu bagus. Jadi kita itu Bang, beriman, harus ada landasannya tentu dari kitab suci, dari kitab kita. Kalau kami Al-Quran, nah kalian Bible, mantap. Mana rujukannya? Di Biblemu, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, banyak sih. Satu aja Bang, coba satu aja dulu. Sudah. Legok, Kristen saudara Legok. Saya mualaf. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah berapa lama Bang syahadatnya? Cuma di sini saya itu kenapa sih kok setiap kali melihat Bang Zuma, Bunda Rifa, terus itu yang dibahas itu masalah agama-agama.
Apakah agama itu bukan Bang, sini ku kasih tahu ya. Sini ku kasih tahu. Sabar ya Bang ya. Kenapa kami, guru-guru kami, Gurunda, Ustadz kami, Ustadz Tahta, Ustadz Alif, Bang Arif buka komal siang malam, Ustadz Arif buka komal siang malam. Kenapa? Untuk membentengi saudara-saudara kami daripada pemurtadan, untuk mengedukasi. Seperti kalian ini mu'alaf tuh alhamdulillah ya. Tapi tidak akan paksa. Jadi komal edukasi Bang. Komal Kristen pun begitu Bang. Karena ada seruannya di Amanat Agung, Matius 28. Pergilah jadikan semua bangsa murid baptis atas nama Bapak bla 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 segala macam. Itu kan kalimat perintah yang dipakai para misionaris. Mau mengkristenkan saudara-saudara kami yang masih awam, yang belum paham dunia lintas agama. Jadi kami ini siang malam berkor-kor menyampaikan inna dina indallahil Islam. Saudaraku, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hanya Islam di sisi Allah, hanya Islam yang diridhoi Allah. Hanya Islam yang telah disempurnakan. Begitu saudara. Jadi jangan kau alergi kalau kami ada di sini. Kenapa? Antara lain itu, apa yang ada di Al-Quran kami, ya mereka Kristen ini mengambil, memasukkan ke Bibelnya. Dengan kata lain, nyolong. Itu bahasa halusnya nyolong. Jadi makanya kami tampil di sini. Coba tengok dengan agama yang lain. Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan yang lain. Bagaimana mungkin Kristen mengambil Betul, sedikit lagi Bang. Baru kita, aku kasih tahu dulu Bang Lego ini, saudara mu'alaf kita ini ya. Kalau dengan agama Hindu, Buddha, apapun itu, kami nggak ada masalah Bang. Karena mereka itu percaya diri dengan kitabnya. Di kitabnya itu dewa-dewa loh. Dia puja dewa-dewa tapi dia percaya diri. Hindu, Buddha. Nggak ada dia mengambil istilah-istilah Islam. Mau dikata ke Islam-Islaman. Jadi kita nggak ada pernah ada masalah dengan mereka. Nah kalian ini karena kalian memang selain ngambil istilah-istilah Al-Quran. Anda sedang mendongeng. Itu bukti Bang, ada di Bibelmu, ada kata Rasul, ada kata Soleh. Bang, ada kata Rasul, ada kata Soleh, ada kata Allah. Sekarang tugasmu tadi seperti kau bilang, kau mengimani Yesus Tuhan berdasarkan Bibelmu. Sekarang tolong datanya mana? Kasih datanya. Data soal apa? Kalau mau diskusi jangan mute-mute dong. Ya Biar karena diskusi kau dengan itu, baik. kenapa kau lari kemana-mana? Yang kutanya kau beda, yang kau jawab beda. Coba, kau mengimani Yesus itu, ya saya mau diskusi. Kalau Ustadku, Gurundaku udah standby ini, boleh silakan Gurunda ya Ustad. Kalau mau diskusi jangan mute-mute, jangan kasih turun. Oke, jawab. Kau mengimani Yesus melalui Bibel katamu toh, mengimani dia Tuhan. Sekarang datanya mana di Bibelmu? Jangan dikasih turun itu dulu, aturannya begitu dulu. Iya. Nggak turun kau asal jangan nggak menghujat ya. Asal bisa diatur di komal tuh. Enggak menghujat lah, nggak mungkin menghujat. Siap. Aduh, padahal menjajah ya, Kristen menjajah 350 tahun ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Silakan Bang. Dari mana landasanmu kau mengatakan Yesus berdasarkan Bibel dia Tuhan sehingga kau imani? Mana? Kasih tahu saya biar ku buka di sini. Mungkin aku pernah terlewatkan. Silakan. Oke, ayatnya ada banyak, tapi saya buka hanya satu aja dulu ya. Boleh Bang. Di mana? Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes bukan 13. 13 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Biar jelas ya. 13 sampai iya Bang. Saya bacakan ya, biar nggak diturunkan ya. Oke. Saya bacakan ya. Boleh? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Oke? Jelas itu? Oke, saya tanggapi Yesus boleh? dia mengatakan itu. Oke, saya tanggapi. Boleh? Silakan. 13-nya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu Tuan, kurios. Kita bisa buktikan kepada kitab terdahulu. Selebar 2010 masih tertulis di situ Tuan. Guru dan Tuan, T-U-A-N. Karena Bibelmu sering diedit. Maka digantilah jadi Tuhan. Nah, saya kasih data. Oke, sabar ya. Siap. Bagus nih ya teman-teman. Dia mau belajar, semoga dia pinter ya, tercerahkan ya. Bentar Bang.
mana tadi itu 14 kau ambil ya. Tadi 14. Nih. Bible yang paling kuno itu Tuhan apa ya? Nggak usah ceramah. Ayatnya mana? Datanya mana? Ini. Nggak usah ceramah. Kamu lihat originalnya juga saya kasih. Nih. Berapa tadi kau angkat? Di sini kan Tuhan nih. Aku besarin ya. Aku besarin dulu Bang. Izin Ustadz. Di sini kan yang kau bawa nih. Tuhan toh. Nih yang 14. Kau sebut jadi aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Padahal di sini apa? Akulah guru dan junjungan. Jadi aku yang adalah jadi aku yang adalah junjungan dan guru membasuh kakimu. Masih junjungan ini Bang. Kalau yang paling tua lagi Tuan. Itu bukan bahasa gimana asli. Ini baru diedit ini. Itu bahasa asli. Ini baru diedit. Ini yang sekarang kau pakai. Ini yang sekarang kau pakai. Tapi di 2010, Bang, bukan nafsir. Bible 2010 nih 2010 masih junjungan, belum berubah, belum diedit jadi Tuhan. Belakangan itu diedit. Kasih bahasa aslinya. Belakangan. Bukan. Oke, mau bahasa aslinya. Mau lihat bahasa aslinya. Loh ini kan yang kau bawa ini Tuhan di sini. Padahal di sini kan guru dan junjungan. Loh, junjungan itu bukan Tuhan. Soal terjemahan, soal revisi. Sekarang masuk aslinya ya. Aduh siapa nih kok? Aduh bersih kali saudara siapa ini ya? Aduh jangan naik komal kalau lagi di jalan. Kok nanti kelindas mobil loh. Kita bawa ke originalnya ya. Berapa nih Yohanes 13-14. Kita masuk originalnya ya teman-teman. Oh kali dia lihat originalnya ya. Yohanes 14, 13-14. Di situ udah bukan Tuhan ya, kau dibodoh-bodohi penerjemah ya. Yohanes. Saya paham kata kurios sama kata Theo itu Yohanes 13-14. Paham ya berdasarkan dogma doktrin kan? Kalau berdasarkan bukan dogma original doktrin. ya. Saya paham bahasanya. Kurios dan Theos itu bagaimana? Untuk apa? Konteksnya gimana? Kalau kurios itu apa kekuasaannya kurios? Apa kuasanya? Apakah sama kuasanya dengan Theos? Kapan Yesus menempatkan dirinya sebagai Theos? Bapak itu yang biasa disebut Theos. Yesus itu kurios atau Tuhan. Nah itu Anda tahu. dia ya. Kan Anda tahu. Terus kenapa kok Tuhan kan itu Tuhan? Kita masuk original. Kok diam dulu. Congormu ya nih. Kurios ya. Kita lihat Tuhan. Sudah jangan cari-cari yang sesuai lah. Jangan cari-cari yang Kau diam. Ini originalnya ya. Tuhan ya, 2962. Tuhan kan, kau mau pembuktian bahwa di original Biblemu itu nih Tuhan. 2962 ya. 2962. Kita masuk di originalnya kurios. Mana kurios? Tadi kau dikasih selebar 2010, oh ngeyel. Ada 2000. Iya, tunjukkan ayatnya, bahasa aslinya bahwa itu kurios adalah Tuhan. Iyo, baru dia masuk komal ini teman-teman ya. Dia belum paham. Udahlah, kalau belum persiapan nggak usah debat dulu, nggak usah diskusi dulu lah. Congormu itu kafir kok diam-diam nih. Kalau belum Ini, Bunda yang kurios. cantik, nanti hilang cantiknya, hilang kecantikannya kalau marah-marah. Gak usah Bang, ini kita lihat data Bang nih. Hilang kecantikannya kalau marah-marah. Bang, Tuhan di sini. Ini supaya diedukasi otakmu yang cuma dogma doktrin, banyak lemak babi, berkesehat Bang nih. Kurios Tuhan ya, Tuhan. Tuhan. Original ya, udah ya. Berarti tidak ada satupun data di Biblemu Yesus itu Tuhan. Karena kurios, nih lihat kita kurios ya. Tuhan. Theos itu di Biblemu bisa diterjemahkan menjadi God atau Tuhan. Itu baru. Kalau mau diterjemahkan kurios, Theos itu baru jadi Tuhan.
Tapi karena kalian itu penerjemah maling mengambil kata Allah, Kurios di situ diterjemahkan menjadi Allah. Kalian plesetkan Allah. Karena kalian sebagai maling tidak mau diketahui kemalingan Anda. Maka kalian sebutlah dengan Allah. Padahal double L. Oke, saya bertanya ya. Aduh, kalian kenapa sih ini siang malam kita teriak-teriak? Saya bertanya boleh? Udah paham ya, baru nggak ada dalil yang menunjang keimanan Anda di Bible Anda kecuali dogma doktrin dari Bapak Gereja Anda. Oke, silakan. Boleh nggak saya bertanya? Silakan Bang. Apa kau tanyakan? Menurut Bunda, Kurios itu yang disebut ayat tadi itu adalah Tuhan kan? Benar? Oke. Burunda sudah aktif? Kalau menurut Ustadz? Bunda, kata Tuhan itu apa? Apa sih menurut Bunda Rahma? Kalau Tuhan itu Bang, misalnya Pak Prabowo, Tuan Prabowo, Tuan Teja, Anda juga bisa disebut Tuan karena laki-laki kan? Tuan Takur, Tuan Rames. Nggak mungkin saya menyebut Tuhan Prabowo karena kekuasaannya terbatas. Tuhan itu penguasa tapi terbatas. Tuan Takur, Tuan Tanah. Itu. Tapi kalau Tuhan Bang, definisi Tuhan menurut KBBI itu yang kita ibadahi. Penguasa, pencipta, maha kuasa, maha pencipta, itu Tuhan yang kita puja. Jadi saudara, bedakan dulu Tuhan dengan Tuhan. Gak mungkin saya menyamakan Tuhan dengan Tuhan. Kalau saya menyamakan bisa-bisa saya menuhankan Pak Prabowo, presiden kita. Apa kepaksakan ini Tuhan menjadi Tuhan? Bunda Rama yang cantik, bolehkah kita pakai logikanya Bunda Rama sesuai dengan kata Kurios yaitu Tuhan, boleh? Aduh, mentang-mentang kau jelek kau sebut aku cantik, gak apa-apa lah. Terima kasih Bang. Iya kan, aku jujur gak apa-apa lah Bunda kan. Iya gak apa-apa, ya namamu aja. Oke, gini Bunda cantik. Apa ya aku bilang? Bunda Rama cantik, gini Bunda Rama. Bunda Rama mengatakan. Ya saudara semua, saya pamit turun dulu ya. Makasih ya. Makasih Bang Rames ya. Yo. Thank you, bye. Assalamualaikum. Karisteng kok. Selamat malam. Delvila Kristen, Delvila, saudara Delvila. Delvila Kristen. Saudara Delvila Kristen. Mama Delvila, kita mute aja ya, teman-teman. Silakan Bang Tejak. Ya, Bunda. Tejak itu dulu Andre, sabar. Tejak silakan. Jadi teman-teman, mereka cuma modal imani doang ya. Nggak ada data pendukung dalil dalam Bibelnya kalau Yesus itu Tuhan. Beda kalau kita di Al-Quran kita ya, di Al-Quran kita. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'buduni wa qimis sholata li dzikr. Surah Toha. Aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan. Aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Keren kan? Mantap kan? Kalau di Bible mereka ya gitulah, editan-editan, revisian. Udah berapa revisian ya? Udah ribuan kali direvisi ya. Jadi Biblenya ini mengikuti perkembangan zaman. Boleh aku lanjut, Bunda? Mengikuti tren. Boleh aku lanjut Bunda? Silakan. Iya. Tadi katanya kan menurut Bunda itu kata-katanya itu Yesus mengatakan dia Tuhan, itu adalah Tuhan. Oke. Bukan saya, mulai kucul ini orang. Bibelmu tadi itu kan kau lihat junjungan atau Tuhan originalnya. Tuan, TN Tuhan. Apa saya kau tuduh-tuduh kau itu? Kita ini Bang, apologet Muslim Indonesia ini, apalagi API ini, nggak berani menyampaikan sesuatu narasi tanpa dalil. Kita tahu resikonya. Saya belum ngomong, Bunda ceramah terus nih gimana? Jangan kau bilang jangan menurut aku, menurut Bibelmu. Oke, ulang. Halo Bunda. Tapi aku mau bertanya nih, boleh nggak? Kristen ya, Delvila ya. Iya sabar Delvila ya. Sabar ya. Semua akan dapat tanda tangan. Bunda. Akhi Jibril, Tidak, kalau kulihat ini oten ya, Akhi Jibril, kita harus terapi otaknya sedikit. Kalau kita menyek lembut, nggak berkembang akalnya, nggak berkembang ininya. Ayo silakan Bang Tejak.
Tapi kita tetap selingi dengan kelembutan. Kita Ya itu kan lebih bagus. shock terapi akalnya. Silakan. Oke, siap. Kalau menurut Bunda Rahma kan tadi Naik Akhi Jibril diskusi sama ini Bang Tejak. Ulangi apa, Bang? Yesus itu adalah Tuhan kan? Menurut Bibelmu saudara, menurut Bibelmu, kenapa pula kawan? Oke, menurut Bible. Apa betul Yesus itu Tuhan? Apakah dia penguasa di dunia? Apakah dia penguasa saat itu? Kalau dia penguasa saat itu, pasti dia tidak ditangkap, Bunda. Dia pasti ada punya kekuatan, Bun. Kalau misalnya dia Tuhan. Sudah aku kasih tahu, Bang. Bedanya Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu penguasa, tapi kekuasaannya terbatas. Benar. Tuhan Presiden, dengar dulu. Tuan Presiden terbatas kekuasaannya itu Pak Presiden. Gak mungkin dia menguasai Amerika sana toh. Kekuasaannya terbatas hanya di Indonesia. Tapi kalau Tuhan, definisi Tuhan, tak tengok dulu definisi Tuhan kekuasaannya. Maha. Kita nggak pakai Tuhan. Oh, Tuhan. Tuhan itu ya nggak mungkin saya samakan Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu terbatas. Tuhan Takur yang kita nonton film India. Terbatas seputaran India sana saja kekuasaannya. Kita pakai Tuhan ya, pakai Tuhan bukan Tuhan. Tuhan kan? Halo Bunda, selamat malam. Aduh ini semua pada mau tanda tangan, sabar ya, sabar. Kau dapat tanda tangan sebentar Bang Delvila ya. Biar dulu Tejak selesai. Silakan Tejak. Tejak? Iya. Oh Tejak. Boleh Silakan, Bang. ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Ini sih temanmu ini, Delvila ini potong-potong. Silakan. Saya juga Bunda. Apa? Kamu juga apa Bang? Bun, gini Bun, kasih mereka ngomong dulu lah. Kasih mereka ngomong daripada. Iyalah. Mau sekali dia. Sabar siap. Tejak, Bang Tejak. Siap. Kau silakan Bang Delvila. Iya, Ibu Bunda ya. Bisakah kau memisahkan diri dari kata-kata Anda? Apa? Jangan terdekat itu mikmu jangan terdekat di mulut. Kasih jarak sedikit. Ustadku terbuka sudah miknya. Ustadku, Ustadz Alif. Bisakah? Monitor baru pulang maghrib. Lanjut silakan. Ustadz mau masuk sama Bang Delvila? Silakan. Tidak Bunda, saya mau ke Bunda. Oke. Sedikit, ya silakan sedikit Ustadz. Silakan, apa Bang pertanyaanmu? Bisakah kau memisahkan diri dari kata-kata Anda? Kata-kata saya itu adalah sifat saya yang melekat pada diri saya. Ketika saya berkata monyet, apakah perkataan saya itu monyet? Atau saya jadi monyet? Kan tidak. Oh, itu adalah sifat saya berkata-kata. Sifat saya pemarah. Itu sifat. Sifat itu melekat pada diri kita. Sifat saya penggembira. Gimana kau ini? Kamu itu tidak mengerti siapa itu Yesus. Dia itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kami. Tapi pikiran, walaupun dia raja melebihi Pangeran Charles sana, ya melebihi Pangeran Charles, tidak naik statusnya jadi Tuhan, saudara. Walaupun dia raja di atas raja, tidak akan naik statusnya jadi Tuhan. Definisi Tuhan dan raja beda. Jangan potong-potong. Apalagi? Apalagi silakan. Dia itu adalah Tuhan Kristen. Dia itu raja di atas segala raja. Tapi pikiran religius Anda lebih besar dari panca indera. Paham? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Coba. Apa yang membuktikan dia Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan itu yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan dan untuk aku sampaikan. Dia diperintah, bro. Masa Tuhan diperintah? Umat Islam. Lah ada di Bibelmu. Anu, memang kalau cuma iman buta itu begitulah kalian, tanpa dalil. Kalau iman buta itu Bang, ya kucing rasa coklat. Itulah iman buta. Kau nggak berpengetahuan, cuma imani doang. Selamat malam. Itu menurut kalian. Suaranya ngebas. Ustadz silakan. Menurut Kristen, pandangan Islam, kita yang kalian yang la ilaha illallah. Oke, Itu data.
lanjut gimana tadi siapa ini Silakan, Delphi ya? Delphi atau yang mana ini yang Kristen yang Ini bicara? Delvila Ustadz. Delvila silakan. Kenapa dari tadi main kata-kata? Kita ini sedang berkata-kata. Atau mau bahas yang lanjut silakan. Aku dengarkan dulu. Monggo kita langsung bahas ke materi nanti. Iman kita percaya kepada Yesus Tuhan. Iman kalian beda. Oh iya. Iman kita beda. Jadi betul bang. Kau kita punya Tuhan, kau kalian yang sewot. Apakah agama Anda tidak benar? Bentar. Apakah Kami ada yang sangat salah dengan paham. agama Anda? Oke baik. Jangan curhatnya yang terlalu panjang. Ini bukan curhat. Kami dari tadi umat Islam di sini semua sangat paham kalau orang-orang Kristen itu Tuhannya Yesus sebagai anak manusia atau anak Maria. Kami paham. Itu iman Anda. Kita sedang tidak mengganggu-gugat iman Anda. Oke. Tapi kalian sebentar dulu. Nah, yang kami bahas di sini adalah bagaimana antara imannya Kristen, silahkan, dengan imannya Yesus sebagai orang Yahudi. Nah, itu. Yesus, dia mengajar kepada umatnya. Dia menyampaikan tentang ketuhanan. Kalau dia itu sebagai manusia utusan Tuhan, itu ajarkan kepada umatnya. Yesus sebagai manusia utusan Tuhan menyembah Tuhannya. Nah, jadi kami izinkan juga menjelaskan tentang imannya Yesus sebagai seorang yang beriman kepada Tuhannya. Kalian kan Kristen. Iman kalian, Tuhan kalian Yesus, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu bedanya bang. Kamu jangan sewot. Saya membahas iman Yesus, kamu jangan sewot. Sebagaimana kami tidak akan sewot, kamu menuhankan Yesus. Itu hakmu kan gitu. Ya iyalah. Nah itu bedanya. Agamanya masing-masing. Betul. Agama Yesus dengan agama Kristen masing-masing. Ya. Kamu jangan marah ketika saya membela imannya Yesus. Gitu. Pikiran ini mau tanya nih, menurut Islam Yesus Tuhan atau manusia nih? Dengar tidak, pikiran religius kalian lebih besar dari panca indera. Oh lagi lah. Tanya ini, menurut Islam Yesus Tuhan atau manusia? Yesus manusia, anak orang dia, ibunya namanya Maria. Kalau Tapi Muhammad, kalau di Kristen Muhammad ada tambahan nama bapaknya Yusuf. Kalau Muhammad Tuhan atau manusia? Manusia utusan Tuhan sebagaimana Yesus manusia utusan Tuhan, sebagaimana Nabi Musa manusia utusan Tuhan. Ini kalian kok bikin paduan suara sih? Ini bukan gereja loh. Gantian, kenapa sih ngomong? Oke, ya sabar ya Delvi, saya mau tanya nih. Kalau sebentar, Alif kamu tenang. Tadi kamu bilang nasihatin kalian. Cukuplah Tuhan kalian yang tiga. Kalau kalian bicara jangan bertiga, satu-satu aja. Coba gantian dari tadi Ustaz Alif dikeroyok 8 Kristen. Iya. Sudah habis Padahal aku jadi minoritas kalau diskusi. Aku sendiri. Nah, saya kan tadi diskusi dengan kamu. Kamu bilang Yesus manusia, Muhammad juga manusia. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Di antara dua manusia itu siapa yang bisa ke surga? Ya, Yesus manusia ya, bukan Tuhan ya, menurut Udi. Ya. Coba, siapa yang hidup kudus? Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa ke surga. Siapa? Coba tunjukin. Kalau Yesus kudus, ada ayatnya. Kamu tunjukin di mana Muhammad kudus. Iya gantian, Anda kan bertanya. Waduh. Gantian mau dijawab ini. Silakan. Baik. Di sini sebenarnya ternyata saya tidak perlu berpikir lebih jauh, menggunakan dalil lebih dalam. Ini sebuah dalil yang dia ucapkan buat kami sangat unik untuk membahas. Tidak ada yang tidak kudus bisa melihat Tuhan kan gitu. Di sini menunjukkan kalau Yesus bukan Tuhan. Itu satu poinnya. Kenapa? Karena Yesus bisa dilihat sekalipun oleh iblis dan penjahat. Pengkhianat melihat Yesus berarti dia bukan Tuhan. Karena yang tidak kudus tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Nah itu dulu poinnya dulu. Di mana Muhammad suci kudus. Itu yang saya minta. Aduh, kok paduan suara sih? Gantian. Ya siapa yang mau ngomong ini? Gimana pertanyaannya dijawab muter-muter. Enggak muter. Justru saya udah bilang, saya berterima kasih kepada Anda.
Saya berterima kasih kepada Anda membawa dalil itu. Dalil itu menunjukkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Saya udah bilang. Dalil itu kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Nah itu betul. Tadi kan saya ikutin kamu. Berarti Kamu Yesus bilang bukan Tuhan kan? Muhammad Berarti manusia. Yesus bukan Tuhan kan di situ? Sekarang kedua manusia ini Kenapa jadi pertanyaan dari ngegas? saya. Iya. Ya, siapa Berarti yang berdasarkan dalil tersebut Yesus bukan Tuhan kan di situ? standar? Itu sudah sangat jelas. Kenapa saya katakan Yesus bukan Tuhan? Standar. Kenapa saya Ibrani katakan 12 Yesusnya ayat bukan 14, Tuhan? silakan. Yesus itu jangankan dilihat oleh orang yang kudus, penjahat sekalipun bisa melihatnya. Bukan di hanya mana melihatnya, Muhammad tapi kudus, versi muter iman lagi ke Anda Yesus. ditampar, diludahi, ditumbak. Nah, jelas menunjukkan kalau Yesus Kamu bukan bisa diskusi Tuhan. nggak? Bisa diskusi nggak, Arif? Bisa, sangat bisa. Ya, tunjukin. Silakan. Ya itu sudah saya sebutkan. Di situ menunjukkan kalau Surah Yesus berapa bukan Tuhan, Muhammad betul? kudus? Betul? Betul? Dalil Surat yang berapa Anda Muhammad bawa, itu hidup kudus? nggak, dengerin dulu bang. Dalil yang Anda bawa menunjukkan kalau Yesus bukan Tuhan, betul? Kan saya ikut kamu bilang manusia. Ikut kamu, jangan ikut saya. Kan saya ikut Iya, kamu bilang berarti udah percaya. Dia udah percaya. Muhammad Oke, bukan manusia. jangan ikut saya. Dia udah Sama-sama percaya manusia, sekarang. Makanya saya kasih Ibrani Dia udah percaya. 12:14. Ya, Siapa dia di ikut antara apa dua yang manusia saya sampaikan. tadi yang Oke, bisa udah ke paham. surga? Udah paham, saya udah paham. Coba, Anda siapa? sudah ikut Coba. saya ketika saya jelaskan, berarti Anda sudah paham di situ kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nih, Oke, muter terima lagi. kasih. Kamu tawab nanti labaik huma labaik. Lalu jangan menghadap ke kemana-mana. Ka'bah. Jangan kemana-mana. Dijawab pakai data. Iya, kalau Bisa Kristen nggak? kan nggak tawab. Iya kan? Kalau Ya, kalian kan cium-cium sudah, patung. kamu nggak usah muter-muter, Udah, coba tapi- jawab. Nggak usah muter, Ibrani kenapa? 12:14. Siapa memenuhi standar? Bisa ke surga. Memenuhi standar Tuhan bukan Yesus kan di situ? Berarti kamu punya nabi nggak ke surga, di neraka. Loh, Nggak kalau memenuhi gitu standar. Paulus juga ke neraka berarti menurutmu? Nggak bisa jawab, nggak punya data. Enggak, standarmu itu Malu-maluin aja sebentar kalian dulu. ini. Enggak, kan saya sangat pelan nih melayani Anda, sangat pelan. Kalau Anda katakan nabi kami ke neraka, berarti Paulus juga ke neraka gitu. Silakan jawab pakai data. Bentar dulu, itu kan dalil punya kitabmu kan? Makanya sebelum lebih jauh, artinya Anda sudah menunjukkan di situ Yesus bukan Tuhan, dan tadi Anda sudah sepakat. Akhirnya Anda bingung sendiri sekarang. Oke. Tiba-tiba memaksakan suruh melihat Tuhan, karena pada prinsipnya jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-An'am dikatakan bismillahirrahmanirrahim la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Di dalam kitab Keluaran, Ulangan, dalam kitab para nabi juga Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat Tuhan itu akan mati manusia. Beda, bukan dilihat manusia Tuhannya yang mati, bukan. Tapi manusia kalau bisa melihat Tuhan, maka konsekuensinya manusia itu harus mati. Maka kalau ada yang dilihat oleh manusia malah mati, itu bukan Tuhan. Salah paham itu. Ya, tapi kan tadi kalian sudah bilang itu kan Tuhan kalian Kristen. Oke, kami udah paham gitu. Ya. Kenapa kalian kompak turunnya barengan juga? Enggak. Saya masih ada. Oh, masih David, ada. silakan. Bang Teja, udah mau diskusi tadi nih Bang Teja tadi antri atau masih nyimak? David dulu ya, silakan David. Salam kenal, saya Katolik. Salam kenal. Silakan. Saya tadi tertarik dengan apa yang abang bilang itu, Yesus untuk Bani Israel itu. Bisa bantu jelaskan? Oh, sangat jelas. Di dalam Matius juga dikatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Pengakuan Yesus loh ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kami membacanya. Dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat atau yang hilang dari Bani Israel. Kata Yesus itu. Bahkan ketika Petrus khutbah, dia umumkan, wahai orang-orang Israel. Nah,
Orang Israel juga harus tahu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu di Kisah 2 nomor 22 itu menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan, hakikatnya ilahi Allah melalui perantaraan Yesus yang melakukannya, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana juga Nabi Musa ketika melakukan mukjizat membelah lautan, hakikatnya Tuhannya dia hanya sebagai perantara. Nah, jadi dalil Matius 15 nomor 24 bahwa Yesus mengaku dirinya untuk Bani Israel itu valid dari Yesus itu sendiri yang dia berkata. Tapi kan kalau Kristen kalian kan menuhankan orang utusan Tuhan untuk Bani Israel itu, kan gitu bedanya. Oke, terima kasih. Kira-kira Matius itu ditulis dalam bahasa apa? Kitab Matius ditulis dalam bahasa apa? Kitab Anda itu kan secara originalnya yang ada yang valid sampai detik ini kan bahasa Yunani. Ya, artinya itu ditulis orang Yunani kan? Ya, bahasa Yunani, iya, orang Yunani. Iya, kira-kira kalau memang Yesus itu bukan untuk orang Yunani, kira-kira apakah orang itu dia terus menulis atau dia buang? Saya cuma tanya aja. Itu kan orang, ya saya tanya, itu kan orang Yunani. Artinya begini, ketika Yesus mengatakan bahwa dia bukan untuk orang Yunani, tapi itu ditulis oleh orang Yunani, kira-kira penulis Yunani itu buang kak, gitu, melanjutkan tulisan itu atau tidak? Ya, kan dia menuliskan, mengabarkan kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Iya. Kok jadi mempermasalahkan orang Yunaninya sekarang? Kan begini, itu kayak mana? Enggak, Towi, sekarang isi dari tulisan bahasa Yunani itu Anda percaya atau tidak? Oke, saya tanya dulu. Oh, tanya lagi. Oke, silakan. Kira-kira orang Yunani itu kan orang Yunani yang nulis. Bahasa Yunani, dan orang Yunani Kristen yang nulis. Kira-kira kalau orang Yunani itu dia memahami ayat itu seperti yang kamu katakan, dia kira-kira lanjutkan menulis atau dia buang? Ya buktinya kan selesai itu ditulis kitab Anda kan. Artinya bukan seperti yang Anda katakan itu kan. Oh, berarti Yesusnya yang salah kalau gitu. Tidak. Lah kan tadi udah bilang. Ini ada aku diutus hanya. Iya. Kan Anda sendiri yang bilang tidak. Iya. Kan Anda mengatakan tadi penulisnya itu percaya Yesus juga lah kayak gitu kan. Ya udah berarti Yesusnya yang salah. Berarti kan ada Simple toh? Ada arti, bukan berarti kan ada kronologis. Iya, betul lah. Itu tulisan. Kenapa sampai Matius bisa menulis juga Yesus pengabaran atau amanat agung ya pasti ada kan? Kabarkanlah Injil ke segala bangsa. Ya, artinya kalau kata itu mentok sampai di Yesus hanya untuk Bani Israel, kan orang Yunani pasti dia buang. Logikanya seperti itu kan. Ya, sekarang ketika Yesus berkata seperti itu, kamu percaya nggak? Percaya. Ya sudah, selesai itu. Tetapi saya tidak mempermasalahkan penulis. Ya, berarti kan ada kronologis sehingga. Iya, kalau Anda percaya, berarti kami juga percaya dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Iya, tetapi kan ada kronologis, ada perintah baru sehingga orang. Lah ya itu ada perintah, itu udah jelas, udah kita sebutkan dari tadi. Iya, oke, kan ada perintah amanat agung, berarti kan ada. Berarti perintah itu tidak mentok sampai di situ. Kira-kira. Ya berarti Yesus di situ salah. Tidak salah, tapi kan. Berarti Yesus benar kalau gitu. Dia itu hanya Bani Israel, utusan Tuhan. Iya, benar. Secara logika perintah itu berhenti di situ atau ada perintah sehingga orang Yunani bisa menulis. Loh, kalau dia sudah berkata hanya sudah selesai. Oh selesai. Berarti Anda kalau beritakanlah kepada seluruh makhluk. Seluruh umat manusia, betul? Oke. Sampailah ke Indonesia, sebelum ke Indonesia, saya sebutkan dulu, sampailah ke Arab. Sampai juga dengar ke Nabi kami, sampailah ke Timur Tengah kemana. Dan berita itu sampai bahwa Yesus itu diutus Tuhan untuk Bani Israel. Ya percaya? Berarti setuju ya, setuju. Ketika kabar itu beritakanlah tentang Yesus sampai ke Indonesia, berita itu sampai di sini bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Oke, setuju ya, setuju. Anda setuju juga kan? Iya, setuju. Oke. Nah, berarti Anda sudah berita itu sudah sampai ke Anda di sini bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi ditulis oleh orang Yunani. Selesai.
Tapi ditulis orang Yunani. Iya, kan tadi udah selesai itu bahasa Yunani. Orang Yunani udah selesai itu. Ditulis orang Yunani yang Iya, udah Kristen. selesai. Berarti Yesus itu untuk orang Yunani itu tidak? Untuk si penulis tidak? Si penulis memberitakan dia itu hanya untuk Bani Israel. Iya, tapi kira-kira saya tanya, kira-kira Sudah penulis- Gini bang, untuk abang penulis coba Anda cerdas ya. Contoh sampai ke Indonesia diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, oke? Iya. Nah, Iya. bahwa beritakanlah tentang Yesus itu sampai ke Indonesia, oke? Sampai di sini. Nah, apa isi beritanya? Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, sampai nggak ke sini? Saya percaya berita itu. Anda percaya nggak berita itu? Ya, berarti orang Berarti Yunani apa? atau Indonesia tidak boleh tidak Bingung dia. Iya, berita tentang Yesus sampaikan kemanapun silahkan. Oke, sampai ke Indonesia Bapak bilang. betul ya. Nah, sekarang berita itu sampai ke Indonesia kalau Yesus untuk Bani Israel. Anda percaya atau tidak? Berarti ya benar untuk Bani Israel. Ya Tapi udah, kan- selesai. tapi untuk kami juga enggak. Untuk kalian itu kan Tuhan, bukan utusan Tuhan. Oke. Kalau Yesus untuk Bani Israel sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan, kan gitu. Begitu. Untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, itu Yesus jelas ajarannya. Kalau untuk kalian tadi kan Yesus yang utusan Tuhan untuk Bani Israel itu, untuk kalian itu sebagai Tuhan. Oke, berarti kita sebagai Tuhan tidak apa-apa kan? Maksudnya Ya, untuk kami sendal juga kan? jepit putus 10 kali pun buat kalian jadi Tuhan kan saya nggak peduli bang. Ya, oke. Artinya Nenek-nenek baru lahir juga kau Tuhan kan saya nggak peduli bang. Tapi Ustadz begini, sedikit saudara. Orang-orang di luar Bani Israel dan ngaku-ngaku Bani Israel di dalam Bibelmu kalau kita baca Wahyu itu disebut jemaat iblis. Orang-orang di luar Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel ya disebut jemaah iblis. Apa Anda ingin masuk ke bagian jemaah iblis? Silakan lanjut Ustaz. Iya. Jadi gitu ya, ketika dikabarkan berita tentang Yesus sampai ke seluruh dunia, ya udah selesai, nggak ada masalah kan gitu saya bilang tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran disebutkan dan juga di dalam surah Maryam bahwa dikatakan surah As-Saff ya, di dalam Ali Imran dikatakan warasulan ila Bani Israel, bahwa Nabi Isa itu sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Seluruh umat Islam di muka bumi ini percaya dan kabar ini sampai kepada kami umat Islam. Nah sekarang kita tanya ke Kristen bahwa kabar sampai ke Anda di sini di Indonesia bahwa Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Kan gitu pertanyaanku tadi. Tapi untuk kami juga enggak? Untuk orang Yunani juga enggak? Kabarnya kan suruh disampaikan. Saya sampaikan. Iya, Anda percaya atau tidak kalau dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel? Kata hanya di situ, Ustaz, hanya. Ada kata hanya. Betul. Dari tadi udah berkali-kali Untuk orang disebut. Yunani juga tidak? Di mana Yesus berkata kalau dia itu untuk orang Yunani? Itu kan ditulis oleh orang Yunani. Logikanya kalau bukan untuk orang Yunani dia buang kan? Dia Oh, tidak berarti buang. Anda minta pertanggungjawabannya ke penulis bukan ke Yesus. Secara logika. Logika bilang secara jelasan kenapa sampai orang Yunani menerima begitu. Tetapi Ya kalau terima kalian- orang Yunani itu kalau dia untuk Bani Israel berarti. dia Kayak tentu mana sih kau ada- ini? Iya. Kenapa nggak jalan-jalan? Allahu Akbar. Bang, saya tanya dulu deh. Saya tanya, ketika Yesus mengajar itu pakai bahasa apa? Aram, Tuman. Aramaik atau Ibrani. Aramaik. Iya. Jelas Ya. Aramaik kan? Ya, oke. Berarti bukan bahasa Yunani, betul? Bukan. Dan yang Anda Bukan. kutip itu bahasa Yunani. Ya, Bukan dong, saya bahasa Indonesia. Kayak mana sih Ya, kau ini? Oke, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani koine yang ditulis oleh orang Yunani. Iya, bahasa Yunani. Oke, nah jelas. Nah, itu kalau kita bahas tentang kalau ketika logikanya lagi gimana? Ya, ketika Yesus itu bukan untuk orang Yunani pasti sudah buang. Dia tidak mau melanjutkan menulis. Kata siapa? Ya sudah pastilah logika. Barang ini bukan buat kamu, ngapain orang pertahankan? Ngapain orang menulis lebih panjang? Begitu kan? Oh, jadi gitu.
Iyalah, orang Yunani kan jelas menulis. Karena Berarti dia Yesusnya berarti yang salah kalau gitu. Tidak, artinya Oh. ada Ketika penjelasan. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, Yesus benar atau benar? Yesus benar. Benar. Berarti kalau di luar Bani Israel, menuhankan Yesus itu salah atau tidak benar? Salah, tidak salah. Tidak salah. Ya, artinya begini, Iya menyalahi dong. Jadi benar Yesus ya. Dia berkata, Tidak, enggak. kan dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel, dia itu sebagai Tuhan. Kan menyalahi Yesus, Bang. Kan Anda ambil tulisan dari penulis Yunani. Iya, Anda oke. mengambil dari penulis Ibrani, bahasa Ibrani, baru bukan untuk kami. Berarti bukan untuk orang Yunani. Iya, iya. Logikanya begitu kan? Anda mau bahas penulis atau bahas isi dari tulisan itu, Bang? Isi itu ada penjelasan lah. Isinya. Itu tidak mentok di situ. Oke, saya tanya, buat Anda sebagai orang di luar Bani Israel, Yesus itu sebagai manusia utusan Tuhan atau sebagai Tuhan yang kalian sembah? Saya tanya. Tuhan sebagai kami sembah. Nah itu bedanya. Itulah bedanya aku bilang dari tadi. Kalau Yesusnya sendiri berkata hanya manusia, sorry. Sebagai manusia utusan Tuhan untuk Bani Israel, versi kalian sampai ke Indonesia, Yesus itu sebagai Tuhan yang kalian sembah. Itulah bedanya. Oke. Udah jelas perbedaannya di sini? Oke. Yang tahu ajaran Yesus, kamu atau murid-murid Yesus? Ya murid-murid Yesus. Nah, Oke. murid-murid Yesus mengajarkan semua Yesus adalah Tuhan. Dan Di mana? Di mana murid Yesus itu? Di mana? Di mana? Gereja Koptik, Oh gereja versi Kristen berarti bukan versi Yesus. Kan saya udah bilang tadi letak pemisah dan benang merahnya sudah saya sampaikan, Bang. Versi Kristen Yesus itu sebagai Tuhannya, versi Yesus dia itu manusia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ini letak benang merahnya perbedaannya antara kalian sebagai Kristen dengan Yesus. Pendiri gereja adalah murid-murid Yesus. Contoh. Kamu bantah. Saya sebutkan. Dulu, saya bantah dulu sebutkan. bahwa pendiri gereja bukan murid Yesus. Bantah dulu. Kalian itu kok kayak gitu terus sih diskusinya? Begitu. Kenapa? Gereja. Yesus ketika mengajar beribadah dengan murid-muridnya di mana? Di Bait Allah. Namanya apa? Gereja. Bukanlah. Gereja itu komunitas. Tempat tempat ibadahnya Yesus dan murid-muridnya adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, betul? Oke, betul. Sekarang tempat ibadah Yahudi dengan tempat ibadah Kristen sama atau beda? Beda. Beda, makanya itulah bedanya Kristen dengan Yesus dan murid-muridnya sebagai orang Yahudi. Murid Yesus. Udah aku bilang, yang kita temukan di sini adalah letak perbedaan kalian. Tapi saya bilang saya hargai. Oke. Tapi izinkan ketika kalian membela iman kalian, izinkan saya juga membela imannya Yesus. Gitu aja kok yang aku bilang. Tadi anak kita sudah akui bersama ya. Yang lebih tahu ajaran Yesus itu murid-murid atau Anda kan Anda sudah jadi murid-murid ya. Murid Yesus, betul. Murid Yesus keluar Yerusalem mendirikan jemaat atau komunitas. Dan komunitas-komunitas itu masih ada sampai sekarang. Nah. Betul kan? Oke, baik. Enggak. Sebelum lebih jauh, kita bahas tadi. Di mana tadi murid Yesus mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan di mana? Oke. Percaya Petrus Paus pertama Roma, Bartolomeus itu kok nanya mulu bukannya ngejelasin ketika Yesus mengajar di tengah murid-muridnya. Di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kalau dia itu Tuhan yang harus disembah di mana? Ini Yesus itu kan tidak ada yang tahu ajarannya. Siapa yang tahu? Loh kok tidak ada yang tahu kau bilang? Tadi kau bilang Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan murid yang lebih tahu. Di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya kalau dia itu Tuhan? Atau gini deh. Pelan-pelan Bang. Gini. Pelan-pelan ya. Yesus itu kan bersama dengan muridnya. Dia berkata begini, Bang, sebentar ya. Ini kita pakai dalil, jangan cuman pertanyaan asumsi yang liar kemana-mana. Sekarang kita pakai data dulu, sebentar Bang, sebentar dulu ya.
Sebentar. 50 tahun setelah ada ajaran dulu. Sebentar, Kitab itu ketika lahir Yesus karena berkata ada ajaran. gini bang, pelan-pelan bang, ini kita pakai dalil, jangan pakai asumsi terus, dengerin. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus nih, ya kan? Kami, berarti di situ kan ada Yesus dengan murid-muridnya, toh, betul nggak? Iya. Oke, pertanyaan saya, siapa yang disembah oleh Yesus? Allah. Nah, Tuhannya kan? Ya. Nah itulah, itu Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhan mereka. Iya, betul kan? Betul. Gimana dengan kami? Bedanya kalau kalian kan menyembah Yesus sebagai Tuhannya, itu bedanya. Itulah bedanya. Yesus kan Allah. Adalah firman. Lah, kan Anda tadi sudah setuju, Yesus beserta dengan murid-muridnya menyembah Tuhannya. Iya. Sekarang kan begini. Kalian Kristen menyembah Yesus, betul? Begini, murid-murid keluar kan, mengajar di luar kan? Ya ini poinnya dulu, poinnya dulu. Ini poinnya dulu. Loh, ya ini susah. Nah, kamu begini, bedakan ya, Islam itu lahir dari kitab. Kalau Kristen, kitab lahir dari Pasti mau ajaran. asumsi dan nanya lagi nih, pasti Tidak, gitu. Tidak, kitab itu lahir dari ajaran. Loh, buktinya ada di sini aja berusaha dikaburkan kalimat yang sangat jelas, lugas, tuntas. Karena Anda percaya Yesus menyembah Tuhannya? Saya tanya dulu. Anda percaya nggak kalau Yesus menyembah Tuhannya? ada penjelasan, ajaran dulu ada, baru Ya, ini ajaran Yesus. Anda percaya nggak Yesus menyembah Tuhannya? Kamu baca kitab tapi mengajar berbeda dengan ajaran para rasul. Kitab Anda yang menyebutkan. Kitab Anda yang menyebutkan. Kitab Anda menyebutkan Yesus menyembah siapa? Anda bilang Tuhannya. Udah. Saya mengerti. Kitab Kelar itu itu. lahir dari ajaran. Benar kan? Bukan Mau ajaran nanya lahir dari lagi. kitab. Benar kan? Kitab Kristen itu lahir dari ajaran Kristen. Kitab kalian itu nggak jelas bang. Kalau kita bahas kitab lagi. Sekarang keisinya itu loh yang kita bahas. Kitab kalian aja baru ditulis, penulisnya aja nggak jelas, awalnya rahasia. Makanya disebutkan ini Injil karangan Matius. Sebelumnya nggak tahu siapa nama penulisnya. Betul. Nah itulah makanya aku bilang kita ke substansi sekarang. Isi yang tertulis sudah terlanjur kalian imani. Yang tertulis di kitab Anda pun kalian percaya atau tidak? Yang awalnya tidak jelas siapa penulisnya. Itu dulu sekarang. Kalian terlalu berat nanti bebannya ke sana. Makanya ketika saya berkata Yesus mengajar di depan muridnya, dia mengucap di depan wanita Samaria, kami menyembah apa yang kami kenal. Di situ Yesus menyembah Tuhannya. Tahu ajaran Yesus dari mana? Ih koplak bener dah ini orang. Betul kan? Tahu dari mana? Turun dia bagus. Giliran saya bertanya. Kecil suaramu, aku aja Kristen ya. Ya, giliran saya Aku aja bertanya. Kristen kan? Iya Kristen. Hah? Ya. Mau diskusi apa nanya? Atau mau syahadat? Wah pendetanya sudah mu'alaf, jemaatnya masih belum bersyahadat gimana? Ini lucunya ya host, kita diskusi dengan teman Kristen, kita ngajak berbicara, ngajak maju lebih pintar, mereka menyampaikan benar, sering ngajak untuk kita mundur, agak bodoh gitu. Ini susah kali sih mereka ini. Saya mau ngomong. Suaramu agak kecil. Apa ini? Saya yang Bentar, saya Dia yang kecil Ustadz, aku aja yang kecil. Bentar, saya minta izin semuanya yang ada di sini, tolong jangan ada yang ngomong. Saya seringkali melihat apologet Islam selalu, ya mohon maaf sebelumnya, menjelek-jelekan Yesus. Kadang aku sering merenung juga gara-gara banyak apologet Islam yang menyerang Tuhan saya. Artinya gini, dengerin sebentar. Ya saya dengerin bang, saya dengerin. Ya, jangan dulu ada yang ngomong ya. Jadi saya Berarti abang diam dong. bingung, semakin hari semakin bingung. Jadi Supaya kau bingung sih, kasih tahu ya sebelum Ustaz lanjut. Tuntaskan dulu bunda, tuntaskan dulu. Jangan lebih. Biar tidak ada salah paham. Silakan. Lanjut. Apa intinya? Yuk. terkait dalam perasaan dalam hati bang. Terkadang sedih dalam dia. pemikiran itu ada yang ngomong cerita, ada yang ngolok-ngolok begini.
aduh Mas, kamu tuh gimana sekarang udah tahun ganti masih tetap aja itu aja. Kamu nggak malu katanya. Tuhan kamu lewat dari selangkangan, Tuhan kamu nggak pakai baju, Tuhan kamu kelihatan. Jadi aku semakin hari semakin merenung. Jadi tahu gimana saya tuh kadang-kadang pengen cari yang kebenaran tuh gimana tuh Bang. Saya masih awam banget. Enggak, sebelum lebih jauh, mohon maaf ya Bang, sebelum lebih jauh, kira-kira yang kalimat-kalimat tadi yang disampaikan itu fitnah atau fakta? Ya, dalam Bible apa enggak? Makanya, fakta. Kalau fakta berarti kan tidak menjelek-jelekan. Tidak. Iya sih, Oke. cuman begini. Gini, sedikit dulu Bang ya, Abang sebelum lebih jauh, misal ketika ada ajaran Yesus itu terkutuk di atas kayu salib, menurut Anda itu hinaan terhadap Yesus atau pujian terhadap Yesus? Nah, maka dari itu Bang dipikir-pikir saya tuh merenung kadang-kadang Iya, apologet Islam ada benarnya juga. Oh ya udah. Ya. Begini, saya Ya. mohon maaf kasih izin dulu ya, jangan dulu ada yang ngomong. Kemarin berapa hari 2 hari yang lalu atau saya pernah naik tuh di Komal siapa itu apologet Islam. Saya setengah berdebat, saya setengah berdiskusi. Nah di sana di saat itu memang saya selalu terpojok kalau membahas tentang Tuhan, selalu terpojok. Selalu terpojok. Saya kalau pakai logika itu nggak masuk logika emang Tuhan tuh. Kalau Tuhan Yesus itu nggak masuk logika. Jadi iyalah Bang, kalau Tuhan Anda itu manusia Bang. Kan gitu kan? Aduh. cuman kalau saya tanya juga nih sama yang paham juga, udah kamu jangan mikir macam-macam, kamu imani saja. Aku tuh pengen menepis, aku ingin menepis pertanyaan-pertanyaan apologet Islam itu. Saya pengen menepis tapi tetap aja nggak bisa kalau tentang bahas Tuhan. Pasti ujung-ujungnya saya tuh paling di bawah dalilnya pada mulanya adalah firman. Itu aja sampai pendeta yang hebat pun jawabnya itu saja. Ya orang awam bingung juga Bang. Ya, terima kasih sudah. Bang. Tapi kan gini, saya jawab ya, Oh, ini bisa tercerahkan Bang aku ini. Keren, lanjut. Begini Bang, jadi saya mau marah nggak bisa, mau kesel nggak bisa, karena terpojok juga sih nggak bisa ini. Nah, pernah seketika itu saya merenung, bener juga itu apologet Islam tuh. Tatkala itu saya naik ke komelnya siapa itu ibu-ibu, itu ibu ustazah atau gimana. Tatkala itu saya pengen bersahadat di situ nggak boleh katanya disuruh ke Bang Juma aja. Kenapa kok gitu? Giliran saya udah terketuk, malah disuruh cari masjid, cari Bang Juma, gimana itu ya? Jadi saya mengambang juga tuh, gimana ini orang mau debat tuh gitu ya? Aku udah ngerasa terpojok, ngerasa gimana. Tapi tatkala ya udah Bu, nah di sini hayu kita. Ini di atas ini. Katanya. Tapi beliau belum off it, belum on it, belum. Katanya disuruh cari Bang Juma aja, komalnya Bang Juma, jangan di sini syahadatnya. Atau bukan apa begitu Bu? Saya bilang harus cari orang lain. Saya naik di sini, kalau naik ke Bang Juma saya mungkin nggak bakal bisa naik karena sulit naik ke Bang Juma itu. Malam ini detik ini saya bersahadat dengan penuh keyakinan, dengan penuh hati. Tapi tatkala itu ibu itu nggak mau menerimanya, nggak sembarangan katanya. Harus datang. Kalau kamu mau masuki Islam katanya cari aja masjid yang di dekat-dekat kamu. Sarannya kayak gitu. Iya. Kemarin. Izin Bang ya, saya sampaikan dulu. Yang disampaikan oleh saudara kami itu tidak ada salahnya juga. Tidak bisa disalahkan juga kan gitu. Karena dia sebagai seorang wanita merasa tidak layak untuk membimbing ikrar syahadat kan gitu. Ketika dia sarankan ke masjid itu bagus, benar. Langsung bertemu dengan saudara kami yang muslim. Karena nanti welcome, pasti akan dituju. Disarankan ke Bang Juma, betul.
didampingi oleh kami di sini. Kenapa demikian? Ketika Anda sebagai non-muslim, KTP non-muslim, karena nanti ada pertanggungjawaban di sini dari pihak yayasan itu ada, dan itu bisa dikeluarkan bukti sertifikatnya legal resmi bahwa Anda menjadi seorang muslim ketika secara data Anda non-muslim. Begitu. Makanya kan tadi juga kami persilahkan Anda sampaikan, tuntaskan dulu apa yang mau Anda sampaikan. Kan begitu, Bang? Tadinya saya mau tunjukin tuh KTP saya tuh. Tadi mau ditunjukin. Kata ibu-ibu udah, kamu cari aja yang deket. Nah sekarang sudah, Bang. Momennya kan sekarang sudah ketemu. Tinggal abang sekarang mau gimana? KTP-nya ada, Bang, aku aja. KTP-nya ada. Iya KTP-nya Katolik apa Protestan apa Kristen? Ortodok. Oh, ortodok Ustaz Alif. Bang Handi bisa masuk? Atau Gurunda? Sudah aktif Gurunda? Belum ya? Kalau KTP kan nggak mungkin lah tertulisnya ortodok. Biasanya kan Kristen atau Katolik. Ya kalau itu kan yang dianut saya. Jadi begini Bang. Jadi sarannya Dikirim aja dulu. Gimana baiknya Bang? Gimana baiknya? Cara baiknya nih. Gimana Cara baiknya Pak Ustadz, dikirim dulu KTP-nya di WA ke saya. Maksudnya ke masjid yang terdekat dulu atau gimana? Bisa nggak? Di sini dulu. Bisa nggak KTP-nya dipoto dulu baru kirim kemari? On cam dulu, on cam ya. Bukan ditampilkan, nanti malah ke banned, nggak boleh. On cam apa loh? Sampai nggak bisa on cam. Masih butuh follower. Belum. Kenapa Masih bisa? 13 pengikutnya. Oh, pantesan dari tadi mau on cam nggak bisa. Di sini dekat masjid sih. Ya itu bagus. Saran ibu itu tadi juga nggak salah. Gitu loh. Makanya silahkan mau di sini monggo silahkan. Kirim datanya tadi Bang Handi, fotoin KTP-nya, lalu kirim ke Bang Handi. Itu loh, bahwa di situ ada datanya, namanya siapa, kan gitu. Agamanya apa? Oh, Anda non-muslim saat ini gitu. Anda saat ini imannya masih sebagai Katolik, Ortodok atau gimana gitu. Baik, Anda mau jadi seorang muslim, insya Allah kami terbuka gitu. Turun. Begitu Bang Teja ya. Kalau mau mualaf caranya begitu. Jadi harus jelas dulu. Ya kan? Teja, silakan Teja di videonya sambil nunggu yang tadi itu. Iya, saya udah berapa kali kan diskusi sama Bang Alif ya ini ya. Saya suka sekali diskusi sama Bang Alif ini, orangnya suka mendengar penjelasan orang lain, nggak menghujat. Itu saya senang dari Bang Alif. Makanya dari tadi saya dengerin aja dulu. Pujianmu racun. Lanjut. Loh, saya itu kebenaran. Lanjut aja diskusi, silakan. Apa yang mau disampaikan dari tadi kan sudah menyimak. Iya. Ya, silakan. Ya, tadi yang tadi yang punya yang mau mualaf tadi mana itu? Maksudnya mau diwakili sama Abang. Ya. Nggak, biar setidaknya kan kita tahu caranya gitu kan. Oh, sebenarnya gini Bang, untuk menjadi seorang muslim ikrarkan 2 kalimat syahadat, maka dia muslim, tapi dengan penuh keyakinan.
kan gitu, bukan cuma di lisan, bahwa dibuktikan kan gitu. Itu sudah yakin, benar, siap masuk ke dalam Islam, ikrarkan, bisa dibimbing oleh kami, disaksikan oleh saudara kami, sehingga menjadi pembelaan keimanan nanti bahwa Anda memang benar menjadi seorang muslim. Nah, lalu berikutnya kan kita ini juga hidup di negara kita yang punya identitas. Identitas itu kan termasuk ada agamanya. Untuk membuktikan bahwa di situ kolom agamanya saat ini Kristen, membuktikan bahwa Anda Kristen. Maka nanti ketika dibantu ada sertifikat mu'alaf, itu juga sebagai pendamping penguat bahwa data Anda itu sudah menjadi seorang mu'alaf. Saksinya banyak, ada umat Islam gitu. Simpel, sederhana. Oke, kalau Bang Suma ini saya pernah diskusi nggak ya? Ngobrol? Enggak ya, belum ya? Bahaya Bang, jangan Bang. Sekali bertemu, serahin KTP ya Bang nanti Bang. Iya, ya pendeta Arum itu. Sekali kau diskusi sama beliau, KTP abang serahin. Oh, kalau yang host ya ini ya, yang sering kali ya. Ya, kalau Bang Teja sering naik ke sini. Oke, siap. Ya, tahu. Makanya saya undang Anda tadi kan. Iya, Saya jambak Anda di luar penonton, saya jambak akhirnya naik. Ada lagi Vicky namanya dari Timur. Dia sudah nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Iya sih, sebenarnya sih kalau mau dilihat dari cara debat diskusinya sih memang masuk akal juga sih. Silakan Ustaz Talib. Ini yang di bawah minta naik banyak. Teman-teman, baik itu yang Muslim maupun yang Kristen, yang pakai nama user tidak boleh naik ke Komal ini. Pakai nama user misalnya, nggak boleh. Saya uang, baik itu Muslim maupun Kristen. Turun dulu yuk, turun dulu. Nah, ya turun. Pakai nama yang asli. Host, lanjutin host, bentar host, 5 menit host. Ini ada Bang Handi juga kan, lagi ngobrol santai, Gurunda, ada Ustaz Tata, Bunda Rahma ya. Bentar ya. Ya, silakan Bang Handi. Bang Jibril atau Bang Foto, mana naik Bang? Oh ini Bang Handi ya, silakan. Ajan di sini. Ya, Bunda Rahma, monitor Bunda Rahma. Ustaz Tata, monitor. Ustaz Tata. Ya, halo. Bang Teja. Ya, silakan Teja, Bunda Rahma. silakan. Handle Teja dulu. dari tadi tuh mau diskusi sama Ustadz sama Gurunda. Pak Teja, silakan. Mungkin Gurunda lagi sholat isya ya, aku sudah, alhamdulillah. Silakan Teja. Aku ikutin aja dulu, dengerin aja dulu. Masya Allah Bang, mantap. Jadi begitu ya teman-teman ya, Bang Teja. Tak satu mendata dalil di Bible yang mendukung ketuhanan Yesus. Kalaupun dia bermukjizat, menyembuhkan, membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu dia berdoa. Dia artinya memohon kepada Tuhannya. Makanya kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 titik bertindih atau titik 2 nomor 22. Apa bunyinya situ ya? Dengarlah orang Israel, ini khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang orang. Ini Petrus muridnya, seorang yang telah ditentukan Tuhan, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kau diam dulu bang, kau kalau naik dulu diam dulu dah, nyimak dulu biar kau pintar sedikit aja. Jangan mendongeng. Ini data, berarti Bibelmu dongeng. Data, khotbah Petrus di Bibelmu. Baca perikopnya itu khotbah Petrus. Cuma ngomong longor aja gimana
Mana? Di mana Aduh, datang? kenapa sabar kau turun sebentar naik ya. Aku sampaikan dulu dalil ini. Ini bukan, ini Bible mau kau anggap dongeng. Aduh mama benar-benar kalian deh. Yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus perantara melakukan keajaiban-keajaiban itu adalah Allah melalui utusannya, rasulnya itu Yesus. Nabi Musa melakukan keajaiban, tongkatnya menjadi ular, kemudian dia tongkat membelah lautan. Itu mukjizat atas izin Allah. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia terlebih dahulu menengadah ke atas, memohon, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Itu kalau kita baca di Yohanes 11, 3 berapa ya? 34. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Jadi doa Yesus itu didengarkan oleh Tuhan. Karena kesolehannya, makanya doanya didengarkan. Mama, baru dikasih pencerahan kabur. Christian, oke, naik. Naik Christian. Minta naik dia. Kristen itu penghujat udah. Kalau kelebihannya Tuhan orang Islam, kehebatannya gimana Bu? Kehebatan Tuhannya orang Islam, Tuhan itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kehebatannya. Kan katanya Yesus mah bisa ngidupin orang mati, bisa kembali hidup lagi. Bahkan Tuhanku yang menghidupkan Tuhanmu, Bang. Allah yang membangkitkan Yesus, itu ada di Bibelmu. Hebat kan Tuhanku, membangkitkan Tuhanmu kalau kau yang imani Yesus Tuhan. Kehebatan Tuhan gitu, maha kuasa, maha pencipta, kekal abadi. Tuhanmu kan mati, Bang. Bisa menghidupkan orang mati. Aduh Bang, Itu mukjizat itu Bang, sama dengan Musa, Nabi Musa bisa membelah lautan. Begitu Bang, itu mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya Yesus. Petrus Bang, Petrus itu membangkitkan Tabita, Ilyas, Satunya kalau Yesus Ilyasa, ya, Elia. bisa hidupin, bisa terus Jangankan Tuhan Bang, Petrus membangkitkan Tabita. Kenapa enggak kau sekalian Tuhankan itu? Atau Elia, dari tulang belulang itu bisa dibangkitkan lagi jadi manusia, hidup kembali. Lebih hebat kan? Jadi ketika kau lihat Yesus itu membangkitkan Lazarus, baca datanya. Jangan cuma imani kata-kata pendetamu. Dia berdoa terlebih dahulu, dia menengadah ke atas. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena mereka banyak di sini, aku ingin supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi dengan pembuktian mukjizat Yesus, Yesus berharap orang-orang Bani Israel itu menerima dia sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai Mesias. Tapi sayang, sebagai nabi rasul dia ditolak, apalagi sebagai Tuhan. Kalian aja yang ada di abad 20-21 ini malah menuhankan dia. Inilah kalian ya teman-teman. Orang sejaman dengan Yesus. Silakan Ustaz. Sedikit aja sebelum dilanjut. Ini kan banyak pendekatan logikanya juga. Betul sih, Tuhan itu kan yang menghidupkan orang mati. Maka pertanyaannya, kalau ada yang dimatikan orang hidup, itu Tuhan atau bukan Bang? Orang dimatikan. Kalau dimatikan oleh orang, itu kira-kira Tuhan atau bukan? Nah, kalau itu saya dikasih tahunya gini, itu kan yang mati dagingnya, bukan keilahiannya. Berarti bukan Tuhan ya? Ya, manusia sekaligus Tuhan. Berarti logika sehat. Oke, lanjut Bun. Aku cuma penasaran aja nanya gitu. Lanjut. Jadi Tuhanmu ini, Bang, manusia ketuhan-tuhanan Bang. Sebentar, saya tahu. Kalau bahas ini pasti, makanya saya bingung, sering merenung. Makanya
Makanya kau jangan jadi keresteng kalau nggak mau bingung, karena memang konsep ketuhanan kalian itu membagongkan. Disebut Tuhan katanya manusia, disebut manusia katanya Tuhan. Jadi Tuhanmu itu manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusiaan? Yang mana yang benar? Ketika Yesus berdoa di atas bukit, kau bilang, oh itu kan manusianya. Lah, ketuhanannya kemana? Keilahiannya kemana? Tidur, keluar, ngopi, ke pasar. Atau istirahat, kemana keilahiannya ketika dia berdoa? Atau dia bersandiwara, ngeprank? Saya dikasih taunya begini. Jadi begini dikasih taunya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu aja dikasih taunya. Ya, kalau kau udah tahu bahwa kau dibodohi, kau harus sadar. Udah sadar kau bahwa kau dibodohi, dikasih tahu padahal nggak benar, ya kau sadarlah. Jangan kau berkutat dengan kebodohanmu, Bang. Udah tahu salah, masih mengimani. Berdasarkan data di Bibelmu, Jangan dimiut Bunda Rahma, biar ini jadi kebenaran ini. Berdasarkan data di Bibelmu, saudara, pengajaran Yesus itu yang paling menyedihkan itu, tatkala itu ada yang ngolok-ngolok begini. Hei, kamu masa cina Tuhan kok dikasih nenen, Tuhan kok dicebokin, itu penghinaan besar. Bukan penghinaan, ada dalil di Bibelmu. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang kau isap. Ada datanya. Itu bukan menghina. Justru kau yang menghina, Bang, karena kau tepuk tangan di gereja mengimani Tuhan yang mati terkutuk. Anak orang ditempeleng, dibunuh, disalib telanjang, kau tepuk tangan di gereja, itu kau menghina Tuhan. Kau mengimani Tuhan yang mati. Tuhan yang lembut Bunda Rahma, yang lembut. Oh, yang lembut ya. Aku tahu, tapi yang yang paling agak kesel, itu tatkala ngomong dicebokin. Hah? Apa, Bang? Ada yang ngomong Bang Jibril sampai itu, Bang Jibril sampai turun tangan, Bang Jibril. Bang Jibril silakan. Kadang ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kasar teman-teman, itu data di Bibelnya, data. Enggak, ini baru selesai. Data. Silakan. Tadi disuruh naik tanggung Isa. Gimana Bang, aku aja. Iya. Dia merasa tersakiti, Bang, kalau dibawa data, Tuhannya menete, tersakiti, rasa hatinya sakit, hancur. Silakan. Betul, udah, aku tahu maksud Bunda ngomong tahu sepanjang lebar, aku tahu paham. Apalagi kalau bahas tentang ketuhanan, pasti ujung-ujungnya tuh kalau rombongan Kristen itu pasti kepepet aja kalau bahas Tuhan. Makanya di sini, apalagi kalau ingat begini nih, kamu nggak malu katanya Tuhan kok dikasih nenen, Tuhan kok dicebokin, Tuhan kok nggak bakal baju. Jadi gimana itu? Kadang-kadang merenung emang bener juga. Jadi malu aku tuh kalau makanya aku kadang-kadang gimana ya mau kalau nggak mau lihat. Terus alasannya Abang menolak nabi terakhirnya gimana, Bang? Apa alasan Abang menolak nabi terakhir yang dikirimin oleh bapaknya Yesus? Siapa itu nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Iya, kalau itu kan di Islam. Itu kan di Islam, bukan di Kristen. Iya, apa alasan Abang masih menolak Nabi Muhammad? Nah, jadi begini, waktu itu saya sempat dengar apologet juga. Katanya nabi terakhir itu adalah Muhammad katanya. Tapi kenapa kalau yang nabi yang awal, yang akhir, kenapa yang terakhir yang datang Nabi Isa? Berarti itu jelas katanya. Itu bukan yang terakhir. Jadi dibingungkan lagi. Enggak dong. Gini. Bang, contoh Abang anak berapa, Bang? Anak 2. Ada adik nggak? Ada 1. Ada adik. Berarti Abang anak tengah ya? Berarti Abang bukan bungsu ya? Bukan. Nah, kalau adik nih, jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau anak terakhirnya meninggal, anak terakhirnya bungsunya meninggal, Abang jadi anak bungsu nggak? Bungsu.
Kalau adiknya, anak ketiganya meninggal, abang jadi anak bungsu nggak? Bungsu. Enggak dong. Anak terakhirnya tetap adik abang dong. Maksudnya yang hidupnya. Enggak dong. Mau hidup mau mati, abang tetap nggak akan pernah jadi anak bungsu. Ya iya, kalau statusnya begitu. Maksudnya yang tersisa. Sama seperti nabi-nabi ini bang. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Bukan karena dia meninggal habis itu Nabi Isa hidup lagi atau balik lagi dia tiba-tiba jadi nabi terakhir. Enggak dong, nabi terakhir tetap Nabi Muhammad dong. Nabi Isa tetap jadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau di paham nggak bang? Ya paham. Kalau di sini tuh kalau Yesus itu Tuhan. Iya, tapi kan kita udah sama-sama tahu bang. Masa Tuhan yang tadi abang sebut, saya nggak pernah tuh ngeluarin ayat itu tuh. Iya, sering kali banyak yang ngeledekin itu. Masa Tuhan gak pakai baju, masa Tuhan diliatin, dikerumunin orang-orang banyak, ditelanjangin gitu, masa Tuhan dinenenin, berak, dicebokin. Itu kan penghinaan juga. Betul. Dan memang abang kalau kita lihat sejarahnya bang, kalau kita lihat kitab suci kita masing-masing dan cerita-cerita nabi-nabi bang, kaum-kaum pagan, kaum-kaum penyembah makhluk, kaum-kaum penyembah anak Tuhan akan selalu menistakan Tuhan dan nabi-nabinya bang. Akan selalu bang. Lihat nasib Yesus gimana. Lihat nasib Nuh gimana. Lihat nasib Nabi Musa bagaimana. Lihat nasib Nabi Ibrahim bagaimana. Kafir-kafir ini akan selalu menistakan Tuhan dan nabinya bang. Selalu. Nabi mana yang gak dinistakan atau dihinakan oleh kafir-kafir penyembah makhluk ini bang? Jadi bingung. Intinya itu ya kalau kan itu kan penebusan dosa tuh ya yang disalib tuh. Katanya kalau di Islam itu diserupakan, bukan Yesus. Gimana tuh bang? Nabi Yesus ini orang baik bukan bang? Baik. Kita setuju dulu di satu hal deh. Jadi kita punya ground. Oke, dia orang baik. Mungkin nggak Tuhan mengorbankan orang baik bang? Ya nggak mungkin sih, bener. Seharusnya nggak mungkin. Nah, menurut abang Tuhan ini cerdas nggak, pinter nggak? Ya setahu saya pahami Tuhan itu ya maha cerdas. Nah, kita aja makhluk yang tolol begini bang, ada akal kita untuk masa orang baik dikorbanin. Gimana Tuhan bang? Nah, gimana tuh konsepnya tuh? Nah ya sudah, di situ aja udah jelas kan? Dan history will repeat itself bang. Dalam bahasa Inggris ada orang pintar Jerman bilang, sejarah akan selalu berulang bang. Sejarah akan selalu berulang. Abang tahu nggak cerita Nabi Nuh? Yang itu, yang disuruh bikin bahtera. Bikin perahu. Ya, Nabi Nuh dapat firman, dapat wahyu dari Tuhan yang tidak terlihat, yang maha besar, yang maha suci, untuk disuruh buat bahtera. Nabi Nuh sampein ke umatnya. Umatnya ini penyembah berhala bang, penyembah anak-anak Tuhan. Penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan ini bilang, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat. Lihat nih, Tuhan saya terlihat. Lihat Tuhan saya ada berhalanya. Lihat Tuhan saya nih. History will repeat itself bang. Sejarah akan selalu berulang. Ini sekarang kalau kita scroll TikTok, siapa yang ngomong kayak gitu bang? Iya. Jadi begini bang. Waktu itu begini. Aku bahas ini. Nah, terus yang ngajarin saya ngomong gini, ya kamu pikir aja, coba katanya orang Islam juga sama itu, nyembah batu katanya, ngusap batu katanya ngapusin dosa. Dia ngomong kayak gitu di saya. Jadi gimana lagi? Oke, saya buka kamera saya ya bang ya. Jadi abang bisa lihat. Enggak usah. Emang bisa?
Coba. Bukan, saya mau nunjukin data. Ya. Abang tahu Second Temple nggak, Bang? Second Temple. Second Temple itu bait L kalau di kitab Abang. Ini namanya Second Temple. Nih, padahal saya Google aja nih, Second Temple. Ini namanya Second Temple, Bang. Ini bait L atau bait Solomon. Abang kalau baca di Bible, Yesus ngusir orang-orang yang jualan di sekitar sini, Bang. Ya. Nah, orang Yahudi, ini tahun 70 tuh hancur nih, Bang. Tahun 70, abad 1, ini tuh hancur. Sekarang kalau kita lihat, Yahudi berdoa. Mereka mengarah ke sini, Bang. Jadi tahun 70, ini tuh dihancurin sama orang-orang Roma. Sisa satu dinding. Nah, sekarang mereka menangisi. Bait L mereka udah hancur. Makanya namanya dinding ratapan. Mereka mau dimanapun, Bang, mereka berdoa ke arah dinding ini. Ini namanya kiblat, Bang. Mereka berdoa ke arah ini, Bang. Nah, tuh. Ya. Apakah kalau Yesus kan orang Yahudi, berarti waktu dia sujud di Taman Getsemani, itu dia mengarah ke bait El ini. Apakah Yesus menyembah batu, Bang? Enggak lah. Nah, kalau Yesus berdoa mengarah ke sini disebut menyembah batu, berarti kami menyembah ini ke arah ini, itu bukan menyembah batu dong, sama dong. Karena gini, Bang, kalau saya Google nih, setiap tahun Ka'bah ini, Bang, diinjek-injek, Bang, diganti kainnya. Tapi Abang pernah nggak dengar satu aja Muslim dari 2 miliar Muslim bilang, wah, Ka'bah kami diinjak-injak, sesembahan kami diinjak-injak? Ada nggak pernah Abang dengar? Enggak. Karena semua Muslim tahu, Bang, ini bukan sesembahan kami, ini cuma arah. Sama seperti bait El. Nah, tapi saya mau tanya, Bang, berhala Yesus yang digantung-gantung di gereja itu, Bang, kalau diinjek-injek kira-kira ada yang marah nggak, Bang? Nah, jadi siapa yang menyembah batu, Bang? Ya. Itu kan. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nah, maksudnya kan itu kan jelas kalau itu kan lambang Yesus, jadi itu simbolis. Nah, orang karena itu bapaknya Yesus, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mau dijadikan berhala, Bang. Allah pencipta yang benar itu nggak mau nunjukin bentuknya sama penciptanya. Kenapa? Karena tendensinya akan dibuat berhala, Bang. Apa bedanya Allah kalau ada berhalanya dengan berhala-berhala lain? Masuk nggak nih, Bang, pelan-pelan? Ya, paham. Apalagi, Bang? Serang, Bang, serang kami. Serang saya, serang. Nanti saya luruskan. Kena pelanggaran, Bang. Iya, mau turun dulu. Begini.
bersifat basa, tidak seperti urin hewan lainnya. Urin unta mengandung konsentrasi magnesium, kalium, dan protein albumium yang tinggi, serta kadar asam urat, natrium, dan kreatin yang rendah. Nah, jadi Bang, waktu itu, nah ini ada conclusionsnya, Abang bisa baca sendiri, Abang bisa cari tahu sendiri. Jadi Bang, di abad ke-6 waktu itu obat tradisional mereka, kalau kita nggak biasa di padang pasir, kalau abang nih sekarang tiba-tiba ke hidup abang biasanya di tropis kayak sekarang, tiba-tiba di padang pasir hidup abang, perut kita itu jadi kering, jadi kurang potasium. Nah, di zaman dulu obat tradisionalnya itu susu sama kencing unta, Bang. Ini obat tradisional ya. Ini nggak ada urusannya sama agama dan Islam, Bang. Di Islam nggak ada kita nyuruh minum air kencing unta. Katanya ada itu waktu Nggak ada. Nggak ada perintah. Ini nggak ada hubungannya sama agama. Jadi ceritanya di hadis itu, ya ada di hadis itu. Ada kabilah baru sampai ke Madinah dan Mekah. Habis itu mereka sakit perut. Rasulullah bilang, ini karena kamu nggak biasa dengan suhu padang pasir. Obatnya itu minum kencing unta sama susu unta. Dan akhirnya orang itu sembuh, Bang. Dan begitu orang itu sembuh, dia malah membunuh yang punya unta dan malah ngerampok untanya. Habis itu Rasulullah perintahkan sahabat dan pasukannya untuk cari itu orang. Itu orang nggak tahu diuntung, udah ditolong tapi malah dibalas dengan kejahatan. Habis ini orang diambil, habis itu dihukum oleh Rasulullah. Nah, waktu itu hukumannya agak berat. Kenapa? Karena zaman itu sama kayak abang juga mata ganti mata. Jadi Rasulullah membalas hukum qisas. Jadi apa yang kamu lakukan ke orang, pemerintah lakukan ke kamu. Itu namanya hukum qisas. Begitu abangku. Serang lagi, Bang. Apa yang lebih parah lagi? Ya. Ini serang lagi Islam, Bang. Yang Anda ketahui. Iya. Tentang ini. Bentar ya, saya ingat. Buka aja notes-nya, catatan abang dari WhatsApp kayak dari mana kayak, coba bawa sini. Emang kerjaannya Muslim begini, jelasin aja. Kaum penyembah manusia, penyembah makhluk ini. Makanya saya kalau di sini kalau bahas tentang Tuhan Yesus, saya nggak berani. Udah nggak usah, kan kita sama-sama tahu dia bukan Tuhan, Bang. Ya iya, tapi tetap aja. Nah iya kan. Gimana saya gak bisa nepis itu tentang kalau udah bahas tentang Tuhan Yesus itu gak bakal bisa menang sampai kapanpun juga. Karena faktanya memang seperti itu. Iya, terus Tuhan ngapain ngasih kita akal kalau nggak usah dipakai, Bang? Iya, saya paham itu. Makanya kadang-kadang gimana itu ya? Kenapa tuh nggak semuanya itu para pendeta yang hebat, ayo? Maksudnya udahlah akuin gitu. Biar nggak ada. Nggak bisa dong, Bang. Kan itu duitnya dari mereka dari situ. Kalau diakuin bulan depan nggak bayar listrik dong. Iya. Tapi sekarang mah udah jarang perpuluhan, jarang. Apa gara-gara tersinggung banyak yang ini ya kali ya. Jadi begini, Bang. Nah, tentang ini nih kan kalau di Islam kan tuh ya, kalau ini pakai wudu. Pakai wudu gimana tuh, Bang? Tuh harus pakai wudu katanya. Kalau megang mushaf Quran katanya harus wudu dulu. Oke. Abang kerja nggak, Bang? Oke, abang kerja nggak, Bang? Kerja. Kalau senggolan cewek sama cowok itu katanya harus wudu lagi. Kentut lagi. Abang kerja nggak? Kerja. Abang berarti punya bos?
Ya, Mungkin gak abang ketemu bos abang dengan baju tidur? ya, ya atuh. Kalau ke bos ya harus rapi. Nah, itu baru yang ngegaji bang. Kita mesti rapi, wangi, bersih, suci. Bukan. Maksudnya Ini mah bos nih baru yang ngasih gaji nih. Gimana sama pencipta langit bumi dan isinya bang? bukan, maksudnya kan Hah? dengan mandi aja udah. Mandi kan udah mandi, udah pakaian rapi kan udah bersih gitu. Nanti kan udah pakai minyak wangi udah pakai rapi. Kan udah tuh udah bersih. Udah mandi, udah sabun apa. Gimana? Iya, tapi kan ada normanya bang. Normanya itu artinya abang bisa rapi, bersih, wangi ketemu bos abang, tapi pakai kaos. Meskipun kaosnya wangi, tapi tetap kaos kan, tetap kurang ajar kan sama bos abang, betul nggak? Enggak, yang saya tanya itu wudhunya. Kalau Iya, nanti kita ke sana, tapi nanti kita ke sana. Saya analogikan dulu. Jadi abang bisa menjawab jawaban abang setelah abang paham. Paham nggak? Abang bisa menjawab pertanyaan abang sendiri. Coba gimana? Kalaupun abang pakai kaos, wangi nih, kaos abang baru, wangi, putih. Abang ketemu bos abang, tetap kurang ajar nggak? Ya kalau pakai kaos doang ya kurang ajar. Nah, berarti ada standarnya ya. Kita setuju ya kalau kita ketemu bos kita aja ada standarnya ya. Mesti kemeja. Ya. Betul nggak? Kalau yang Mesti yang ada kancing. Iya kan, kalau yang rapi, pakaian rapi itu ya seperti itu, bukan kaos. Nah, sama seperti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang. Kita mesti mensucikan diri. Allah udah ngasih tahu dan melalui Rasulullah, melalui nabinya, begini cara wudhu sebelum kamu ketemu aku. Paham nggak sekarang, bang? Ada standarnya. Bukan asal bersih, ya udah mandi, abis itu ketemu gue. Nggak bisa. Allah bilang, nggak bisa, ada standarnya. Kalau kamu ketemu bos kamu aja ada standarnya, masa ketemu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang ngasih nafas kita? Nggak boleh ngasih standar, bang. Berarti intinya kalau masalah mandi itu Syariat. masih kurang suci gitu. Syariat, bang, syariat. Apa tuh bang syariat tuh bang? Siap. Syariat itu dalam bahasa Arabnya itu tata cara. Jadi Tuhan udah ngasih tahu lewat Rasulnya, lewat nabinya. Ini tata caranya. Kamu kalau mau ketemu saya. Itu ada itu bang, ada dalilnya. Ada. Ikutilah sunnahku, Rasulullah bilang. Dan dalam Al-Quran juga dibilang, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau selamat, itu ikuti Allah dan patuhi nabinya, Rasulnya. Maksudnya wudhu, tentang wudhu. Ya, soal wudhu, sholat. Sekarang gini bang, Al-Quran ini pure. Al-Quran ini suci, pure, murni kalimat Allah bang. Dan satu-satunya kerjaan atau kewajiban Rasulullah itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau dicontoh di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kamu berpuasa. Itu gimana kita puasanya? Tanya yang nerima ayat. Yang nerima ayat siapa? Rasulullah. Kita lihat gimana ya Rasulullah puasa. Jam berapa kita mulai puasa? Jam berapa kita selesai puasa? Apa yang boleh dilakukan? Apa yang nggak boleh dilakukan? Karena dia penerima wahyunya bang. Dia yang paling tahu. Tugas dia menjelaskan ayat Tuhan, ayat Allah. Masuk nggak bang? Iya Pak. Sementara kalau saya mirroring nih, saya nggak nanya nih, saya mirroring doang. Yesus digantung ini apa segala macem, yang ngejelasin si botak bang, ketemu aja nggak? Ding ding tak ding ding. Ya tapi udah nggak usah dijawab, kita skip. Apalagi bang, serang lagi.
Yesus saja kalau beribadah basuh kakinya juga, Bang. Iya. Ya, kita skip. Apalagi Bang? Serang kami Bang. Ya. Katanya kalau di Islam itu ini katanya itu dilihat pesantren-pesantren itu santri-santrinya, ustadz-ustadznya ada itu bagian oknum-oknum yang itu gimana tuh Bang? Saya nggak mau. Gimana maaf keputus. Gimana Bang? Tuh kadang-kadang kalau lihat di berita di TV miris juga tuh. Saya nggak mau sebutin pesantrennya ya. Tuh santri-santrinya itu mohon maaf bukan saya jelekin, ada atau itu oknum mungkin kali ya atau gimana tuh. Oke. Kita ngomong pakai data aja Bang ya. Asik ya. Kita ngomong pakai data aja. Nih, saya buka ya datanya ya. Ini Abang baca nih. Di gereja. Nah, ini kalau saya scroll Bang, ini dari Afrika, Kenya. Data di mana itu? Ini dari Wikipedia Bang. Maksudnya Abang sampai punya nah ini semua Bang, semua negara. Kenya. Ini sampai, maaf ada telepon. Kenya, Mauritius, Tanzania, East Timor, Japan, Philippines, India, Indonesia, Austria, Belgium, Kroasia, French, Germany, Ireland, Dublin, Italy, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland. Terus lagi nih, Portugal, Slovenia. Ini terjadi di semua negara Bang. Spain, Swedia, United Kingdom, England. Bang, gimana? Simpulkan aja biar cepet. Nah, kalau di Islam itu oknum Bang, jelas oknum. Tapi kalau Abang, ini di semua negara Bang. Apakah itu oknum? Nah itu. Gimana? Yang Abang jawab aja sendiri Bang. Mau gimana? Berarti datanya Abang sampai ada halaman Wikipedianya. Berarti kejahatan seksual lebih banyak di Kristen ya kalau gitu. Menurut datanya begitu. Oh, saya taunya di Indonesia saja. Ya, makanya kita mainnya agak jauh Bang. Ini kopinya agak dikentelin. Nah, ada lagi. Ustaz Arif, 2 menit ada paket benar. Oke. Ustaz Alif, mau nyapa Ustaz Alif? Atau Gurunda sudah aktif? Gurunda? Belum aktif. masih ngintip. Begini. Jadi lupa nih ya, tadi tuh udah dibahas, udah kepikiran tadi mau diomongin, lupa. Gak apa-apa, tanya aja Bang. Abang usahadat kan? Hah? Tadi tuh udah dipikiran mau saya tanya ini tadi tuh. Bentar. Kalau mau bahas perbandingan agama itu, jangan kita lihat dari kelakuan umat, kita lihat dari kitabnya gitu loh. Kitab yang harus kita lihat, abangku. Ini yang ngomong siapa nih? Markona. Enggak, suaranya hafal betul nih. Saya sering banget tuh lihat di itunya. Oh, di TikTok. Perkenalkan nama saya Subaida. Enggak, saya sering nyimak tiap hari. Sebelumnya saya bermaaf, ini apakah benar Bang Juma yang itu yang sering debat sama Edis TV?
Iya. Iya dulu. Iya. Terus juga yang pernah saya lihat itu yang sering mensyahadatkan itu juga. Ya, Iya. betul. Saya sering kali hampir tiap hari nyimak kalau bahas tentang Tuhan, saya tuh bingung sendiri. Tiap hari saya ngeliatin apologi Bang Juma itu. Oh gitu. Bener ini Bang Juma bukan sih? Ya, Bang Zuma ini, beliau sudah ini terlupakan background. Saya udah sering hampir tiap hari saya lihat Bang Juma dan lihat Bang Yusuf PI dan lihat juga yang satu lagi itu. Siapa tuh? Saya sering banget lihat Bang Juma sama Bang Yusuf PI. Saya sering banget itu lihat berdua debat sama apologet saya. Iya. Saya itu semuanya itu kalau bahas tentang Tuhan pasti nggak ada yang menang. Kalau dipikir-pikir saya tuh itu gimana harusnya nyerah aja gitu, jangan usah melawan, itu udah kepepet pada ini. Jadi bingung juga itu. Apalagi makanya saya mohon maaf sebelumnya Bang Juma, saya walaupun ini ke Bang Juma itu banyak sekali mengetuk hati saya. Alhamdulillah. Makanya tiap hari saya sering banget lihat tuh. Saya sering menyimak. Iya, alhamdulillah. Ya, Merah Supra. Ya gimana, Bang, aku aja. Ada kemarin di Komandayan kan suruh kalau mau bersahadat ke Bang Zuma, kan gitu kan bilangnya ya. Sorry. Ada paket. Gimana? Lanjut. Bang Zuma udah lanjut balik? lah. Enggak. Lanjut aja. Silakan. Seru tadi ku tengok itu. Wah, mantap kali. Sekalian aja kabarin kalau di Islam itu enggak boleh dikawinkan sesama jenis di masjid. Ini sekali kalau mereka boleh. Kabur dia. Oh, dia udah pergi. Alamak. Ya, nanti naik lagi dia. Iya. Semoga aja. Ini gimana kabarnya ini Dinda Arom? Masih berselancar beliau? Itu terakhir tadi sore ya, tadi siang ya, masih debat-debat juga. Barusan ada info di bawah, ada di Komalnya Yusuf PI, tapi kena tombak beliau turun. Alhamdulillah. Penting beliau eksis aja. Dan ku tengok beliau tuh udah bisa ngaji kan. Kita belajar Islam lama gitu. Ini ya Bang, lucu nih, seminggu 2 minggu terakhir itu yang kembali murtad, tukang cukur, yang masuk Islam malah S2-nya. Masya Allah ya. Masya Allah. Iya betul. Waktu itu kan sempat, waktu saya jumpa kan saya minta maaf. Saya minta maaf karena saya tidak bisa memenuhi semua keinginan kamu. Waktu itu kan dia minta biaya sama aku secara pribadi untuk mengenai pernikahannya dia. Aku bilang ya saya kasih syarat-syarat. Lalu kemudian dia cerita saya harus kesini menikah di sana butuh biaya sekian. Saya kasih syarat-syarat, kemudian rupanya beliau tidak bisa penuhi gitu. Ya jangan salahkan kita lah. Kan gitu. Masa iya ada orang mau menikah mulai dari A sampai Z kita harus ini. Kalau separuhnya wajar lah, ini semuanya. Uang pipisnya pun kita juga. Masa dia kita yang bayar, dia kayak enaknya kan? Aneh aja lah. Jangan-jangan memang masuk Islam hanya gara-gara ingin dimudahkan kawinnya dia gitu. Sejadi. Ada agendanya sendiri Pak. Tapi kalau aku lihat sih dia mungkin ini Bang. Aku sih mikirnya karena mata pencarian dia di kekristenan, di agamanya. Jadi ya begitu dia berpikir kalau gue pindah di Islam bisa nggak gue cari makan. Waduh. Aku sama Bang Zuma kita di sini malah buang duit coy.
Kita dakwah di sini malah buang duit. Buang duit. Dipikirnya kita dapat duit ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Ini ada Abu Isa ini, Abu Isa. Ini si Mas Aha, Bang. Tuhannya ayah Anda. Oh iya betul. Ayah ada. Adiknya Bang Handi. Sepupuan. Selamat malam. Cia, malam. Iya. Jadi ada yang mau ditanggapin dari yang tadi, Bang? Iya, Bang. Jadi tuh aku punya satu pertanyaan untuk mengetes akal kita semua, Bang. Mau dengar? Ini Dinda Jibril nih. Silakan. Siap. Apa itu? Oke, gini. Pertanyaannya begini. Maria tidak jadi dirajam karena A. Karena Yesus waktu bayi bisa berbicara, atau B. Karena Yesus dikira anaknya Yusuf. Nah, Bang bagaimana nih? A. Yang A. Oh iya. Kalau Bang Zuma yang mana? Udah A. Sama itu di Al-Quran. Iya. Sama itu pasti. Itu di Al-Quran udah jelas. Beliau melakukan pembelaan terhadap ibunya, betul. Lanjut. Enggak, terus lebih make sense mana, Bang? Lebih masuk akal mana, Bang? Ini kita pakai akal nih, asik Iya, nih. lebih make sense yang B dong, karena Yesus dikira anaknya Yusuf. Jadi menurut Abang Yusufnya berdusta? Iya dong. Jadi menurut Abang Yusufnya berdusta. Oh iya, anak gua padahal bukan anak dia. Loh, kalau dikira anaknya Yusuf kan bukan berarti Yusuf itu berbohong, karena Yusuf betul. Enggak, bukan berarti berbohong, tapi orang-orang ini pasti nanya dong, Yusuf, ini bener anak lo? Kan dipikirnya Maria lahir di luar nikah, betul nggak? Iya kan belum tentu. Berarti ditanya, dikonfirmasi dong, di cross check dong. Yusuf, apakah ini bener anakmu? Berarti Yusuf mesti berdusta untuk narasi lo lurusin Bible lo, betul nggak? Iya kan itu. Begini Bang, gini. Gimana itu? Ini pakai Panadol nih, nurunin panas. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anaknya Yusuf, ya kan? Nah, tapi di zaman itu pasti di cross check dong. Oke, gini Bang, kan kita pasti di cross check dong. Kita setuju dulu nih, pasti di cross check dong. Anggapan orang itu pasti di cross check dong. Ya belum tentu, enggak juga Bang, misalnya. Kecuali penulisnya nggak bisa cross check. Berarti penulis Bible kalian nggak ketemu sama Yusuf. Gini bro, gini. Rontok agama lo, masa udah nggak usah pakai akal. Ini Bang, gini. Iya, apa tuh? Dengerin. Kan kitabnya itu kan dari abad keempat, ya kan? Mantap. Nah, gini. Kalaupun itu disalin dari abad pertama, ya, maka itu harus ditulis setelah Yusuf dan Maria meninggal dan setelah Yesus diangkat. Kenapa coba? Bisa kenapa? Aku ngomong gitu. Enggak, tunggu tuh. Gue setuju tuh statement lo, gue setuju tuh. Berarti kitab suci kamu itu ditulis setelah emak bapak Tuhan kamu nggak ada, Tuhan kamu nggak ada. Berarti betul. Tuhan kamu nggak tahu kitab suci ditulis soal dia. Iya betul Bang, betul. Iya. Mantap, keren. Di mana-mana kitab suci itu Tuhan yang nurunin, masa kitab suci Tuhannya aja nggak tahu. Tunggu dulu Bang. Oke, ditunggu. Itu kenapa aku bilang begitu Bang? Coba kenapa? Bisa analisa nggak? Ya itu, masa Tuhannya nggak tahu ada kitab suci? Begitu, Bang. Karena kan gue meleng dikit ada kitab suci nih, kata Tuhannya. Gini Bang, karena di keempat kitab itu ya, itu ada satu rahasia besar kan Bang. Ternyata Yesus itu bukanlah anaknya Yusuf gitu loh. Jadi kalau kitab itu keluar pada waktu Maria masih hidup, ya pasti kena dirajam gitu loh. Tapi jadi nggak kita nggak bisa menyadarkan iman kita di situ karena kitabnya nggak bisa di cross check. Ya. Tidak bisa di cross check oleh Yesus, betul. Sama Yusufnya nggak bisa, sama Marianya nggak bisa, sama orang-orang di situ nggak bisa, sama saksi ahli nggak bisa.
Kan bisa di cross check sama Terus murid-muridnya Yesus. apa bedanya nih kalau sekarang gue tulis cerita soal maling kundang, Mas Aha? Bang, itu Yusuf sama Maria itu kan punya anak-anak lagi, Bang. Nah ini yang cross check itu anak-anak mereka. Oh, jadi cerita gue di cross check sama Mas Aha? Bukan, jadi aduh, ngaco dong. Orang yang nulis, Mas, terus saudara gue yang cross check. Lah iya kan karena sudah Itu namanya bukan cross check, itu namanya nanya sekitar kita. Itu namanya gosip, Mas Aha. Bukan kitab suci. Ya jadi maksudku gini, keempat gospel itu memang bukan kitabnya Yesus, ya. Nah, tapi kitab murid-muridnya Yesus itu yang lebih tepat. Tanpa diketahui Yesus. Kan ini murid langsung loh, Bang. Kan selama 3,5 tahun. Oke, gini Mas Aha, lo sekolah nih. Ya. Habis itu lo nyatet catatan guru lo. Iya. Tapi guru lo nggak bisa ngecek catatan lo. Kira-kira lo lulus gak? Gue mau nanya nih, coba jawab jujur. Guru lo nggak bisa ngecek jawaban tugas lo, nggak bisa ngecek catatan lo. Kira-kira lo dilulusin nggak? Lah, yang apa? Yang ngecek. Tunggu. Ini bercanda aja malu akhirnya stand up komedi bukan. Gimana? Lu jawab masalah lu jawab yang ngecek keabsahannya itu sesama siswa aja udah. Bang Andi, itu maksud aku gitu. Nggak bisa. Mas Aha. Aku bukan murid satu-satunya kan, masih ada 11 orang lagi. Oke. Ini gue analogiin yang lain nih, Mas Aha. Ada 1000 satpam ngangkat lo jadi jenderal, sah nggak? 1000 satpam ngangkat lo jadi jenderal, bisa nggak? Sah nggak? Ya, jenderal itu kan juga bisa diartikan pemimpin para satpam itu kan bisa juga itu. Iya, sah nggak? Setahu aku jenderal itu bukan tentara deh, Bang. Satpam itu bukan tentara, satpam. Iya, jawab aja, sah nggak? Ini jenderal maksudnya apa nih, pemimpin? Yang ngangkat jabatan kita itu mesti orang di atas kita. Bukan orang yang di bawah, Mas Aha. Jadi mau 1000 murid pun jadiin lo guru, lo bukan guru. Yang jadiin guru lo itu kepala sekolah. Sampai sini paham nggak? Enggak juga, Bang. Prabowo jadi presiden karena dipilih rakyat. Ayo. Rakyat di atas Prabowo. Itu ngedengerin penjelasan dari Prabowo soal laporan kerja. Menurut lo laporan kerja Prabowo di kemana? Iya, MPR. Ke DPR kan? DPR itu wakil siapa? Kan DPR itu wakil siapa? Coba dijawab. Ya kan presiden gak dipilih sama DPR, gimana sih lu, Bang? Iya, tapi dia laporan kerjanya sama siapa? Oh iya, sama MPR, DPR ya. Sama rakyat kan? Iya. Berarti tinggian mana? Udah. Ya, coba jadi, udah skip aja, udah ganti. Coba lu mau ngecek, lu salah banget lu. Ini salah banget, kafir mau ngecek logika. Masa ganti topinya, masa kasih lihat Ban Jibril itu kau punya Google itu loh. Di mana Adam dilahirkan Taman Eden. Ya Taman Eden, Ban Jibril. Ada doh. Kayak Bang Jibril udah tahu kayaknya deh. Belum pernah lihat Ban Jibril mah, belum. Taman Eden. Ya laptop gua baterainya udah habis lagi. Ya. Alasan aja lu. Adeknya Bang Andi bercanda mulu nih. Oke deh abang-abang, aku turun lagi ya. Tampilin dulu atuh. Apa? Kebiasaan Mas Aha naik bawa narasi setengah, habis itu turun. Taman Eden, Taman Eden, tampilin dulu. Kayaknya Bang Jibril udah tahu ya itu. Aku udah belum. Enggak tahu. Belum. Bentar. Oke, bentar ya, bentar.
Taman Eden tuh di Asia itu Bang. Nabi Adam diusir di Asia. Itu aku dengerin narasi Bang Zuma kemarin tuh, itu mantep banget tuh. Tuhan udah menciptakan segala. Tuhan udah menciptakan segala. Tuhan. Waduh. Enggak deh, hampir. Mana masa? Bentar Bang. Waduh, nggak sama Ibu penonton, batu kata layar seretak batasan. Waduh, nggak sama Ibu penonton, kayaknya merungkat nih. Cek, nggak rungkat ya? Enggak. Aman ya? Aman. aman Bang Andi. Cuman batu kata layar teman-teman lihat. Yang belum posting ulang baru masuk. Silakan di posting ulang dulu. Serentak, yuk serentak. Posting ulang. Nah, ini gedein masalah dulu sendiri, gedein dulu masalah sendiri. Coba. Awas masalah, jangan lama-lama nampilin data, nanti kena ini. Gedein sendiri, kecil dia itu terhalang. Ya, nanti kena pelanggaran. Bang Jibril, ini Taman Eden yang bulat ini? Itu di mana? Ini kan kalau hijau tua artinya pegunungan ya, dataran tinggi. Nah, ini Taman Eden dikelilingin pegunungan. Oke. Itu di mana? Dekat banget. Di Cina. Dekat banget iya, di Cina Bang. Dekat dari Indonesia nih Bang. Tuh. Itu Tibet bukan sih? Masuk ke Cina Bang, tapi memang di samping Tibet. Pegunungan Tibet. Iya, Himalaya. Nah. Terus bahasanya kok bahasa keturunan dari Nabi Adam kok bukan Cina? Ya kan di Menara Babel kan bahasanya waktu di Menara Babel kan bahasa dunia kan dikacaukan kan. Jadi banyak. Enggak dong. Semit, Adam itu pakai bahasa Semit. Kok tiba-tiba kok Nabi Adamnya nggak pakai alfabet Heng, Su, Pi, Dian, Mandarin? Ya kan kita nggak tahu bahasa pertama itu nggak tahu apa Bang. Nggak tahu. Yang pasti bukan Mandarin. Ya belum tentu juga. Enggak, karena Mandarin itu keturunan dari Semit. Mandarin keturunan dari bahasa Syam, betul sih ya. Bahasa tertua itu Semit. Kenapa tiba-tiba bahasa Cina duluan baru Semit? Itu udah ngaco, lo ngaco. Ini ngaco. Ini kan aku tuh nggak bilang bahasa Adam bahasa Cina, aku cuma bilang kalau lokasi Taman Eden itu di Cina gitu loh. Ini. Iya, tapi bahasanya mestinya sama dong. Ya belum tentu juga lah. Ya Allah, lo orang mana Masa? Tahu ini nggak? Apa? Nggak, lo orang mana Masa? Lo orang mana? Orang apa? Orang ya Indonesia. Iya, sukunya apa? Babe gue Bugis, ibu Minahasa. Nah, nggak ada hubungannya tuh ke Betawi ya nggak? Nggak ada hubungannya sama Betawi, betul nggak? Tapi lo bahasanya bahasa Betawi nih sekarang. Lo gue. Kenapa itu? Karena lo di Jakarta, Masaha. Itu poin gue. Jadi kalau Adam itu tiba-tiba di Cina, bahasanya minimal alfabetnya sama. Sama kayak lo di Jakarta sekarang tiba-tiba lo ngomong bahasa Jakarta. Padahal bokap nyokap lo Minahasa sama apa tadi? Bugis. Nah, Bugis. Tiba-tiba lu lalo. Lah Bugis sama Betawi kan ini loh sama-sama bahasa Austronesia. Iya, tapi kan di Bugis nggak ada lalo kan? Apaan tuh lalo? Lo gue.
Oh, sebenarnya lo gue itu kan sebenarnya bahasa Cina loh, dari Iya, ditarik. Iya, makanya dari Batavia kan, makanya orang Betawi. Iya. Mau tahu lokasinya apa coba? Mau tahu lokasi kapal Nuh Karam nggak? Di mana itu? Wah, ini kita bisa adu data nih. Mantap ini. Di mana itu? Sebentar. Di perbatasan India, Pak Jibril. Nah, ini yang ada gue banting laptop lo. Kan logikanya begini bang. Waktu itu kan banjir besar tuh, ya kan? Betul. Jadi bumi ditutupin sama air, maka logikanya kapalnya itu nyangkut di pegunungan tertinggi di dunia, ya Himalaya. Oke, ada buktinya nggak? Oke, sebentar. Lo tau nggak kejadian Nabi Nuh itu ada di mana? Di Cina dong. Hah? Adam sama Nuh itu di Cina bang. Sampai Nuh itu di Cina, baru perahunya itu geser ini ada ke barat. Gue banting laptop lo nih. Nggak, coba tunjukin dulu data lo. Oke, sebentar. Oke, bentar. Wah. Ini gue emosi. Bentar bang. Jangan emosi, ikuti aja maunya. Oke. Nah, kira-kira sekitar sini nih, karamnya nih. Coba gedein. Gede. Nah ini. Bang Jibril nggak bisa itu Bang Jibril. Jadi moderator Bang Jibril, selalu gagal gitu. Oke, coba sekali lagi. Nggak tahu kenapa ya? Coba sekali lagi. Ntar dulu ya. Upload Islam apa karena lebih besar pengikutnya daripada pengikut saya? Enggak. Coba. Saya belum follow barusan. Oh. Oke. Udah ya. Oke. Terus. Nah ini di sini ini ada 2 danau nih bang. Ini namanya danau Raksastal kalau nggak salah. Ini danaunya ini air asin loh. Air asin. Jadi jangan-jangan ini zaman Nuh dulu itu airnya masih ketinggalan di sini, ya kan? Oke. Nah, mau gue tunjukin data gue nggak masalah? Boleh. Ini kan lo masih berandai-andai ya? Nah, dilawan. Yang nggak berani udah yakin nih kan? Ini ya, ini data gue nih. Gue sebagai Muslim nih, gue mewakili Muslim. Kalau kita lihat di kitab lo, Mas Aha, di Kejadian 84, di sini pada bulan ke-7 hari yang ke-17 pada bulan itu Batra itu kandas di pegunungan Ararat. Iya. Di sini dibilang pegunungan Ararat. Nih kita tandain nih, kita buka Google, nih pegunungan Ararat, ini. Iya, tuh Mount Ararat. Nah, abis itu kalau kita buka Al-Quran, di sini dibilangnya nih, dan Bismillahirrahmanirrahim, dan difirmankan hai bumi, telanlah airmu dan hai langit, berhentilah air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh pada atas bukit Judi. Kok beda nih? Kok beda nih ya? Yang satu di Ararat, yang satu di Bukit Judi. Yang mana nih yang benar? Kalau kita buka, ini Ararat tadi, Mount Ararat. Bukit Judi ini ada di sini. Bukit Judi ini ada di sini. Sementara Ararat tuh di sini. Nah, sekarang kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus, measure distance. Ini titiknya. Habis itu ini titik keduanya. Ini jaraknya antara Mount Kudi sama Ararat. Ini ada 292 km. Ini Jakarta Bandung bolak-balik lah. Jauh nih. Ya. Oke. Nah, kalau gue buka Mas Aha, dari Galaxy Softwares, ini dari Theological Journals, Bible Study, EPUB Conversion sama Bible Script. Di sini Profesor Frederick Bender dia nemuin landing place of the ship. Dan dia nemuinnya mana nih? Mana? Mountain God. Di mana? Mountain God apa? Judi. Mountain?
Kudidag. Ya. Mana yang kita percaya nih? Kalau kita analogiin, Mas Aha, lo ke tempat di mana Bahtera Nuh ditemukan. Kalau lo di situ, lo masuk surga. Lo pilih mana, Mas Aha? Ya, gue pilih yang di Himalaya itu, Bang. Secara atas kertas, PhD udah nemuin kayu bekasnya, Mas Aha. Iya. Lo pilih mana? Gimana ya, kan PhD juga harus nyasar lo 300 kilo. Pantes, ya kan gak masuk surga. Enggak? Ini lo Bang, ini lo. Dengerin dulu. Iya, apa itu? Ya, PhD kan kita juga harus lihat lulusan Universitas mana juga, Bang. Iya, makanya ada papernya. Kita makanya langsung ke sumber primer. Dia nemuin bekas kayunya itu di Kudidag. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia ada di tengah padang pasir masa waktu dia menerima wahyu ini. Ini adalah bukti kalau dia jujur. Kalau dia ngopi-ngopi Bible lo, lebih bagus nggak Nabi Muhammad tulis aja Ararat? Kalau Nabi Muhammad ngopi ya. Kalau Nabi Muhammad ngopi-ngopi sesuai kan fitnah lo kan, sesuai fitnah kafir-kafir ini kan. Oh, Nabi Muhammad mengkopi menyalin kitab. Kenapa nggak ditulis aja Ararat? Ini enggak, Nabi gua tuh al-amin, terpercaya, jujur. Itu yang disampaikan, itu yang dikasih tahu. Coba itu kalau Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kalau di Quran disebutnya di gunung apa itu, Bang? Kudidag. Kudidag. Ya, Bukit Kudi. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke deh. Siap. Bang Andi. Satu lagi Mas. Satu lagi Mas. Apa tuh? Kamu udah menemukan petanya atau lokasinya di mana itu pernah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka, orang-orang pada bangkit. Orang-orang kudus pada bangkit sama Yesus. Udah ketemu lokasinya? Ya itu kan di Yerusalem, Bang, itu. Iya, titiknya gitu loh, titiknya. Oh, ya. Ya sekitaran Yerusalem lah. Jangan sekitaran dong. Ini kan perlu pembuktian loh. Ini kan gempa dahsyat loh, kuburan terbuka. Iya, maksudnya tuh kuburan-kuburan yang di dekat Yerusalem. Karena kan gempanya di situ gitu loh. Kan bareng bangkitnya Yesus, di situ. Apa Bang? Apa? Bareng bangkitnya Yesus kan di situ. Enggak, kan belum bangkit kan, itu bangkitnya itu setelah Yesus itu mati. Baru pada bangkit tuh. Nah, baru 3 hari kemudian Yesus bangkit gitu. Lu cari lagi lokasinya itu. Apa? Lu cari lokasinya, adakah penelitian lagi? Ya di Yerusalem lah itu. Oh, kalau mau ke sana Bang Handi. Ini sebelum saya turun ya, sebelum Mas Aha juga turun. Mas Aha, Bang Handi kan barusan bawa cerita soal yang ada di Bible loh. Soal begitu Yesus meninggoy, dunia gempa, habis itu ada retak, habis itu mayat-mayat orang kudus bangkit, betul nggak? Iya, betul. Nah, ini kalau gue buka datanya ya Mas Aha ya. Di sini ini gue translate aja dulu. Habis itu gue buka ini dari mana. Kyatrai, hari Benjana adalah hari terakhir dan dikhususkan untuk pemujaan orang mati. Bajana berisi makanan tradisional untuk orang mati. Biji-bijian dan benih yang dimasak. Sekarang disebut kolifa. Diletakkan untuk roh leluhur. Meskipun meninggalkan makanan untuk orang mati, orang-orang mengambil tindakan pencegahan agar orang mati tidak mendekat terlalu dekat. Jadi, ada yang namanya Antasteria. Antasteria ini penyembah Dionysius. Penyembah Dionysius ini dewa wine. Dionysius ini mukjizatnya mengubah air jadi wine. Ini dewa Yunani. Dan begitu dia punya lebaran, hari ketiganya itu ada gempa dan orang-orang kudus keluar dari kuburan dan datangin orang-orang hidup.
Makanya hari ketiga mereka itu ngasih sesajen depan rumah. Itu penyembah Dionisius. Kenapa penyembah Dionisius ini tiba-tiba ada di kitab lo, Mas? Cerita itu sekian, nggak usah dijawab. Ini kan bisa juga loh, bisa juga itu cerita itu mengcopy Yesus, bisa juga kan harus sumbernya itu Dionisius itu 4 abad sebelum Masehi, Masa. Iya, itu kan katanya 4 abad, tapi apakah ada bukti? Bukan katanya, oke, ada buktinya, oke, mau bukti? Manuskrip, enggak, bukan manuskrip, ya, buktinya langsung, kita langsung nih buktinya. Ya, enak nih kalau pakai bukti-bukti. Ini gue ambil dari World History of Encyclopedia. Ini halaman websitenya dilindungi oleh UNESCO PBB. Mereka menceritakan soal Antasteria. Ini bukti kalau Dewa Dionisius itu udah ada sebelum Yesus. Ini ada di METS ya, Metropolitan Museum Arts. Ini masalah. Ini nih soal Dionisius. Ini dibuat tahun berapa, Mas Aha? 400 BC. Kapan? Sebelum Masehi ini. 400 BC. Ini buktinya Dionisius ada sebelum? Sebelum Yesus. Lo mamam tuh bukti. Ya nanti gue cek dulu lah. Ya, apa tadi namanya? Antasteria. Iya. Oke. Bang Jibril, aku turun dulu ya, Bang Andi. Siap abangku. Makasih. Yuk, sama-sama. Tapi bagusnya masa ini Mbak Jibril nerima data dia. Bagusnya dia tuh. Iya, biasanya ini Bang, kalau yang kafir-kafir ini kan kita mesti kasih Panadol, penurun panas. Kalau enggak emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bang Jack. Islam ya. Ini mau info aja nih Bang. Ada tuh akun TikTok tuh namanya Umat Ortodoks tuh Bang. Tolong dong Abang sekali-sekali masuk ke TikTok dia. Adu debat lawan dia tuh. Sombong amat. Betina itu Bang, perempuan itu. Umat Ortodoks, wanita itu. Oke, nanti coba kita lihat. Ini abang-abangku, Bang Suma, Bunda Rama, Ustadz Alif, yang lain Bang Hendy, Kang Dito, Ustadz Aris, sama audiensnya 2000 lebih. Izin undur diri ya. Belum makan nih, udah jam 9. As always, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bukan kami nggak mau. Kalau mereka memang mau, ya kesinilah diskusi gitu ya. Terus kedua, yang abang kan udah diskusi sama dia. Kalau nggak sanggup ya nggak usah didengerin gitu. Karena kita nggak sembarang orang juga sih Bang. Ya. Oh, Agatha itu Bang Andi, ortodok Agatha. Ya Agatha. Enggak, saya nggak ada diskusi sama dia. Terus? Nggak ada Bang. Cuma saya minta teman-teman yang di sini aja masuk ke akun dia. Kalau kita masuk akun dia Bang, tambah rame lah akunnya dia gitu loh. Nggak usah ditonton Bang, sepiin aja. Kalau dia mau diskusi suruh ke sini. Gitu. Oh siap Bang, siap. Ya itu aja. Oke. Oke Bang. Oke, makasih. Kan Dito dapat lawan tuh sebelahnya. Mangga kan Dito. Ya selamat malam. Itu Berunda sudah aktif Berunda. Berunda. Siap. Berunda dari tadi sudah aktif ya. Berunda. Bang Cuma. Oh kayaknya belum. Arif, antar kau tendang aku keluar, antar kau undang aku, suka-suka kau aja lah kau. Waduh, itu kan keundang dari tadi semua teman-teman Kristen.
Ya, contohnya tadi Ustadz Alim dikeroyok oleh delapan Kristen, Ustadz Alim sendirian. Nggak ada keroyok, diskusi 1 lawan 1, kau aja yang nendang. Loh iya, kalau nggak mau ditendang pakai data lah. Burunda monitor, Burunda, Bang Cuma. Ya udah berangkat beliau. Silakan, Bang Tito, mungkin Ustadz Alim, monitor Ustadz Alim. Oh Ustadz Alim, ini. Akikoh Ustadz Alim. Ya baru, silakan yang itu. Iya, Al-Manhura. Ya, selamat malam. Selamat malam. Temanya tentang kesaksian Yesus. Ya, kenapa? Silakan kau bernarasi. Kenapa tentang kesaksian Yesus? Apanya perlumu di sana? Silakan kau bernarasi. Di sini kita berdialog. Silakan kau yang kau pahami tentang kesaksian Yesus itu apa saja. Baru nanti saya akan bantah atau akan saya berikan dalil yang lain. Silakan. Jadi Yesus itu punya Bapa yang benar. Sang sumber. Dia mengutus Yesus itu untuk menjadi penguasa, menjadi Tuhan dalam dunia ini. Dengan tidak sengaja, dengan tidak langsung dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun. Saya mulai SD, saya pahami dengan bahasa Indonesia seperti begitu. Ya. Dengan tidak sengaja dia mengajak sembah saya, baru bisa kamu dapat itu tiket kepada Bapakku. Bukan seperti begitu. Tapi kalau dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun. Makanya justru itu pun sudah Yesus mengatakan sejauh-jauhnya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa itu. Jadi untuk apa aku mencari-cari yang lain lagi? Itu lebih persiapan. Kesaksianku tidak benar, kan gitu kan, Elhura? Itu poinnya. Saya mengatakan tadi, Yesus itu punya Tuhan, punya Bapa Sang Surga. Elhura bisa tutup kamera aja. Aku kena pelanggaran kayak pendeta agung tadi. Misalnya Anda itu semangat. Aku kena pelanggaran Elhura. Kita tutup ya. Silakan. Tidak atau Kenapa? belum? Kenapa kau tutup kameraku? Kesemangatanku, ya. Saya nyatakan kepada kalian, saya katakan kepada kalian, Alkitab bisa menyesatkan orang apabila membelokkan pemahamannya. Karena di dalam isi Alkitab, 1 titik dan 1 koma tidak boleh dikurangi dan ditambahin. Caranya untuk mengurangi dan menambahin itu, sudah ngerti dia. Kalau contoh seperti Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun. Datang orang yang mempertahankan keegoisannya, itu hanya jalan. Kalau nggak ada jalan, bagaimana bisa sampai ke tempat tujuan? Kalau nggak ada jalan, ya? Iya Elhura, paham Elhura, paham. Anda kata tadi kan bilang bahwa Yesus punya Bapak. Tujuannya kemana Pak? Tujuannya kemana? Oi, tujuannya kemana Pak? Anda bertanya sama saya tujuannya kemana? Iya. Ya? Ke tujuan yang baik dong. Iya, Yesus jalan. Tujuannya kemana? Kepada Bapaknya. Oke. Yang mana? Oke, udah cukup. Kepada Bapaknya, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Kau memang nggak pernah open game kau. Coba dulu open game. Kenapa lagi kena dia langsung. Anda nanti kena pelanggaran daripada akunmu ke banned. Daripada akunmu kena banned gimana? Yuk. Aduh, Bari. Bodoh sekali kau Andi. Itu bagi saya. Iya, nggak apa-apa. Akulah yang bisa sampai ke Jakarta itu. Yesus jalan. Sampai ke sana dia menunjukkan aku. Kenapa sih ini orang ini? Yesus jalan, Bapak tujuan. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Silakan jawab.
Yesus itu diutus ke dalam dunia ini menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Oh, menjadi Karena nggak Tuhan. tahu apa definisi Tuhan di dalam KBB itu apa? Coba dulu baca di dalam KBB itu. Orang yang dipuja, yang disembah. Yang Bukan orang. Lu bacakan ya. Sabarkan dulu Bang Edi. Jangan potong-potong. Bisa saya bacakan? Loh, Ya. kamu menurut KBBI katanya. Saya bacakan dulu istilah mana puja itu yang pengertian biasa. Tuhan. Tuhan Esensi tertinggi. Datang orang luar yang kita agungkan. Undang Edi saja ke sini. Undang Edis. Dan kita peluk dan kita sembah. Itu Tuhan sebagai orang. ajaran kita menuhankan dia. Kita sebagai menyembah dia. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes pasal Bang 8 Arif, ayat 12. aku mau turun ya. Edis lagi live. Aku nonton Edis. Seru di Edis. Iya silakan aja Pak, ngapain? Nonton aja Paham di Islam sana. Edis. Iya, nonton aja di sana. Nah, silakan. Kalau Edis pinter suruh pulang aja ke Indonesia ketemu gua. Bang, sebenarnya yang Tuhan yang mana sih? Yesus atau bapaknya yang Tuhan, Pak? Paelman. Wih, Tahu arti definisi Tuhan dulu, Andi. Baca dulu KBB itu. Apa sebetulnya definisi Tuhan itu? Baru saya jelaskan. yang maha kuasa yang disembah. Baca dulu, buka KBB itu yang bagus Udah dulu. saya baca, yang maha kuasa yang disembah. Yang kita angguk-anggukan sampai ke Indonesia ini bahkan kita memeluk dan mencium. Itu Apa sama sih ini orang ini? menyembah juga itu. Sementara Yesus sebagai manusia di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28. Apa sih ini orang ini? Dalam dunia ini, barulah engkau tahu akulah dia. Iya, terus Tuhanmu yang mana? KBBI gimana sih? Terus Tuhanmu yang mana? Terus Tuhanmu yang mana? Yesus atau Bapa atau dua-duanya? Tuhan saya adalah Yesus yang bisa memperkenalkan saya kepada Bapa Sang Sumber itu. Oh, berarti Bapa Ya, bukan udah Tuhan. jelas ya. Berarti bapaknya Udah Yesus jelas ya? bukan Tuhan. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Makanya ada kata-kata Yesus permuliakan. Dengar dulu. Makanya ada kata Yesus, permuliakan aku Bapa namamu yang engkau berikan kepada saya. Artinya, permuliakan aku Bapa namamu atau kekuasaanmu yang telah engkau berikan kepada saya. Jadi kekuasaan Bapa itu, nama Bapa itu sudah sepenuhnya diberikan kepada Tuhan Yesus. Makanya ada Ya. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? ada Bapaknya. Nah, berarti yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Aduh, inilah makanya tuh kalian itu udah Kena lagi dia. Sederhana tapi dipersulit. Sederhana dipersulit. Benar-benar kau itu makalah udah benar sama aku. Sederhana dipersulit. Kau dulu jujur sama saya dulu. Ini muka saya, ini muka saya. Sederhana dipersulit. Muka saya itu Islam. Di depan saya itu Islam juga, di bawah itu juga Islam. Masa ada Tuhan berdoa, Pak? Kok ada Tuhan berdoa? Bukan dibela orang. Sudah saya jelaskan bagaimana cara kami untuk beriman itu kepada Tuhan kami. Malah kau menolak. Malah kau menyuruh aku untuk yang enggak. Kenapa ada? Kau ngomong terus itu mengikuti Nabimu karena saya nggak mengenal dia. Udah ngomong terus lah kau. Saya bilang ini ditetap. Udahlah ngomong terus lah kau. Pokoknya jangan berhenti ngomong Pak. Tapi suaramu jangan diperdengarkan di sini. Kamu ke teras. Suruh ambil kursi. Ngomong sampai pagi Pak. Ngomong sampai pagi. Jangan berhenti ya. Kalau kira-kira mengganggu di teras, naik ke pohon Pak. Naik ke pohon. Ngomong terus sampai pagi gitu loh. Soalnya nggak ada salahnya Pak. Kamu ngomong terus. Kayak habis apa ya? Kayak habis minum apa itu ya. Kira-kira teman-teman orang kayak gini. Ngomong dulu gitu. Nggak ada jedanya gitu. Nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. KBBI katanya adalah Tuhan adalah seorang. Mana ada Tuhan seorang? Nggak ada kata seorang di situ. Sesuai KBBI Tuhan adalah seorang yang disembah katanya. Emang nggak ada kata seorang Pak Arit di KBBI? Kayaknya nggak ada deh seorang. Nggak ada. Nggak ada. Esensi tertinggi yang maha perkasa, maha pencipta, yang disembah dan maha sebagainya. Iyalah, itulah. Nggak ada itu seorang di situ. Kesimpulannya teman-teman, orang yang tadi menurut Anda nih di YouTube apa di sini nih, orang yang tadi menurut Anda semua,
orang ini dalam keadaan seperti apa? Bebas menjawab. Orang yang tadi ya. Bro, sedang berobat jalan. Diketik aja. Diketik semua. Di YouTube juga dong. Orang yang Anda tadi dengarkan ngomongnya tidak ada jedanya. Orang ini mengalami apa kira-kira? Silakan. Kandito, lanjut Kandito. Orang yang ngomong sendiri, dia ngomong sendiri, tanya sendiri, dijawab sendiri tadi itu, ya orang nggak waras. Itu Bang Andi. Jadi ngomong sendiri nyerocos, saya ditanya apa, nggak dijawab. Ya silakan yang baru naik Tian, selamat malam. Aduh. Ya malam-malam Bang. Ya. Ya. Gurunda sudah mendengar Gurunda. Assalamualaikum Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang ini yang minum super tetra 1 papan? Turun. Lagi nyari cemangi. Salah cetak cemanginya. Ya. Ya gimana? Ya, apa Pak ini? Tentang apa ini Bang? Itu ada temanya. Yesus. Itu ada temanya itu. Ya. Ya, kenapa kesaksian Tuhan Yesus Bang? Kesaksian Tuhan Yesus menurut saudara, itu ucapan Anda mengatakan Tuhan Yesus aja, kesaksian Anda itu udah kesaksian bengkok itu. Dengan mengatakan kesaksian Tuhan Yesus, harusnya nggak ada kata Tuhan di situ. Harusnya Rasul Yesus, barulah berkesesuaian dengan kesaksian Yesus. Kalau Anda mengatakan kesaksian Tuhan Yesus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus bersaksi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dipercayai oleh muridnya yang asli sebagai manusia yang diutus oleh Tuhannya Musa. Tuh kesaksian Yesus tuh. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana, kenapa dengan kesaksian Tuhan Yesus, kelihatan Anda ini bukan pengikut Yesus. Gitu saudara. Lanjut. Baik, itu yang Bang Zuma bilang itu adalah aku utusan, lalu Anda menyimpulkan aku manusia. Tapi ternyata dia itu nggak ada. Aku manusia yang diutus. Ya kan dia sudah jelas manusia. Kata siapa dia jangkrik? Makanya saya bilang kayaknya dari kemarin sama Bang Zuma ini, apakah utusan itu adalah berbicara tentang jenis atau peran? Iya jelas dong. Kan Yesus sendiri, Elohim sendiri yang mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Nah, berarti bukan Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Yesus itu hanya bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Iya. Bani Israel bukan seorang duta, bukan seorang utusan yang menyelamatkan mereka, tetapi Bapa Elohim. Gitu, seperti Musa datang. Bukan Musa yang menyelamatkan kemudian Bani Israel dari perbudakan Mesir, bukan. Tapi Bapa Elohim. Begitu juga ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan Yesusnya yang menyelamatkan mereka. Karena Yesus hanya utusan, melainkan Bapa Elohim. Nah, kesaksian Yesus, segala firman yang Yesus sampaikan, terima dari Bapa Elohim, telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan setelah muridnya terima, murid percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus. Ya, tadi apa? Enggak, jawab dulu. Ya. Menurut Yesus, muridnya percaya kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya utusan. Utusan Tuhan, dah selesai. Itu kesaksian Yesus ya.
Nah, sekarang orang Kristen percaya Yesus. Masalahnya utusan ini. Sekarang orang Kristen ini percaya Yesus tentang jenis atau apa? Makanya saya tadi mulai karena sakit. dalam Sahabat Aquarius, barakallahu fiik. Mulai gangguan jiwa lagi nih, saudara saya nih. Kok utusan itu sudah pasti manusia? Kan sudah dibilang tadi, bukan berarti malaikat. Sudah pasti bukan duta, dengar, bukan duta, bukan utusan. Kenapa? Karena kalau duta, kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Bisa malaikat, bisa Anda kan manusia. berkata bahwa utusan itu pasti manusia. Ya kalau Apakah utusan, malaikat juga maksud saya utusan gini, tidak? dengarkan. Kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Kalau bukan manusia pasti dia malaikat, gitu. Jadi tidak usah lagi kau bertanya utusan dalam maksudnya dalam apa. Jangan Kan tadi Bang Zuma bilang terlalu kelihatan, artinya itu saudara. manusia. Makanya tadi saya Sahabat-sahabatku di YouTube, barakallahu fiik. Ya terlalu kentara kalau Anda pura-pura lagi utusan apa. Itu kelihatan kali kalau Anda ingin menyesatkan. Gak usah lagi ditanya utusan apa. Yang namanya utusan, dia bukan sebagai penyelamat yang murni. Dia itu hanya alat. Tuhan menyelamatkan Bani Israel dan penyelamatannya itu diberikan melalui informasi dari utusan itu. Jadi kesaksian Yesus, murid-muridnya, bahwa murid percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang kesaksian Kristen Yesus itu apa? Ya, dia utusan juga, nabi juga, tetapi harus dilihat. Makanya Kenapa tadi ada saya tetapinya? bilang, dalam Kenapa ada kekristenan, tetapinya? Sementara Yesus tidak ada tetapinya. Iya, makanya Kenapa kita harus luruskan ada dulu. tetapinya? Kenapa harus ada Utusan tetapinya? tidak berbicara jenis. Lalu apa? Kalau utusan itu apa? Itu soal peran. Makanya Ya, tadi iya, saya bilang, memang saya tidak Yesus- tahu dari konsep mana kalian punya pemikiran seperti itu utusan. Kamu konsepmu itu dari mana? Kamu punya pemikiran? Makanya bisa juga pun kalau diutus pun burung merpati atau diutus pun monyet juga. Coba kamu tunjukkan kepada saya di mana Bapak pernah diutus. Bapak tidak pernah mengutus, tapi Ya dia iya pernah mengutus makanya firman-Nya. ngapain kau bertanya? Tapi utusan seperti apa makanya dulu? Mau firman-Nya ngapain? dalam Mau kemana? kekristenan, Apa arahnya? Mau bilang itu dewa? Firman-Nya turun ke bisa bumi? pernah dia utus. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kesaksian Yesus, dengarkan. Kesaksian Yesus, ketika Yesus sudah menyampaikan seluruh firman kepada muridnya yang asli, muridnya telah menerima firman itu. Dan muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu kepercayaan murid Yesus. Nah sekarang kepercayaan Kristen bagaimana? Apakah Yesus itu murni utusan? Sebagaimana murid-murid Yesus murni utusan? Atau ada embel-embelnya? Bisa saya jawab? Ya silakan. Baik, makanya tadi saya bilang sama Anda bahwa utusan dalam kekristenan tidak berbicara soal jenis. Saya bertanya bisa tentang manusia. kekristenan ini ya. Dengar dulu. Kalau menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya dia rasul. Nah, bagaimana dengan kepercayaan Kristen? Jadi yang Anda harus jelaskan sekarang adalah kepercayaan Kristen itu terhadap Yesus itu bagaimana? Silakan. Ya. Kepercayaan orang Kristen terhadap Yesus, dia firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Makanya saya bilang tadi utusan tidak berbicara jenis. Jenis pribadinya apa? Karena bisa manusia, bisa malaikat, dan dalam Kristenan itu firman Allah itu hidup. Makanya bisa diutus, kecuali benda mati. Tidak bisa diutus. Jadi Yesus bagi kami kenapa dia utusan bukan jenis ini. Makanya saya bilang dalam konteks Kristen tidak pernah ada dalam terjemahan utusan itu berbicara soal jenis pribadinya. Tidak, itu peran. Nah dalam kekristenan itu Yesus itu adalah firman Allah yang diutus menyelamatkan. Makanya dalam Yesus itu dia bilang aku membangkitkan memberi hidup kepada mereka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dia bilang tidak ada seorang pun, berarti dia bukan nabi biasa. Berarti orang-orang sebelumnya sama sesudahnya itu tidak berlaku lagi dalam soal penyelamatan. Apakah kesaksian Yesus, kesaksian Kristen ini sama dengan kesaksian murid Yesus menurut Yesus bahwa Yesus itu hanyalah rasul? Kesaksian Yesus sendiri, Yesus bilang, Yesus itu jalan dan kebenaran bahwa dan Yesus hidup. itu hanyalah rasul. Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Berarti kalau dia bilang tidak ada semua seorang firman pun, yang Anda sampaikan itu udah sampai ke muridnya. Firman itu udah sampai ke muridnya. Dan setelah sampai firman itu ke muridnya, tak ada seorang pun, udah sampai. Apa imannya muridnya kepada Yesus? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia utusan yang hakikatnya firman Nah, Allah. sekarang kalau di Kristen, Yesus ini selain utusan apa lagi? Ya dia namanya utusan kedatangannya. Tapi ketika dia datang sebagai utusan, ketika dia datang sebagai utusan mengambil rupa manusia, makanya anak manusia. Murid-muridnya percaya Maria melahirkan manusia bukan melahirkan kodok. Gak usah kau bahas itu. Saya nggak ke situ. Murid Yesus percaya Yesus. Menurut kesaksian Yesus, muridku percaya kalau aku utusan. Titik. Nggak ada embel-embel. Nah, menurut Kristen, selain utusan, Yesus itu apa? Sudah saya bilang, ginilah Bang Zuma, biar Anda ngerti. Al-Quran itu bisa dikatakan buku, bisa dikatakan huruf, bisa juga adalah firman Allah. Jadi ketika Anda menuntut cuma satu, itu jadi bingung kita. Hancur. Kalau kita bilang Al-Quran bukan buku, selain utusan, menurut Kristen, Yesus itu apalagi selain utusan? Iya, itu dalam soal perannya dia utusan, dalam soal keberadaannya di dunia sebagai manusia. Tetapi sebelum dia datang sebagai manusia, menampakkan diri dalam rupa manusia, dia adalah hakikatnya firman. Itu dalam kekristenan. Berarti tidak sama dengan kesaksian Yesus. Ketepak. Dari mana Anda tahu? Ketepuk. Kesaksian Yesus, murid-muridnya yang asli percaya dia adalah rasul. Titik, nggak ada yang lain. Kesaksian Kristen, Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Betul? Tidak. Betul? Rasul Yohanes menulis. Tidak. Ternyata Kristen tidak menjadikan Yesus Tuhan. Bagus. Bukan. Bukan yang Anda bilang kesaksian para rasul, Yesus itu hanya utusan. Mana yang betul? Kesaksian Kristen, Yesus itu rasul sekaligus Tuhan, betul? Kesaksian para rasul berkata begini, Yohanes adalah seorang rasul. Kristen yang kutanya. Ada mulanya adalah firman. Yang firman sama dengan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang kita bahas ini firman-Nya, kesaksian Yesus, bukan kesaksian orang per orang. Kesaksian Yesus lagi. Oke, baik. Murid-muridnya menurut Yesus percaya setelah seluruh firman-Nya sampai ke Yesus, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, Kristen, apakah cuman rasul utusan Tuhan Yesus itu atau ada embel-embel lain? Justru Bang Zuma, Anda yang salah kalau kami Kristen yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Itu dari tulisan para rasul. Bagaimana kekristenan bisa mengatakan itu kalau tidak berdasarkan generasi? Coba Anda tunjukkan yang Anda katakan rasul itu menulis apa? Iya. Kitab Yohanes itu, Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes yang menulis. Iya, pada mulanya adalah firman. Terkait Yesus, kesaksian mereka terkait Yesus. Iya, itu kesaksian mereka tentang Yesus. Apa katanya kesaksiannya terkait Yesus? Contoh 1 Yohanes pasal 1 berkata begini, bahwa saya juga, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami,
tentang firman hidup. Kalau cuma perkataan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Jadi Yohanes bilang, apa yang kami tuliskan ini tentang firman yang hidup yang bisa diraba. Di mana bisa Yohanes dilihat. menulis itu? Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 nomor Ayat 1. Kita baca. Apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kamu paham gak kalau dikatakan orang Yahudi anak Tuhan itu apa? Anak Elohim itu apa maksudnya kalau orang Yahudi? Iya. Anak Elohim. Iya, kalau anak Elohim bagi orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya kalau dalam apa ketika Yesus bilang aku anak Allah, mereka melemparnya dengan batu karena mereka berkata engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika dia bilang aku anak Allah, langsung mau lempar batu dia karena udah terus apa klarifikasi Yesus di ayat itu? Terkait tuduhan mereka menyamakan dirinya dengan Allah, itu apa jawaban Yesus? Nomor 34. Iya, nomor 34-nya 35 36 kamu jijik untuk bacanya. Iya kan dia bilang kan dia anak Allah. Terus kata Yesus ngomong itu. Terus Yesus itu menjawab kenapa dia mengatakan diri anak Allah. Apakah Yesus menjawab, ini loh alasanku menjawab aku ini anak Allah, ini loh alasanku? Yesus jawab begitu enggak? Kan sudah saya bilang tadi, Yesus sendiri bilang dia anak Allah dan iya. Itu makanya saya tanya, Yesus ketika dikatakan sebagai anak Allah, Yesus menjelaskan nggak apa maksudnya anak Allah itu? Gini Bang Zuma, yang saya jawab tadi Anda bertanya pemikiran orang Yahudi. Saya jawab betul. Bang Zuma. Pemikiran orang Yahudi. Pemikiran orang Yahudi. Bang Zuma. Betul. Pemikiran orang Yahudi. Makanya diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Yesus mengingatkan kepada mereka itu dengan berkata apa di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu? Yesus berkata apa? Ya, apa katanya di situ, Bang? Karena saya menjawab tadi pertanyaan Bang Zuma. Anda bertanya sama saya, bagaimana pemikiran orang Yahudi ketika Yesus bilang aku anak Allah? Saya jawab tapi kemana-mana, belum saya jawab, makanya saya jadi bingung. Karena Yesus itu sebagai orang Yahudi mengaku anak Allah itu adalah hal biasa. Tapi karena orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama sedang mencari kesalahan, maka dia menuduh Yesus yang tidak-tidak. Makanya Yesus ingatkan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kau ngarang-ngarang aja semua. Baca nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kitab Taurat ada banyak kitab Taurat. Maka dia adalah Elohim. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Elohim, bukan Elohim. Itu pun masih disalah-salahkan. Ditambah lagi kalian menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri dan mengatakan dia adalah anak Allah. Lukas 2 ayat 11 itu lu baca nggak? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya itu malaikat itu yang ngomong. Kristus itu apa? Itu malaikat yang ngomong itu. Kristus itu apa? Zuma. Kristus adalah udah lu kan Kristus adalah jawab dulu Kristus adalah itu kau simpan di Hajar Aswad. Kristus adalah
Manusia yang diurapi. Santai, santai. Kalian tuh salah sembah. Manusia itu Yesus, manusia itu Yesus. Yang kau sembah bukan manusia. Muhammad diurapi enggak? Bukan manusia yang kalian sembah. Jangan khawatir. Saya tidak menuduh Anda menyembah manusia karena kalian tidak menyembah Yesus. Bukan Yesus yang kalian sembah. Tenang aja, tenang aja. Orang Kristen tidak menyembah manusia. Tenang aja. Kalian menyembah makhluk roh yang memakai nama Yesus. Jadi kembali kepada tema. Kesaksian Yesus terkait muridnya yang asli, bukan yang palsu ya, karena ada juga pengikut Yesus palsu nih, yang mengada-adakan sebuah pengajaran yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kesaksian Yesus menurut Yesus terkait murid-muridnya, ketika Yesus mengajar kepada mereka dan Yesus telah menyampaikan seluruh firman yang ada dari Tuhan untuk mereka, menurut Yesus, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, utusan Elohim. Setuju nggak? Bang Zuma, saya sudah bilang tadi Yesus memang sebagai Tuhan utusan. Nah, tapi sebagai utusan tok. Makanya saya bilang harus diluruskan karena di pikiran Bang Zuma itu utusan itu berbicara tentang jenis. Jangan menurut saya. Menurut Yesus bukan. Karena memang itu kesimpulan bukan. Oh kalau utusan itu manusia. Makanya saya bilang dari mana konteksnya itu. Yesus ketika menyampaikan firman kepada muridnya, Yesus menteori praktekkan menyembah enggak? Sebagai rasul dia menyembah enggak? Sebagai rasul dia berdoa enggak? Sebagai rasul dia sujud enggak kepada Tuhan? Ayo. Anda ingin menambahkan kan? Dia adalah rasul dan Tuhan itu sendiri kan? Oh nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kepada muridnya dia rasul dan sebagai rasul dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan kecuali agama paganisme. Tuhan junior menyembah kepada Tuhan senior. Nah sekarang kita berbicara mengenai skala prioritas kebenaran yang ada di lapangan. Yesus bilang, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan. Jadi sama-sama mereka menghormati. Makanya itu murid-muridnya menyaksikan nggak Yesus berdoa seperti itu? Aduh, ini kesaksian Yesus, perkataan Yesus. Iya, ketika Yesus mempersaksikan itu, murid-muridnya menyaksikan nggak? Maka gini cuma, kalau Anda bertanya tentang kesaksian, Kamu tidak akan bisa lolos karena kamu itu bukan pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kamu itu pentuhan makhluk roh yang bernama Yesus itu. Bicaraan Bang Zuma ini seolah-olah. Kenapa Anda nggak berani jawab? Kenapa Anda nggak berani jawab? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 yang Anda maksud itu, apakah murid-muridnya menyaksikan? Apakah murid-muridnya mengetahui? Apakah murid-muridnya lihat Yesus gurunya melakukan itu? Lihat, pasti lihat. Nah, setelah murid-muridnya melihat gurunya berkata begitu, iman mereka, guru mereka ini Tuhan atau utusan Tuhan? Saya jawab Mas karena Anda nggak memberi saya kelonggaran untuk menjawab, makanya justru saya bertanya lu. Artinya kau harus menjawab sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika Yesus melihat, ketika murid-muridnya mendengarkan dan menyaksikan Yesus, sabar dulu, Mr. Bin, sabar. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan dan mendengarkan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ke situ, baik. Oke. Ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Murid-muridnya mendengarkan Yesus berbicara seperti itu. Murid-muridnya melihat Yesus berkata seperti itu. Iman muridnya setelah melihat itu, apakah Yesus ini rasul atau Yesus ini Tuhan, Elohim? Ya makanya di ayat yang kamu singgung, aku dan Bapa adalah satu. Saya baca untuk si Zuma. Setelah Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya yang asli, aku dan Bapa adalah satu. Apakah murid-muridnya kemudian menuhankan, menyembah Yesus seakan-akan menyembah Bapa? Iya, makanya saya baca ayat yang kamu singgung. Saya baca. Nggak usah kau baca. Saya sudah bertanya.
karena kamu Kristen ketahuan. karena Anda tidak kamu mempercayai Kristen jawaban ketahuan saya. menuhankan Yesus, maka aku perbandingkan antara kamu sebagai Kristen dengan murid-murid Yesus yang asli. Apakah sama atau tidak? Tinggal kau Justru jawab. ketika Yesus Nggak bilang usah lagi gitu, kau baca Juma. dalil setelahnya. Mari kita baca. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipu. Tidak perlu. Tinggal kau jawab saja. Apakah murid-muridnya ketika mendengarkan dan melihat Yesus berkata, aku dan guru Bapakku adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapakku. Apakah murid-muridnya seketika itu menuhankan dia, mengibadahi dia, menyembah dia, meninggalkan Tuhannya Musa menuju kepada menyembah anak Maria. Apakah begitu? Makanya saya bilang Zuma, justru di ayat yang kamu baca itu, justru Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Saya tahu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda bertanya Saya di mana tahu, bahwa saya ngerti. Yesus mengaku saya dia tahu, Allah. saya ngerti. Yang saya pertanyakan adalah ketika murid-muridnya yang asli, yang sesama dengan Yesus, matanya langsung melihat Yesus berkata begitu, kupingnya langsung mendengarkan Yesus mengatakan itu. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Ya. Gini Zuma, Anda tadi bilang aku dan Bapak satu, ini kaitannya tentang cerita itu. Lalu Anda Saya tidak butuh kau bercerita. Tidak ada yang menginginkan kau bercerita. Jangan mau kau bercerita. Sudah terlalu yang mau banyak saya cerita katakan cerita justru di gereja. ayat yang kamu Sudah singgung itu terlalu Yesus berkata banyak dia minggu Allah. mendengarkan cerita-ceritanya pendetamu dan tidak masuk akal. Jangan mau kau bercerita. Kutanya mau saja sekarang karena imanmu berbeda dengan imannya murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus, menurut Yesus, ketika seluruh pekerjaan yang aku lakukan di depan muridku dan semua firman telah kuucapkan di depan muridku, mereka telah melihatnya, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Itu titik. Sekarang ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep dari Roma, dari Yunani, Yesus adalah jelmaan Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, taat kepada Elohim sampai mati di atas tiang salib. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah ketika orang-orang Kristen mengandalkan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah respon keagamaan orang-orang Yahudi murid Yesus dan respon orang Kristen yang hanya mendengarkan pemberitaan-pemberitaan itu tidak melihat dan tidak menyaksikan itu sama atau tidak? Jawab. Jangan kau diam, kau disuruh kau menjawab. Kenapa kau begitu lah kok? Sudah mau kau dijelaskan, diarahkan mau kau lagi supaya kau waras, pura-pura kau lagi diam. Disuruh kau menjawab, kalau tidak disuruh kau menjawab banyak bicaramu. Disuruh kau menjawab kau diam-diam saja, kayak toke diinjak beca. Bicara mau kowe. Ketika saya mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Respon muridnya yang asli, apakah seketika menuhankan dia sebagaimana Kristen menuhankan Yesus hari ini, atau mereka percaya ini adalah rasul utusan Tuhan? Baik, langsung boleh saya respon. Iya, memang kusuruh kau respon Ki, jangan kau pura-pura kayak toke diinjak beca. Jawab aku saja. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu Anda bertanya, adakah murid-murid langsung menyembah dia? Nah, sekarang, ini double standard Bang Zuma lah. Anda menjadikan patokan murid-murid, kalau kadang-kadang juga Anda, oh enggak, apa yang dikatakan Yesus harus itu yang didengar. Sekarang, kenapa Anda menuntut patokannya kepada para murid-murid. Mabuk ke kapan ini atau pura-pura kau menyembunyikan kebenaran, Pak? Yesus tadi bilang, Yesusnya yang mengatakan itu. Yohanes 17:8. Dengar kowe kalau ada dibilangi, Yesus berkata, segala firman, termasuk itu tadi, aku dan Bapa adalah satu, itu juga firmannya. Siapa yang melihat aku, sama tuh yang melihat Bapa, itu juga firmannya. Nah,
Ternyata menurut Yesus, kesaksian Yesus, seluruh perkataan-perkataan yang membuat Kristen kegirangan mendapat Tuhan sehingga mereka bebas melakukan apa saja, rupa-rupanya bagi orang Yahudi muridnya hanya menganggap itu sebagai rasul, kata Yesus. Tapi kalau orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen berbondong-bondong menuhankan anaknya orang. Sekarang yang mana kesaksiannya yang betul? Kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa muridku hanya menganggapku rasul, atau kesaksian gereja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, coba kau jujur dulu. Mau kak lihat bagaimana caramu jujur? Apakah sama jujurnya pantatmu yang bunyi kentut dengan mulutmu yang banyak bicara? Silakan. Baik. Itu sebabnya saya bilang menjawab Anda Zuma. Iya, karena kamu tidak menemukan imanmu dengan imannya murid Yesus berdasarkan kesaksian Yesus sama. Pantatmu lebih jujur. Tindakan orang Yahudi lebih jujur daripada Yesus. mulut lu. Aduh. Pantatmu lebih jujur. Karena di ayat yang Anda baca itu, aku dan Bapa satu, Yesus berkata di jarang situ, dia mengeluarkan suara pales. Ada di ayat 34. Tapi kalau mulutmu yang berbicara, semua yang terlontar dari mulutmu itu fales, artinya tidak rasional. Sudah kubilang tadi. Sudah tadi kubilang toh, standarisasi dari kesaksian itu harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus. Jangan kau bikin kesaksianmu sendiri sebagai orang Kristen, karena itu pasti tertolak. Karena kami lebih percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Yang mana yang Anda tuntut Zuma? Perkataan sekarang Yesus atau tindakan dengarkan lagi satu kali, Pale. Dengarkan lagi satu kali. Ketika Yesus berkata, jangan pura-pura bingung, lompat mau saya turun kalau tidak bisa kok. Banyak yang mau naik. Jangan mau pura-pura bingung. Apa nak tahu mi orang juga dibawa bahwa tidak pasti mati kutuk dengan masalah ini. Apa Kristen itu memang bukan pengikutnya Yesus? Biar kau menipu di sini sampainya tebal bibirmu kayak beroncong, pasti orang tahu. Balle mo tuh, makalasi mo. Menipu mangko itu. Kalau kau punya iman, kau katakan sama seperti kesaksian Yesus, balle mangko tuh. Itu pabote itu namanya. Bohong-bohong kok, beleng-beleng kok. Karena kenapa saya katakan begitu? Semua rangkaian ucapan Yesus yang disusun dengan rapi oleh gereja agar jemaat yang tidak belajar Bible itu menuhankan Yesus, rupa-rupanya itu hanya dasar pijakan mengakui dia sebagai rasul bagi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus. Di mana kita bisa informasinya? Baca Miki Yohanes 17:8. Apa Nabi bilang Yesus? Apa Nabi bilang Yesus? Yohanes 17 terus ya. Iya dong. Kalau kau mau Anda yang pernah lain membaca ayat 2-nya? Kalau kau mau yang lain banyak. Ada Yohanes 12:49 nomor 50. Ada juga Yohanes 14 nomor 24. Banyak sekali ucapan Yesus yang setara, yang seirama dengan itu. Kau jangan beleng-beleng. Serius kak? Nah coba Mi. Aku ngomong apa sekarang? Ketika murid Yesus percaya Yesus itu hanya rasul, Kristen percaya Yesus hanya rasul nggak? Atau masih ada tambahannya? Makanya saya bilang tidak hanya rasul. Kenapa? Yohanes 17 ayat 2-nya. Dengarlah, kita nggak bisa menjawab. Kami saja orang Sulawesi, bos, jauh dari ibu kota negara. Nah, pintar Jaki baca itu. Apalagi kau, kau jadi ibu kota negara. Setiap hari kau hidupku sama menteri di sana, banyak menteri, orang tinggi sekolahnya. Kami yang di provinsi ini masa lebih tahu daripada kau? Berarti kau beleng-beleng kok. Beleng kok berarti dekatku kau dari Monas, kami jauh. 2 jam kami naik pesawat baru sampai di Monas. Kau naik taksi aja kau sampai mau di sana. Harusnya kau lebih pintar dari kami orang Sulawesi. Yesus mengatakan segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaannya muridmu Yesus? Nah sami dengarmu kau baik-baik. Itu muridku setelah semua ucapanku nak terima masuk di telinganya, nak percaya nak terima, mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Loko maga aku padi nih lo lah dulu tega. Pemupo si bongko datang besok. Mau kemana coba kira-kira? Nah sebab itu semua ucapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya menyebabkan iman muridnya Yesus itu hanya rasul utusan Tuhan.
Nah, lo kok maga kira iko sebagai orang Kristen, lo tosi kok maga iko. Nah, kau mau apa? Ketika murid Yesus diinformasikan oleh Yesus, dipromosikan oleh Yesus, dikabarkan oleh Yesus, muridku percaya aku rasul. Lo tosi kok maga iko? Lo kok maga? Masolang generasi. Kau mau apa sekarang? Agak tosi lo mau tahu? Menurut kami Kristen bahwa Yesus itu selain utusan Tuhan, dia juga Tuhan. Tuh malas aku tuh balik. Kamu perlu rumah sakit jiwa kalau begitu. Nah, agak lo mau tahu? Mapone kerewite. Agak lo mesulat timumu. Lebih jujur pantatmu ketika dia berbunyi daripada mulut kau itu. Nah, mapono sedih lo mau tahu? Masolang generasi. Hancur keto. Ini surah kok. Anak-anak tuh wasengin puang. Kau pikir Tuhan itu turun ke bumi nete sama ibunya? Itu manusia, rasul, dan itu kesaksian Yesus. Masolang kok. Apa? Dia mulai mewah Yesus. Yesus itu terlalu hebat untuk kau lawan. Masyarakat bawa nuasa. Daripada malipuno kok. Muasa ngalimu tahu. Tapi dia mau pikiri ilaletumu. Apa? Ya roh janji aku. Janji mutaroe. Janjikan kamu itu cuma doktrin dogma. Janji-janji palsu, ilusi. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Lo kok mapo agawas? Mapo negeri? Capunya dadan. 2, 3. Dia kesimule. Mabela ki di Monas, bos. Tapi ini maternati ki apa? Tawaro yang rena kapurung. Di bangsa itu tuh. Magam masam. Laporan selesai. Wanras enak boy. Aja mau ke si manya mungkin aseng. Ya itu kok keseraki. Apa? Kita hanya merangsang otak kananmu untuk berfungsi, otak kirimu untuk bergerak. Jangan dimatikan akal demi untuk doktrin dan dogma, jangan. Jangan kawan. Ayolah, gunakan akal sehat. Orang Indonesia itu cerdas. Tapi ketika dia sudah disusupi oleh doktrin dogma, jadi bodoh. Berarti ya udahlah. Ya emang mau jawab apa lagi? Imanmu bertentangan dengan kesaksian Yesus. Oke, mana lagi? Makanya tadi saya bilang, Anda mengutip beberapa ayat, tapi Anda tidak memperhatikan ayat itu. Yohanes 17 yang sering kamu kutip itu, ayat 2-nya berkata begini cuma, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi memang Bapa sumber kuasa, Yesus adalah yang memberikan kuasa, yang melaksanakannya, sama seperti dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menciptakan burung, meniupnya, lalu ada tambahan dengan izin Allah. Lalu kan pikir orang Muslim ini dengan izin Allah, artinya di dalam Yesus tidak ada kuasa. Izin itu adalah kesamaan kehendak. Makanya di situ yang dipahami oleh orang Kristen. Sekarang gini, karena izin Allah mengizinkan ke iblis melakukan yang jahat. Sekarang kembali kepada keadaan yang ada pada zaman itu. Terkait dengan Yesus. Memang Allah makanya tunggu dulu. Allah mengizinkan. Allah pun mengizinkan iblis melakukan yang jahat. Saya bacakan dalilnya. Kuasa yang jahat itu berasal dari. Saya bacakan dalilnya samamu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaanku sama kamu, ketika Yesus mengucapkan ini, muridnya mendengarkan. Muridnya melihat dan menyaksikan Yesus berkata demikian. Apakah kemudian menurut Yesus muridnya menganggapnya rasul utusan Tuhan atau menganggapnya Tuhan? Jawab.
Semakin Betul, utusan yang hakikatnya ilahi Zuma, karena hanya Tuhan lah yang bisa memberikan hidup. Coba. Di mana Yesus berkata ketika Yesus menyampaikan seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa dia adalah utusan dan dia adalah ilahi. Di mana itu? Iya. Makanya utusan di situ yang menyelamatkan Zuma. Makanya di tadi saya mana bilang, Yesus mengatakan tidak dia berbicara dengan jenis sebagai murid-muridku manusia. percaya, murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan dan ilahi. Di mana Yesus berkata begitu? Zuma, dia utusan. Mereka percaya Yesus adalah utusan yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu sama. Tapi utusan jangan artikan itu manusia. Itu yang saya bilang, dalam konteks mana kamu ambil itu? Di mana Yesus mengatakan yang kau ucapkan barusan? Atau Di mana ada di Yesus kamus lisan mengatakan? Arab kaki gitu? Di mana Utusan Yesus adalah mengatakan manusia. hal itu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana? Bukan pertanyaan saya, logikamu utusan itu manusia. Kau menambah-nambahi. Kau menambah-nambahi. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan, segala firman, begitu firman itu diberikan oleh Yesus, termasuk yang Anda baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ketika ucapan-ucapan ini Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya kemudian mengambil sikap di dalam beragama. Murid percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Kalian bahas. Ya mereka percaya hakikatnya ilahi utusan. Oh, Makanya saya bilang utusan itu udah, bukan kau turun, soal manusia. kamu turun, penipu, penyesat, kamu turun. Wa antum syuhada, kamu menyaksikan dalil itu, kamu mendengarkan dalil itu, tapi kamu menghalang-halangi manusia yang masih mau waras. Kau menghalang-halangi manusia yang ingin datang kepada Tuhannya dengan selamat. Kau menghalang-halangi orang-orang beriman di jalan Allah yang lurus. Kau bengkokkan jalan itu setelah kau tahu, setelah kau dengar, setelah kau lihat. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Apa kamu berpikir Tuhan itu tidak menyimak, tidak menyaksikan, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Tuhan Maha menyaksikan. Kamu kalau kau tidak sembuh dari penyakitmu ini, mati dalam keadaan seperti ini, saudaraku, sangat disayangkan. Terpaksa kau menjadi penghuni neraka kekal di sana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya sudah mengajak kamu untuk sadar sesadar-sadarnya, tapi ternyata kamu lebih melihara penyakitmu itu daripada kau sembuh. Silakan, ada pasien baru, silakan. Dulu. Selamat malam. Iya. Malam. Apa betul Muhammad itu diracuni sampai mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun, betul. Apakah dia mati? Betul. Masalahnya dia kalian kan anggap dia seperti dewa nabi, tapi dia kok diracun. Kok dewa nabi, apa pula ini? Apa jangan membabi buta, Bang? Meskipun abangku ini sering makan babi, tapi jangan membabi buta dalam diskusi. Ayo bicara dengan yang sebenarnya. Anda mau ngomong apa? Pakai ilmu, silakan. Kalian bahas Tuhan Yesus, tapi kalian tidak lupa Anda mengatakan Tuhan Yesus aja, Anda sudah bengkok itu. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kesaksian palsu. Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku, saudara, sebagai penipu Anda jangan banyak bicara di sini. Ya, sebagai penipu, pembohong, penyesat jangan Anda banyak bicara. Anda mengatakan Tuhan Yesus itu saja sudah membengkokkan kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Atau memang ajaran Anda mau Anda akui bahwa kami adalah penyembah Tuhan-Tuhan? Tuhan kami banyak. Yesus mempersaksikan muridnya mengakui dirinya hanya sebagai rasul. Dan yang Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan satu-satunya yang mengutus dirinya. Anda bicara jelaskan itu versinya Islam. Tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri, teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu, apakah itu kalau besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia memijakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Suma yang akan memimpin mengebom mereka semua.
situasi bang. Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan mengebom orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 sorry 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan yang membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu, apa? Karena setiap kalian berdosa, kalian sudah punya penebus. Setiap kalian melakukan kesalahan, kalian sudah ada yang nanggung. Jadi kalian bisa melakukan apa saja, kalian enteng melakukan apa saja, karena kalian didoktrin ada yang nanggung. Kalau kami enggak, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Makanya kami mikir, kami berpikir. Kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, kami berpikir berjuta kali untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian, oh aku nggak mau berdosa, aku nggak mau melakukan ini, aku kenapa? Aku takut apa? Takut apa? Hai, masalah generasi. Jadi seibarat pelaku maksiat sudah melakukan pembunuhan, tangannya penuh dengan darah, lalu kemudian dia cuci sembunyi-sembunyi, habis itu dia berjalan melenggak seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Mari belajar. Kata Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya. Nah, berarti yang harus dipercaya. Dia tidak mati, dia tidak mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi menurut Yohanes 3 nomor 16 harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti wajib hukumnya percaya kepada kesaksian Yesus. Jangan kesaksian di luar Yesus. Itu kalau mau selamat. Oke, silakan diambil alih dulu. Di sini hujan deras seperti biasa, Starling biasa ngadat. Lanjut. Ya, selamat malam Baal. Selamat malam Baal. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak ya dukungannya semua, typingnya, Masya Allah luar biasa antum. Begitu juga yang ada di TikTok, Masya Allah luar biasa. Sehat selalu kita, berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan dalam setiap urusan kita yang baik. Amin, ya Allah. Kabulkan segala doaku yang baik, mudahkan seluruh urusanku yang baik,
Itu aja. Amin. Itu aja doanya, nggak usah doa minta ikan, doa minta makan, doa nggak usah. Berdoa minta dimudahkan segala urusan. Kita berusaha, Allah yang mudahkan. Jangan minta berikanlah kami makan hari ini, tiap hari minta makan. Ya. Minta supaya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah. Makanya jangan berdoa yang buruk-buruk. Nanti dikabulkan, bahaya juga itu. Betul. Oke, kita sapa Gewor Kema, Kristen saudara, Gewor Kema. Sekalian nanti diumumkan rencana milad kita di Makassar. Ya, Bang Handi. Ya, siap Gurunda. Gewor. Kita lagi ada tamu, disapa dulu tamunya. Gewor, Kema, Andri. Saudara Kristen. Ya Allah, ngomong langsung turunkan aja. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Amin. Gewor. Emma, selamat malam. Emma, selamat malam. Kayaknya Islam itu, Ustaz. Kita cari organ dulu teman-teman. Gewor, selamat malam Gewor. Insya Allah segala Nanti urusan kita angkat tema Bang Handi. Ya, apa itu? Temanya doa minta jalan lurus setiap saat versus doa minta makan setiap saat. Mana yang rasional, mana yang irasional? Minta makan itu sama mama. Ada nggak manusia yang digoda oleh iblis untuk tidak makan? Nggak ada. Justru disuruh makan. Justru iblis menggoda suruh makan. Berarti sudah kemudian makan itu levelnya sama seperti tidur. Itu kebutuhan mutlak, tanpa kau minta juga kau dikasih. Kerjaan sia-sia. Tapi kalau jalan lurus itu wajib kita minta. Kenapa? Karena kiri kanan kita banyak pengikut Sibilisis. Minta makan. Lucu aja deh. Sekalian aja ya Tuhan, berikanlah aku napas setiap saat. Allahu Akbar. Nanti juga ada tema menarik, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tunggu, kita akan bahas itu. Berat Nanti itu kita kawan. akan bahas. Berat itu. Mungkin saatnya kita panen mu'alaf juga kalau materi itu kita bawa. InsyaAllah. Bulan puasa nanti. Siapa yang membuat manusia bodoh, Al-Quran atau Bible? Ya, itu perlu untuk dikaji. Sumber kecerdasan dan kebodohan ya, itu aja ya. Iya. Ya. Kecerdasan Al-Quran dan kecerdasan Bible. Kau semua yang kabur ke semua kemana pergi. Intinya adalah kalau berdoa itu sudah mencakup secara keseluruhan. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam segala urusan kami. Itu sudah masuk semua itu. Termasuk rezeki, usaha, perjalanan, apapun itu, manjat pohon, itu ya, berenang ke laut. Tapi yang lucu Bang Andi, segala sesuatu boleh mereka makan, tapi masih minta makan. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dimakan. Bukan yang masuk ke mulut itu yang haram, yang najis, tapi yang keluar. Tapi masih minta makan. Apalagi yang kau makan kira-kira? Apa? Selang kompor gas? Tabung gas? Sapu hijau? Alamak. Udahlah semua dihalalkan, masih minta makan tiap hari. Mama. Tapi yang lucu, yang hebat itu Tuhannya berdoa. Lukas 6:12. Berdoa Tuhannya itu. Doa apa kira-kira permintaan Tuhannya? Ya itu kan manusianya Bunda.
manusianya ya. Jadi ketuhanannya istirahat. Intinya adalah adalah milad kita rencana nanti bulan 9 ini ya, Februari 9 Februari di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. 9 Februari. Bulan September. 16 ya, September. Ya, 16 September rencana ya. Sorry. 16 September. 16 bulan 9 di Bolangi. Semoga dipermudah segala urusan kami. Teman-teman yang ingin ikut milad akbar api di Sulawesi Selatan, silahkan berbenah diri dari sekarang. Yang ingin berdonasi, yang ingin berpartisipasi, silakan, masih kita buka terus rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di rekening Bank BNI 75 kali 51770 gitu ya teman-teman. Doa kami hanya satu aja. Doa kami sederhana kok. Semoga kami dipermudah dalam urusan kami. Insya Allah Allah mempermudah urusan kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Menyala Makassar. Enggak perlu kita minta makan. Di Bolangi udah disiapkan makan oleh Banjuma. Itu aja udah. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin mendukung pelaksanaan milad api di Bolangi di tempat wisata Gurunda ya silakan ya melalui rekening tadi yang disebutkan Bang Zuma. Oke, kita sapa Milona. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Silakan sama Gurunda kami. Saya Kristen. Ya, silakan Bang. Bang Suma, saya mau mengatakan kepada Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa ini? Kamu tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa Bang? Sofi Bekatul. Kamu maksudnya gimana? Bertobatlah kau Suma. Setelah saya bertobat, saya masuk Kristen, saya nyembah makhluk kuburan gitu maksudnya. Jangan sering dan selalu menghujat. Kamu jangan terlalu berdusta. Dalam 3 hal. Dalam 3 hal? Apa itu 3 hal itu? Aja agama kamu. Apa Jangan 3 hal urusin itu? agama orang. Nggak mau diurusin, nggak mau ditahu. Nggak mau ditahu kedoknya. Kayak Paulus ketika datang iblis memproklamirkan kerasulannya, Paulus mengusir iblisnya. Padahal iblis datang mempromosikan kalau dia adalah rasul. Iblis diusir. Kamu baca 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 nomor 2. Kenapa nggak baca nomor 1-nya? Tentang nabi-nabi palsu. Iya, kenapa nggak baca itu nomor 1-nya? Tentang nabi palsu, kamu tahu kan maksud kami? Iya, tahu. Nah itu kau sendiri. Boleh saya baca? Saya bacakan buat Anda boleh? Ya, baca. Oke, diam. Saya baca 2 Petrus nomor berapanya yang Anda mau? Nomor 1 langsung nomor 2? Oh, nomor 2, baik. Kita baca nomor 2 ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini berhubungan dengan makanan nggak Bang? Kamu itu tunjukkan bodohnya kau itu. Aku tanya dulu, aku serius bertanya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Pertanyaan saya, pantas aja dimarahi oleh hawa nafsu itu apakah juga berhubungan dengan makanan? Bang, makanan apa yang haram di Kristen? Ini hubungannya dengan hawa nafsu. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum masuk di intinya ini. Apakah hawa nafsu di sini berhubungan dengan makanan, Bang?
Jangan di-mute, baca ayatnya. Saya sudah baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaan saya, apakah hawa nafsu di sini juga dengar? Apakah hawa nafsu di sini termasuk makanan? Ayo bang, jangan ini, jangan apa ya, jangan pura-pura gila kalau lagi diskusi. Apa bedanya dengan nama-nama yang kalian sebutkan tadi? Mencret semua aku buat, sama aja ya. Kupikir kamu gurunya, ya sama aja. Halo saudara Tian, apakah Kalau saya sudah sama Bang Joma, tadi itu hawa nafsu itu Bang Joma termasuk makanan. Iya, termasuk makanan. Nah, siapa agama yang semua memakan semua binatang? Agamanya si Tian. itu isinya tuh. Jadi 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai Kristen itu sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tian, kesaksian Yesus, apakah masih ada bantahan? Ya, kan yang saya bilang juga sama Bang Zuma tadi itu juga perkataan Yesus, Bang. Makanya saya bilang tadi kita luruskan itu benar, Yesus adalah utusan. Hanya yang saya tidak berterima adalah ketika arti utusan itu adalah manusia. Di kamus manapun kita cari itu bukan artinya utusan itu adalah soal peran. Jadi mau dia manusia pun utusan itu bukan peran. Coba tunggu. Utusan itu bukan peran. Mana yang betul? Utusan itu peran. Utusan itu adalah berbicara soal peran, tidak berbicara peran soal sebagai apa di situ? jenis. Peran sebagai apa? Peran sebagai apa? Bawahan atau atasan? Itu bukan dalam konteks itu. Utusan itu Saudaraku, utusan itu peran sebagai bawahan atau sebagai atasan? Betul. Itu dalam konteks peran itu. Betul. Tapi itu kan jangan Anda lupa. Tapi itu kenapa itu? Kenapa itu, Bang? Kenapa? Apakah contohnya manusia menyuruh utusannya, contohnya presiden menyuruh menteri, apakah menteri itu bukan manusia? Menyuruh utusannya, contohnya presiden. Bukan. Anda mengatakan bahwa utusan itu peran. Juga. Pertanyaan saya, iya, makanya peran saya sebagai bilang, bawahan, peran sebagai bawahan atau peran sebagai atasan di situ? Makanya sebenarnya tadi soal peran, karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Makanya dia sebagai bawahan atau sebagai atasan? Iya, mau sebagai bawahan dia pun gak masalah itu, Bang. Tapi tidak, makanya saya bilang Anda berbicara soal pribadinya. Kok nggak berasa ikhlasnya? Jawabnya kok agak berat kali. Justru itu makanya saya bilang harus berarti murid Yesus sudah betul, dan Yesus sudah betul kalau Yesus itu hanya rasul, bawahan, betul? Betul nggak? Dalam peran betul, tapi dalam hakikat kan itu tidak berbicara hakikat. Kata siapa? Makanya saya bilang. Kata siapa? Kenapa anda kemudian meludah ke atas, jatuhnya ke mulut Anda sendiri? Bisa punya hamba. Siapa yang membahas tentang hakikat di situ? Makanya itu yang saya bilang, justru itulah pikiran Bang Zuma. Anda berpikir utusan itu berbicara soal hakikat pribadinya. Contohnya Abang Zuma punya hamba. Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Segala firman nih, segala ucapan Yesus mendudukkan Yesus sebagai apa? Jawab. Iya, betul. Utusan itu berbicara tentang utusan. Nah, kalau begitu dari mana? Sabar. Segala ucapan Yesus menghantarkan Yesus dipahami sebagai utusan. Lalu ucapan siapa yang Anda pahami sehingga Yesus itu adalah ilahi? Baiklah, saya bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, utusan itu hanya berbicara soal manusia atau bisa juga malaikat? Saya ulang lagi.
Ingat, segala ucapan Yesus ketika dipahami dan berdasarkan kesaksian Yesus, semua ucapan Yesus menghantarkan Yesus itu derajatnya jatuh sebagai utusan Tuhan. Dari mana ucapan siapa yang Anda gunakan sehingga menghantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Iya, itulah kesalahan logika Bang Zuma yang kubilang. Utusan di apa namanya dianggap berbicara tentang hakikat pribadi. Makanya utusan itu berbicara soal peran Bang Zuma. Saudaraku, semua ucapan Bang Yesus, Zuma, Anda punya hamba. Semua ucapan Yesus, semua ucapan Yesus dalam hal perannya sebagai utusan, Yesus persaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Titik. Semua. Betul. Saya tidak menyangkal itu loh Bang Zuma. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya itu yang saya bilang harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda punya hamba itu berbicara soal peran. Apakah hamba itu bukan manusia? Segala firman yang Yesus sampaikan. Iya Bang Zuma, saya sudah akui tadi Yesus itu adalah utusan. Tapi sekarang yang kalau Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, apa yang Anda ingin jual lagi setelah Yesus itu utusan? Apa yang Anda ingin jual mengenai Yesus? Yesus adalah harus diluruskan cara berpikirnya. Yesus adalah. Kenapa kamu ingin meluruskan pemikiran saya? Itu sementara kita sepakat Yesus itu utusan. Kenapa kamu meluruskan itu? Saya tidak menyangkal itu Bang Zuma, yang kesimpulan Anda bahwa utusan itu harus manusia, itu yang saya bantah. Makanya saya berikan terus kesimpulan. Terus menurut saudara, Yesus sebagai utusan di situ sebagai apa? Aduh, Yesus sebagai utusan di situ. Udah itu peran Bang Zuma, apalagi yang kamu tanyakan? Iya, Yesus sebagai utusan itu sebagai apa dia di situ? Gini Bang Zuma, kalau pertanyaannya begitu jadi susah. Yesus sebagai utusan ya udah maksudnya kamu susah menipu, ya kan? Bukan Bang Zuma. Nah, kalau begitu jawab. Sebagai rasul, dia di situ sebagai rasul, isi kerasulannya itu dia apa? Manusia atau Tuhan? Bukan Bang Zuma, isi kerasulan yang menyelamatkan, menyampaikan firman itu kan soal peran. Itu dia yang saya bilang. Gini, makanya sebagai rasul yang harus dipercaya, isi kerasulannya ini Tuhan atau manusia? Isi kerasulan itu soal berbicara peran abangku. Udah, Anda di bawah. Jangan naik ke sini. Anda di bawah, silakan Anda cuci kloset, ya. Jangan di sini. Cuci kloset di bawah. Di sini bukan tempatnya menyesatkan orang-orang cerdas. Kalau mau menyesatkan orang ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Anda tahu nggak itu apa yang Anda sedang pamerkan di sini? Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini kamu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sadarilah, kau hanya menipu diri lu sendiri. Kau siksa dirimu. Jangan kau diskusi kalau ilmumu masih begitu. Kau siksa dirimu. Adalah lebih baik kau ikuti adik saya, Pendeta Arom. Tuh, orang cerdas tuh, lihat. Orang cerdas itu begitu. Bukan melilit di lidah seperti monyet berdiskusi, apapun diucapkan mutar-mutar aja di situ. Dikasih ilmu tertinggi nggak berubah. Itulah monyet. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina, lebih rendah dari hewan. Itu kata Quran saya. Kenapa lebih rendah dari binatang kata Quran? Karena binatang wajar kalau dia itu seperti itu, karena tidak dikasih akal. Ente dikasih akal tapi lebih hebat, lebih rendah daripada binatang. Itu Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan itu, nggak pernah keliru.
Makanya tema yang akan kita bahas ke depan, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia. Kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tema berikutnya, cerdas mana Al-Quran dengan manusia, manusia dengan Bible. Mudah-mudahan semakin banyak yang nyimak. Saya ulang, tema berikutnya setelah itu, kecerdasan manusia, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia melawan kecerdasan Bible, melawan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih cerdas antara tiga ini? Al-Quran, Bible, atau manusia? Kalau manusia lebih cerdas daripada Al-Quran, berarti Al-Quran ini levelnya rendah. Tetapi kalau ternyata Al-Quran lebih tinggi ilmunya daripada manusia, berarti Al-Quran ini perkataan Tuhan. Begitu juga Bible. Kalau Bible lebih cerdas daripada manusia, berarti Bible ini firman Tuhan. Tetapi kalau manusia lebih cerdas daripada Bible, itu bukan firman Tuhan. Kalau manusia ditanya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Manusia menjawab, sudah pasti 1, cerdas. Bible ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Yohanes 5:7. Ada 3 yang bersaksi tapi 1. Masya Allah, Allahu Akbar. Barakallah fiik. Syukran sahabat. Jadi Gurunda itu dia maunya Gurunda, dia Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi dia Tuhan dia sekaligus utusan. Maunya tadi, maunya dia Gurunda. Kesaksian Yesus yang ada di sini. Tadi Sitian itu sulit sekali setelah dia terbentur, dia sudah akui bahwa Yesus di situ utusan Tuhan. Langkah selanjutnya ini utusan Tuhan ini mau seperti apa lagi gitu loh. Di sini sulit untuk berbohong di sini. Untuk di sini gitu loh. Karena yang kita andalkan di sini bukan lagi kecerdasan Bang Suma. Yang kita pakai di sini kecerdasan Yesus terkait dengan kesaksiannya. Mau lari kemana kira-kira? Iya itu dia. Yesus versus Kristen kan gitu jadinya. Mestinya kata Yesus, gimana Kanda? Mestinya tadi penekanannya oke. Setelah di sini Yesus Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, bisa nggak berubah lagi status Yesus ini utusan Tuhan? Menjadi apa lagi selanjutnya gitu? Nah itu. Ya, ada nggak dia coba untuk menipu gitu? Pasti. Makanya dia ingin mencoba. Aku harus menipu. Itu kan pekerjaan iblis gitu. Kebenaran itu sudah dikatakan, tapi mereka selalu ingin membelokkan. Itu kerjaan iblis. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru, ku bilang. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis agar manusia mendurhakai Tuhan. Jadi mereka sedang memerankan peran sebagai pembantu iblis agar iblis ini bisa lebih durhaka kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Al-Quran mengatakan apa lagi? Saya ingat ayatnya dulu. Kul ya ahlal alkitab lima tasudduna an sabilillah. Apa lagi? Man amana tabgunaha iwaja. Wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu jelas tuh. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menghalang-halangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah? Kamu menghendaki membelokkan jalan Allah itu padahal engkau menyaksikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah gitu. Mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran. Berusaha bagaimanapun caranya. Melilit lidah. Gimana caranya supaya membantu majikan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Saudara Tian tadi itu kira-kira
Atas keinginan siapa dia ingin memelintir kesaksian Yesus menjadi kesaksian? Jawabannya Yohanes 8:44. Ya, pasti iblis, nggak mungkin tidak. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Kesaksian di Yesus itu dibantah oleh siapa kira-kira? Kristen. Iblis. Ya iblis. Iblis. Bekerja sama iblis. Pasti. Itu nggak bisa tidak. Bukannya dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah hambanya. Pengakuannya kembali kepada Nabi Muhammad, hambanya itu mengaku ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di ayat lain Allah menceritakan kemudian wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku rasul utusan Tuhanmu. Apa yang salah? Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Yesus bersaksi dia mati, sedangkan Allah membantahnya Anda baru kalimat pertama aja sudah menyesatkan. Mana kesaksian Yesus dia diserupakan? Loh, kesaksian Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aku baca dalil. Ini aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku sedang baca dalil. Oke? Jelas mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Mana ayatnya bilang Yesus aku diserupakan itu. Ketika dia katakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus tahu nggak kalau ada orang yang akan menyerupai dirinya? Yesus tahu nggak? Tahu. Itu dalilnya sudah jelas kok. Lukas 21 nomor 8. Dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku tidak mati tapi aku diserupakan. La haula wala quwata illa billah. Dari mulut Allah. Loh, itu dalil tadi apa? Dalil itu tadi berbunyi apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ada nggak yang menyerupai Yesus di situ? Menurut Yesus? Dari mulut Yesus sendiri mengatakan, ini perkataannya seperti ini, aku tidak mati tapi aku diserupakan. Mana mulut Yesus mengatakan itu? Oke, baik. Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Oke? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Jangan pakai Mazmur, jangan. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Kenapa kau larang saya? Kenapa kamu melarang saya? Yesus yang berkata begitu. Yesus yang berkata begitu. Kenapa kau larang saya? Yesus yang mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Jangan pakai Mazmur. Yesus tidak ada bicara di Mazmur. Pertanyaan saya, mana ayatnya? Yesus secara jelas mengatakan, aku tidak mati. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Mazmur 118. Mazmur 118. Ya, nomor 17. Yesus berkata, aku tidak akan mati, melainkan aku hidup. Itu kata Yesus. Berkata ya. Itu kata Yesus. Berkata. Itu Yesus yang mengatakan. Di Mazmur. Berarti artinya Yesus sudah ada zaman Raja Daud, benar nggak? Itu nubuat. Itu nubuat. Zaman Raja Daud. Itu nubuat.
nubuat, puji Tuhan. Itu nubuat, Betul, itu nubuat. Jangankan pada Berarti masa Yesus Daud, sudah ada. jangankan pada masa Daud, Anda baca Al-Quran ayat Ali Imran ayat 81, Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada Haleluya. sebelum manusia diciptakan. Tapi ingat, tapi ingat, bukan cuma Yesus yang ada, seluruh nabi. Jangan senang dulu. Al-Quran surah Ali Imran 81 bukan cuma Nabi Isa yang ada, bukan cuma Yesus yang ada, tetapi seluruh umat manusia. Ya, dengar muslim di bawah. Jangankan Mazmur yang ucapan Daud, jangan gila dong. Jangankan ucapan Daud yang manusia, ucapan Nabi Isa pada masa praeksistensi aja itu sudah ada. Puji Tuhan, haleluya. Masya Allah. Jadi bukan cuman Yesus doang, seluruh umat manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keren kali, Bah. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Iya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Boleh? Tolong tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus nih pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang agama di luar Yahudi. Silakan. Kamu belum menunjukkan dari murid Yesus sendiri mengatakan aku diserupakan. Ayo, saya tunggu. Silakan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengakui aku diserupakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyalibnya. Dan itu terbukti akurat. Dan itu terbukti akurat. Dan itu terbukti akurat. Terbukti akurat di dalam Al-Quran. Dan juga ternyata di Bible diakui. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Cakep Al-Quran bukan? Susah kau kalahkan itu. Tak bisa kau lawan Al-Quran. Ternyata Biblemu mengatakan yang nampak setelah penyaliban itu rupa lain. Rupa lain deh yang muncul, bukan Yesus. Jangan menangis. Ternyata yang keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi rupa lain. Wilton emosi di bawah karena kalah semua wakilnya. Susah itu. Karena kalian itu lebih cerdas dari kitab kalian. Kalian gak bisa dibantu sama kitab kalian karena kalian lebih cerdas dari kitab kalian. Kitab kalian itu keteteran. Mau membantu iman kalian, tapi nggak sanggup Bible. Gimana mau sanggup Bible? Kalian lebih cerdas dari Bible. Jadi susah. Bible nggak bisa membantu kalian. Karena Bible, ya ilmunya itu adalah ilmu manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ilmu orang yang hidup 2000 tahun lalu kalian pakai membantah kami. Bagaimana bisa? Kalau kami, ilmu yang kami pakai 1400 tahun silam ilmunya. Tetapi ilmu dari yang maha mengetahui. Gak bisa kalau kalian bantah itu. Sedangkan kalian menggunakan senjata dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan firman Tuhan, cuman karangan dia berdasarkan penyelidikan. Tapi kami menggunakan Bible.
Jadi kau sekarang sudah mengakui Yesus telah ada di zaman perjanjian lama ya. Puji Tuhan. Yesus, jangankan di perjanjian lama, kalau itu yang ditujukan adalah Nabi Isa alaihissalam, Adek Yuli, masa praeksistensi kenabian, Nabi Isa sudah mempersaksikan tentang adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Ali Imran ayat 81, Nabi Isa atau dalam kaidah Kristen Yesus itu mengakui kerasulan Nabi Muhammad di masa praeksistensi kenabian. Jadi bukan cuma Nabi Isa yang ada, Nabi Muhammad juga sudah ada. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor berapa itu? Yohanes 17 nomor 1, Yesus berdoakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ingat itu? Baca nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 dari Yohanes 1. Yesus diberikan kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan dari Elohim. Ya, paham sampai situ ya? Bukan dari Allah. Maka SWT sekarang. Urusan mulai itu, dari Yesus. Anda menuntut ucapan Yesus seperti itu kan? Kalau dalam Al-Quran itu nggak ada ucapan Yesus bahwa Yesus di atas narasi Anda kan Anda bilang tidak akan ada Anda tidak akan mengakui kalau bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan, kan itu narasi Anda. Lalu saya membawa mana dari mulut Yesus mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan, karena ada ayatnya dari mulut Yesus mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau tidak ada ayat bahwa Yesus mengatakan kembali lagi ke aku situ. diserupakan, Kembali lagi ke situ. Kan begini. Iya, sabar. Tenang ya. Kalau tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri sesuai standar yang kamu buat, berarti kitab abad 7 itu gagal sejarah alias palsu. Harus ada benar-benar satu saksi dari Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mati tapi diserupakan. Oke, silakan. Saya minta satu Markus ayat. Markus 16 nomor 12 boleh baca? Ya. Mana ayatnya? Yesus mengatakan Markus 16 12 boleh Anda baca? Iya, Markus boleh. 16 nomor 12 boleh baca? Jangan pakai Markus 16 nomor 12 boleh Anda baca? Bunyinya, silakan Anda baca. Markus 16 nomor 12 boleh Anda baca? Markus berapa? Markus 16 nomor 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika rupa lain ya? Dalam perjalanan kedua. Rupa lain ya, Dek? Adek, rupa lain ya? Saya tidak menemukan Yesus berkata, aku tidak mati. Jadi itu bohong. Diserupakan. Jadi Markus bohong. Jangan pakai dokter. Masalah generasi masih mau naik ke sini, masih mau naik. Ini standar yang kamu berikan. Dengar ya. Saya kembalikan kepada saudari. Markus di situ bohong atau tidak? Kena langsung di jantung. Masya Allah. Markus tuh kan Yesus Suaranya putus-putus ya, Guru. Jaringan saya hujan, Bang, hujan. Hujan di sini, hujan. Nggak apa-apa, maklumi aja, nggak apa-apa sih. Hujan. Dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Masalah generasi. Si mau aku datang besok. Pokoknya Al-Quran saya nggak pernah keliru. Iya, lanjut. Pokoknya ini malam. Terus itu Gerunda. Nggak inilah, pokoknya ini malam. Tidak ada celah. Ya, tidak ada celah kalian untuk menipu. Nggak ada celah. Iya, malam Bang. Iya, malam. Iya. Lagi bahas apa ini? Kesaksian Yesus, Bang. Iya, kesaksian Yesus tentang siapa dirinya di depan murid-muridnya.
Yang pasti setelah dia bangkit naik ke sorga, murid-muridnya menjadi pemberita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian Yesus itu sebelum penyaliban, Bang, bukan kesaksian setelah penyaliban. Iya. Kalau itu kesaksian sebelum penyaliban, sebuah proses yang memang sudah dia sampaikan bahwa dia akan mati, tapi juga dia akan bangkit dan naik ke sorga. Tidak ada Yesus mengajarkan itu, abangku. Bagaimana sih, Bang? Coba tunjukkan di mana. Di mana dia mengatakan aku akan mati, di mana itu? Tunjukkan dalilnya. Pada bangsa lain. Ya, mana dalilnya, Bang? Ya, sabarlah. Ya, kesaksian Anda ini tidak didukung Yesus. Ya, sabar dulu. Ya, silakan. Wah, lama ayatnya dapat, Bang. Ya, silakan. 1 abad kemudian. 23. Lukas 24 juga ayat 46. Ada tertulis demikian. Anda nanti malu kalau bawa itu, Bang. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oke, boleh kita bahas itu, Abang? Boleh kita bahas? Boleh, boleh. Oke, baik. Ya. Oke, kita buktikan ya. Lukas 24 nomor 46. Baik, saya bacakan sebuah dalil supaya kita dengarkan dan kita simak apakah ini kesaksian Yesus atau kesaksian bohongan. Di dalam Lukas 24 nomor 46, di situ dikatakan bahwasanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tertulis di mana menurut data Lukas 24 ini, Bang? Itu perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana menurut pengakuan Yesus ini? Kan ada tertulisnya di mana? Ya itulah perkataan Kristus. Iya, itu tertulis di mana, abangku? Ya itu tertulis. Saya bocorkan. Menurut Yesus itu tertulis, menurut Lukas, Yesus mengatakan itu dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Baca nomor 44-nya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Ayo, Bang, saya kasih waktu 20 tahun. Silakan. Iya, bonus 2 menit. Oh, kasih 2 menit tambahan. Silakan. Iya, Silakan. penyampaian Kristus itu juga sama seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sorry ya, karena memang ketika semua itu dituliskan, mau seberapa banyak pun tinta itu tidak akan pernah cukup. Betul nggak di Al-Quran bilang begitu, Bang? Di mana itu di ayat suci Al-Quran bunyi begitu, Bang? Iya, nggak ada. Aku tanya. Di mana Al-Quran menulis begitu? Di mana? Tunjukkan ayatnya. Saja. Di mana ayatnya bunyi begitu, Bang? Ngarang cerita. Yesusnya. Dengar, Bang. Lukas ini kan bukan murid Yesus. Dia hanya melakukan penelitian. Iya. Tapi kelihatannya Lukas salah menulis. Dia salah mengutip. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di Taurat. Di mana di Taurat itu tertulis begitu? Lukas salah mengutip. Itu kan ada beberapa kali pernyataan Yesus tentang hal itu. Iya, Bang. tertulis di mana? Udah tertulis di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana, Bang? Lukas berbohong. Kata Lukas, Yesus berkata, padahal Yesus tidak pernah berkata demikian.
Buktinya tidak ada di Torah Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Lukas berbohong. Bagaimana bisa? Karena kan memang itu sudah dia sampaikan, Bang. Lukas yang mengatakan Yesus berkata di dalam Torah ada tertulis tentang dirinya bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicek di Torah ternyata tidak ada. Berarti siapa yang berbohong? Lukas atau Yesus? Abang harus pahami bahwa ketika penulisan itu dasar-dasar penyampaian Kristus itu sudah banyak kali dia sampaikan, Bang. Enggak. Ini Lukas. Ya, sekarang Anda tinggal cari di Torah. Mesias mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana? Sorry tadi Lukas berapa tadi, Bang? Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Nah, nih baru belajar abangku ini. Enggak apa-apa. Masih ada waktu untuk belajar, enggak apa-apa. Tadi dia yang bawa loh data itu. Iya, saya yang lupa. dia kayaknya dia pendeta ini, jadi yang ambil yang enak-enak aja diambilnya. Yang bisa dipakai untuk mendengarkan jemaat. Iya, tapi kan pada kenyataan peristiwa itu memang benar terjadi, Bang. Mas Solang generasi. Ini bukan berarti ketika Anda mengatakan itu tidak tertulis di Torah lantas Anda mengambil apa yang dikatakan bangkit pada hari ketiga. Memang betul. Iya, tapi memang betul. Memang betul. Iya. Yesus mengatakan bangkit pada hari ketiga, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nomor 46-nya apa yang dikatakan? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, Yesus mengatakan Musa telah menulis tentang aku. Lukas 24 dikatakan bahwa Yesusnya mengutip Taurat bahwa dia ada tertulis di situ Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di Taurat mana itu, Bang? Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang dinyatakan Bang, jangan makanya tertulis di mana? Kok makanya? Iya. Bagaimanapun apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi, Bang. Iya, kan Yesus sudah berkali-kali dia sampaikan itu. Saudaraku, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yesus mengatakan angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Memang itu terjadi. Tetapi kalau Anda katakan itu Mesias bangkit pada hari ketiga, Mesias yang dimaksud adalah Yesus anak Maria, itu tidak ada itu. Kenapa tidak ada? Karena di Torah itu tidak ada. Buktinya terjadi di dalam Kristus. Yang terjadi itu adalah iblis yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Bilang, Bang. Ayo, di mana iblis keluar dari kubur? Iblis keluar dari kubur. Ketika dikatakan oleh Yesus sendiri di Matius 12 nomor 43 nomor 43 sampai nomor 45. Benar ya teman-teman? 38 sampai 40, sorry, hujan di sini, konsentrasi saya terpecah. Iya, Matius 12. Matius 12 38-40. 38-40. 38. Ya, dia bilang apa? Ya, silakan Anda baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Di mana iblis itu, Bang? Di mana iblis di situ? Oke, tunggu dulu, sabar. Itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Iya, karena dia sedang berbicara ke ngelek atau pura-pura, Bang. Hujan. Oh, bukan kayak Itu Kristen. tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk siapa? Jawab dulu. Iya. Iya apa? Itu tadi iya terus orang ini. Iya. Ini kan Alkitab bilang untuk tanda orang jahat. Iya. Itu tanda untuk siapa? Ini dia bilang apa? Itu tanda untuk Saya siapa? baca, Bang Juma dengar. Itu tanda untuk siapa? Angkatan yang jahat. Itu tanda untuk orang apa? Orang jahat atau orang benar? Angkatan yang jahat. Itu tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Kepada mereka. Itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Ini tidak Jawab. Iya, tetapi kepada mereka tidak. Iya. Terus? Iya. Mana iblisnya di situ, Bang Juma? Pertanyaan saya, tunggu dulu. Jawab dulu Mana pertanyaan iblisnya? saya. Kamu bilang tanda buat iblis. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Kamu sebelum ke bilang situ. tanda Sebelum kita ke situ, sabar. Bibelmu itu bukan cuma 1 ayat itu. Bibelmu itu ribuan data. Ya, jangan kau buru-buru. Jawab dulu. Manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab dulu. Iya, ini angkatan yang jahat. Iya. Tetapi jawabnya kepada mereka. Ini kan saya baca sesuai dengan Alkitab. Iya. Kita sudah tahu, kita udah sampai di situ. Ini baru orang pinter. Saya sekarang ingin ketegasan darimu. Iya, udah dengar. Saya baca lagi ya, Bang. Saya baca. Gak usah kau baca. Sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan. Udah, Anda turun. Anda di bawah. Di bawah sana. Aku tahu kau sedang teriak. Oh, Tuhanmu Yesus, bantu aku. Makanya kau pura-pura ulang-ulang baca, diulang lagi. Kau pura-pura karena kau tidak bisa lolos dari situ. Angkatan jahatlah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tinggal kau bilang iya kok. Ini iya, aku baca dulu. Iya kan tersini. Iya, pret. Kalau ilmu nggak ada, cuman modal semangat, jangan naik ke sini. Kecuali mau belajar. Kalau cuman modal semangat tak ada ilmu, bikin malu saudara Kristen saya yang lain, bos. Gitu, masih banyak saudara saya Kristen yang mau belajar. Jangan kau patahkan semangatnya dengan kau bengkokkan semua kebenaran. Saya tinggal bertanya, Anda sisa menjawab. Setelah Anda baca dalil, Anda mengiyakan atau tidak mengiyakan. Apakah manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda buat angkatan jahat, orang-orang jahat, atau itu tanda untuk orang-orang benar? Anda tinggal jawab, gitu aja kok repot. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dalilnya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Karena itu adalah tanda untuk siapa? Iya. Masa orang di atas bukit. Memang kalau kena hujan gitu. Kita bilang lagi tadi Oten alasan. Memang Oten. Ibu siapa nih? Silakan Bu. Anggapi. Ayo. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia sekarang ini dihakimi. Sekarang juga kuasa dunia dilemparkan keluar. Lemparkan keluar dari mana? Gak terbukti ayatnya itu. Kau turun di Bapak itu kan. Malu kau. Kok malu? Ya iyalah, nggak terbukti ayatnya tadi itu, malu. Kok nggak terbukti? Nggak terbukti ayatnya, makanya kau turuni tadi. Oh enggak dong, saya kan bertanya kepada dia.
ketika dikatakan bahwa anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang jahat. Itu nggak terbukti, itu ayatnya. Malu kau kan, kau turuni tadi itu Bapak tanda, itu. dengar. Itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar. Itu dulu, baru saya masuk dalilnya yang keluar dari kubur itu iblis. Itu dulu diakui. Itu malu kali memang benar. Nutupi itu tadi malumu. Kasihan kali. Kasihan kali. Saya menuntun orang untuk menjadi waras itu tidak seperti kalian. Saya punya metode tersendiri untuk menggiring manusia itu sampai kepada kewarasan. Saya punya metode sendiri. Saya ini lulusan psikologi pendidikan. Iblis, jangan kayak Allahmu penipu. Sekarang akui dulu bahwa anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya atau tidak? Akui dulu. Aku itu dulu saudara-saudariku, akui bahwa Yesus ketika ditanya Allah itu minta dalam tipu daya, kair makarin itu yang kair makarin. Ini gak jelas lagi. Karin makarin. Enggak usah dinaikin lah. Karin makarin kata dia.